Assalamualaikum, punya terong batik, bingung mau dimasak apa? Oke deh, hari ini dapur lagi pengen membagikan resep terong batik yang enak dan pastinya ini tuh nagih banget ya karena rasanya super mantep banget. Oke, langsung aja terong batik dipotong-potong jadi dua kayak gini ya. Untuk pisau pemotongnya di sini aku pakai pisau set dari ID Life ya yang tipe IL163. Ini pisau full stainless, super tajam dan pastinya bagus banget ya. Oke, kita lanjut sampai selesai. Ini hasilnya. Kemudian panaskan minyak dan kita akan goreng terong batiknya sampai empuk ya. Untuk wajahnya di sini aku pakai wok cookware dari ID Life yang tipe IL28WK ya. Ini anti lengket teknologi Jerman, panasnya cepat merata banget sehingga apa yang kita masak bisa lebih cepat matang. Ini terongnya udah empuk ya, kita boleh angkat dan tiriskan dulu. Lanjut ada tempe di sini aku pakai satu papan kecil. Lalu dipotong-potong aja ya. Oke, kita akan goreng sampai kecoklatan. Setelah matang, angkat dan tiriskan tempenya. Kemudian kita akan haluskan bumbunya. Di sini aku menggunakan glass electric blender set dari ID Life ya. Untuk bumbunya ini ada cabai rawit, aku pakai kurang lebih 12 buah. Kemudian bawang merahnya aku pakai 7 siung. Bawang putihnya 3 siung aja. Tomat ukuran kecil 1 buah. Lalu untuk cabai merahnya boleh diganti cabai keriting, aku pakai 4 buah aja ya. Lanjut ada gula pasir 1 sendok teh, kaldu jamurnya 1 sendok teh, dan garamnya 1 sendok teh juga. Oke, tambahkan sedikit air dan kita akan proses sampai halus ya. Blender dari ID Life ini punya 3 cup, ukuran kecil, sedang, dan besar. Bisa menghaluskan dengan cepat aneka bumbu dan bahan lainnya ya. Bisa juga untuk buat jus buah. Oke, sebentar aja udah langsung halus, bisa dilihat. Lanjut panaskan minyak dan tumis bumbu halusnya sampai harum dan tanak ya teman-teman. Oke, setelah harum dan tanak seperti ini, kita bisa tambahkan, ini kebetulan ada udang, jadi tambahkan udang sebanyak 200 gram, diaduk-aduk sampai berubah warna ya teman-teman. Oke, ini udah berubah warna dan aromanya tuh makin wangi banget. Masukkan tempe dan juga terongnya ya. Bisa kebayang terong ini dimasak bareng udang tuh asli enak banget teman-teman. Oke, diaduk merata. Tambahkan sedikit air
biar bumbunya makin meresap. Lalu di sini aku tambahkan kecap manis kurang lebih 1 sendok teh ya. Opsional aja, kalau teman-teman nggak suka kecap manis boleh di skip. Oke, dimasak sampai bumbunya meresap dan kuahnya agak menyusut ya. Nah, seperti ini bisa dilihat. Ini udah matang dan aromanya tuh bener-bener menggugah selera. Oke, setelah matang kita boleh matikan apinya. Tumis terong batik yang enak banget, siap untuk disajikan ya. Asli ini super mantul banget. Dimakan gini aja udah enak, apalagi ditambahin kerupuk ya teman-teman, makin mantul aja. Oke, sangat mudah banget cara masak menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, punya tahu dan telur, bingung mau dimasak apa? Oke, ikutin dapur lagi ya, karena hari ini kita akan bagikan resep olahan telur dan tahu yang enak dan pastinya simple banget. Langsung aja siapin 1 buah tahu, kemudian kita potong-potong. Di sini aku potongnya kayak gini aja ya. Oke, kita sisihkan dulu. Lanjut kita pecahkan. Di sini aku pakai 3 butir telur. Kemudian kita kocok lepas. Untuk telur misalkan teman-teman suka banyak boleh ditambah ya. Di sini aku pakai 3 aja. Oke, kita siramkan telur ke dalam tahu ya. Boleh diaduk sampai merata. Atau kita langsung sisihkan aja dulu ya. Lanjut potong-potong, ada daun bawang. Di sini aku pakai 3 batang. Dipotong halus seperti ini aja ya teman-teman. Lanjut ada bawang putih, aku pakai 3 siung, dikeprek aja, kulit dicincang ya. Lanjut ada 4 buah tomat, kita cincang kasar aja ya. Oke,
Oke, kita lakukan sampai selesai. Kemudian panaskan minyak dan kita akan goreng tahu dan telurnya sampai matang ya. Boleh sampai garing, boleh juga setengah matang. Sesuaikan aja dengan selera masing-masing. Jangan lupa dibolak-balik biar matangnya merata, atau boleh diorak-arik gitu ya teman-teman. Oke, sambil menunggu tahunya matang, kita siapkan ada gula pasir dan garam masing-masing setengah sendok teh. Lalu kaldu jamur dan lada bubuk setengah sendok teh juga. Kecap asin 1 sendok teh. Kecap manisnya 2 sendok teh. Kemudian ada saus tiram 1 sendok teh ya. Lanjut kita tambahkan ada tepung maizena, aku pakai setengah sendok makan. Lalu tuang air secukupnya. Di sini aku pakai kurang lebih 200 ml ya. Diaduk merata dan pastikan semua bahan larut. Oke, ini tahunya udah cukup matang. Segini aja cukup menurutku ya. Kalau teman-teman mau lebih kering lagi boleh. Atau kalau mau setengah matang juga boleh banget ya. Aromanya benar-benar wangi ya dari tahu dan telur yang udah digoreng matang tadi. Lanjut, ini ada bawang putih yang udah dicincang tadi. Kita tumis sampai harum. Kemudian masukkan tomat. Diaduk sambil dipenyet-penyet boleh ya. Pastikan tomatnya matang dan gak bau langu ya. Kita boleh penyet-penyetin. Setelah tercium wangi, kita bisa masukkan tahu dan telurnya. Lalu aduk sampai merata. Kemudian tambahkan saus yang udah kita buat tadi. Asli ini mantul banget ya, perpaduan dari rasa gurih, manis, segar, dan sedap pastinya. Oke, tambahkan daun bawang dan kita masak sampai bumbunya meresap dan kuahnya gak menyusut ya. Oke, setelah bumbunya meresap, kita bisa matikan apinya ya. Tahu telur tomat yang enak banget ala dapur lagi siap untuk disajikan.
Asli ini menu simple banget tapi dijamin rasanya enak loh. Cocok banget untuk menu sarapan karena masaknya simple dan nggak makan waktu lama ya. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan menu simple dan praktis banget untuk sarapan. Langsung aja siapin tahu putih 2 buah aja ya, dipotong. Di sini saya potongnya panjang-panjang kayak stick gitu ya teman-teman. Untuk teman-teman bebas kalau mau dipotong dadu juga boleh ya. Lanjut kita panaskan minyak dan goreng tahunya sampai kecoklatan. Atau boleh setengah mateng ya. Oke, jangan lupa dibalik biar tahunya tuh matang merata. Setelah itu angkat dan tiriskan. Oke. Lanjut, ada telur. Di sini saya pakai 5 butir. Langsung aja diceplok aja ya. Sampai matang. Untuk teman-teman bisa sesuaikan mau jumlah telur ceploknya berapa buah. Karena di sini kita tuh sekeluarga ada 5 orang, jadi nyeploknya 5 telur. Oke, setelah matang kita angkat dan tiriskan ya. Lanjut kita goreng sampai selesai. Kemudian haluskan bumbu, ada bawang putih 2 siung, untuk bawang merahnya 5 siung aja, cabai rawitnya 5 buah. Lalu ada tomat 1 buah ya, ini saya potong-potong kasar aja biar gampang pas diuleknya. Lanjut ada garam dan gula pasir masing-masing 1 sendok teh, kaldu jamur dan lada bubuk 1 sendok teh. Kemudian ada cabai bubuk ya, saya pakai 1 sendok teh. Lanjut kita akan ulek sampai halus. Untuk cabai bubuk, misal teman-teman nggak punya cabai bubuk, boleh diganti cabai merah ya. Ini untuk warna aja, biar cakep ya, nanti kemerahan gitu. Oke, setelah diulek halus, kita bisa sisihkan bumbunya ya. Lanjut iris-iris, ada bawang merahnya 5 siung. Ini sih opsional, bisa ditumis di awal atau boleh pakai bawang merah goreng untuk taburan ya. Kalau saya sih suka di awal aja biar sedapnya tuh kerasa. Oke, langsung aja ditumis bawang merahnya sampai harum. Oke, setelah layu kita boleh masukkan bumbu halusnya. Masukkan semuanya lalu aduk-aduk dan masak sampai tanak ya. Pastikan bumbunya udah tercium harum. Setelah tanak kita boleh tuang air. Di sini saya pakai 200 ml ya. Oke, masak sampai mendidih. Sebelumnya kita bisa masukkan tahu ya. Kemudian saus tiram 1 sendok teh. Aduk. Masak sampai mendidih. Setelah mendidih, kita boleh masukkan telur ceploknya. Oke, udah masuk semua telur ceploknya. Kemudian tambahkan tauge ya.
Untuk sayur sih bebas, teman-teman boleh pakai sayur kesukaan ya. Di sini pas ada tauge tinggal dikit, jadi kita tambahkan aja buat sedep-sedepan dan seger-seger gitu ya rasanya kalau ada sayurnya. Masak sebentar sampai tauge layu dan bumbunya meresap, kita bisa matikan apinya ya. Dan telur ceplok kuah merah yang enak banget ala dapur lagi siap untuk disajikan. Asli ini mantul banget, cocok untuk menu sarapan karena masaknya super cepet dan nggak pakai ribet ya teman-teman. Rasanya sangat sedap, gurih, agak-agak pedas gitu ya teman-teman, tapi nggak banget. Kalau untuk anak-anak sih nggak terlalu pedas ya, maksudnya nggak pedas-pedas banget. Karena cabenya cuma pakai 5 buah tadi ya, jadi seger aja. Enak pastinya, tinggal nambah kerupuk, ini sudah bisa jadi menu keluarga tercinta. Gimana? Sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini? Semoga bermanfaat ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, gak bosan-bosan dengan menu sarapan satu ini? Yaps, bener banget, hari ini dapur lagi mau bagiin resep sarapan favorit yang simple, enak, dan pastinya nagin banget, yaitu tumis tomat telur. Meskipun menu ini simple, tapi beneran rasanya tuh enak banget. Saus kental dengan rasa yang super gurih dan kerasa banget tiramnya, bikin semua keluarga makin berselera makan. Oke, langsung aja ke langkah pembuatannya ya. Daun bawang dipotong-potong kasar seperti ini. Untuk daun bawangnya aku pakai 1 batang aja. Kalau teman-teman suka boleh nambah ya, karena daun bawang ini menambah sedap masakan juga ya. Lanjut, daun seledri aku pakai 2 batang, diiris-iris juga. Kemudian untuk tomatnya aku pakai 2 buah. Di sini aku potong kotak-kotak aja untuk tomatnya. Kemudian di sini aku mau pecahkan 3 butir telur. Lalu kita kocok lepas. Di sini aku menggunakan saus tiram selera dari Kobe yang terbuat dari tiram asli sehingga menghasilkan cita rasa yang lebih gurih alami ya teman-teman. Bisa dilihat tampilannya begitu kental sehingga kita pakai sedikit aja, masakan udah terasa sedapnya ya. Oke, cukup 1 sendok makan aja. Kita akan gunakan untuk menu kali ini ya teman-teman. Selanjutnya kita panaskan sedikit minyak dan kita akan buat saus yang enak ya. Langkah pertama tumis daun bawang dan juga daun seledrinya ya sampai wangi. Setelah harum, kita bisa tambahkan potongan tomat. Lalu ada saus tomat aku pakai 5 sendok makan. Untuk saus tiramnya cukup 1 sendok makan aja. Di sini aku nggak tambahkan garam maupun penyedap rasa ya, karena saus tiram selera ini rasanya udah pas banget. Oke, tambahkan air kurang lebih 50 ml. Diaduk merata dan dimasak sampai bumbunya meresap dan tomatnya agak lembek ya teman-teman.
Asli ini enak banget, tambah selera, tambah istimewa dong. Teman-teman tahu nggak sih alasan aku memilih saus tiram selera dibandingkan saus tiram merek lainnya? Karena saus tiram selera ini diproses tanpa bahan pengawet dan pewarna buatan, sehingga lebih aman dan kita nggak perlu was-was lagi saat membuat masakan untuk keluarga tercinta. Oke, setelah ini mengental, kita bisa matikan apinya. Asli ini aromanya tuh wangi banget teman-teman, beneran deh menggugah selera. Selanjutnya kita panaskan minyak dan dadar telurnya. Boleh sambil diaduk-aduk kasar gitu aja. Oke, kita aduk-aduk atau diorak-arik seperti ini. Setelah agak matang, kita boleh siramkan saus yang udah kita buat tadi ya. Kemudian kita aduk cepat sampai merata. Dan tumis tomat telur yang enak banget, siap untuk disajikan ya. Ini cocok banget untuk menu sarapan maupun makan malam ya, karena buatnya sangat cepat dan pastinya nggak pakai ribet ya. Oke, kalau sudah matang kita boleh matikan apinya ya. Tumis tomat telur yang enak banget ala dapur lagi, siap untuk disajikan. Asli ini enak banget teman-teman, super nagih banget. Aku sering banget bikin menu sarapan kayak gini karena emang anak-anak aku suka banget. Oke, kita pindahkan di piring saji ya. Nah, biar makin sedap, di sini aku mau taburkan bawang merah goreng ya. Asli menu kali ini istimewa banget. Jangan lupa tambahkan potongan daun bawang biar makin cantik ya tampilannya. Gimana, sangat mudah banget kan cara masak menu hari ini? Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, punya terong batik bingung mau dimasak apa? Oke deh, hari ini dapur lagi pengen membagikan resep terong batik yang enak dan pastinya ini tuh nagih banget ya karena rasanya super mantep banget. Oke, langsung aja terong batik dipotong-potong jadi dua kayak gini ya. Untuk pisau pemotongnya di sini aku pakai pisau set dari ID Life ya yang tipe IL163. Ini pisau full stainless, super tajam dan pastinya bagus banget ya. Oke, kita lanjut sampai selesai. Ini hasilnya. Kemudian panaskan minyak dan kita akan goreng terong batiknya sampai empuk ya. Untuk wajahnya di sini aku pakai wok cookware dari ID Life yang tipe IL28WK ya. Ini anti lengket, teknologi Jerman, panasnya cepat merata banget sehingga apa yang kita masak bisa lebih cepat matang. Ini terongnya udah empuk ya, kita boleh angkat dan tiriskan dulu. Lanjut ada tempe, di sini aku pakai satu papan kecil. Lalu dipotong-potong aja ya.
Oke, kita akan goreng sampai kecoklatan. Setelah matang, angkat dan tiriskan tempenya. Kemudian kita akan haluskan bumbunya. Di sini aku menggunakan Glass Electric Blender Set dari ID Lab ya. Untuk bumbunya ini ada cabai rawit, aku pakai kurang lebih 12 buah. Kemudian bawang merahnya aku pakai 7 siung. Bawang putihnya 3 siung aja. Tomat ukuran kecil 1 buah. Lalu untuk cabai merahnya boleh diganti cabai keriting, aku pakai 4 buah aja ya. Lanjut ada gula pasir 1 sendok teh, kaldu jamurnya 1 sendok teh, dan garamnya 1 sendok teh juga. Oke, tambahkan sedikit air dan kita akan proses sampai halus ya. Blender dari ID Lab ini punya 3 cup, ukuran kecil, sedang, dan besar. Bisa menghaluskan dengan cepat aneka bumbu dan bahan lainnya ya. Bisa juga untuk buat jus buah. Oke, sebentar aja udah langsung halus, bisa dilihat. Lanjut panaskan minyak dan tumis bumbu halusnya sampai harum dan tanak ya teman-teman. Oke, setelah harum dan tanak seperti ini, kita bisa tambahkan, ini kebetulan ada udang, jadi tambahkan udang sebanyak 200 gram, diaduk-aduk sampai berubah warna ya teman-teman. Oke, ini udah berubah warna dan aromanya tuh makin wangi banget. Masukkan tempe dan juga terongnya ya. Bisa kebayang terong ini dimasak bareng udang tuh asli enak banget teman-teman. Oke, diaduk merata. Tambahkan sedikit air biar bumbunya makin meresap. Lalu di sini aku tambahkan kecap manis kurang lebih 1 sendok teh ya. Opsional aja, kalau teman-teman nggak suka kecap manis boleh di skip. Oke, dimasak sampai bumbunya meresap dan kuahnya agak menyusut ya. Nah, seperti ini bisa dilihat. Ini udah matang dan aromanya tuh bener-bener menggugah selera. Oke, setelah matang kita boleh matikan apinya. Tumis terong batik yang enak banget, siap untuk disajikan ya. Asli ini super mantul banget. Dimakan gini aja udah enak, apalagi ditambahin kerupuk ya teman-teman, makin mantul aja. Oke, sangat mudah banget cara masak menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum.
Assalamualaikum, punya tahu dan telur, bingung mau dimasak apa? Oke, ikutin dapur lagi ya, karena hari ini kita akan bagikan resep olahan telur dan tahu yang enak dan pastinya simple banget. Langsung aja siapin 1 buah tahu, kemudian kita potong-potong. Di sini aku potongnya kayak gini aja ya. Oke, kita sisihkan dulu. Lanjut kita pecahkan. Di sini aku pakai 3 butir telur. Kemudian kita kocok lepas. Untuk telur misalkan teman-teman suka banyak boleh ditambah ya. Di sini aku pakai 3 aja. Oke, kita siramkan telur ke dalam tahu ya. Boleh diaduk sampai merata. Atau kita langsung sisihkan aja dulu ya. Lanjut potong-potong, ada daun bawang, di sini aku pakai 3 batang. Dipotong halus seperti ini aja ya teman-teman. Lanjut ada bawang putih, aku pakai 3 siung, digeprek aja, udah dicincang ya. Lanjut ada 4 buah tomat, kita cincang kasar aja ya. Oke, kita lakukan sampai selesai. Kemudian panaskan minyak dan kita akan goreng tahu dan telurnya sampai matang ya. Boleh sampai garing, boleh juga setengah matang. Sesuaikan aja dengan selera masing-masing. Jangan lupa dibolak-balik biar matangnya merata, atau boleh diorak-arik gitu ya teman-teman. Oke, sambil menunggu tahunya matang, kita siapkan ada gula pasir dan garam masing-masing setengah sendok teh.
Lalu kaldu jamur dan lada bubuk setengah sendok teh juga. Kecap asin 1 sendok teh. Kecap manisnya 2 sendok teh. Kemudian ada saus tiram 1 sendok teh ya. Lanjut kita tambahkan ada tepung maizena, aku pakai setengah sendok makan. Lalu tuang air secukupnya. Di sini aku pakai kurang lebih 200 ml ya. Diaduk merata dan pastikan semua bahan larut. Oke, ini tahunya udah cukup matang. Segini aja cukup menurutku ya. Kalau teman-teman mau lebih kering lagi boleh. Atau kalau mau setengah matang juga boleh banget ya. Aromanya benar-benar wangi ya dari tahu dan telur yang udah digoreng matang tadi. Lanjut, ini ada bawang putih yang udah dicincang tadi. Kita tumis sampai harum. Kemudian masukkan tomat. Diaduk sambil dipenyet-penyet boleh ya. Pastikan tomatnya matang dan gak bau langu ya. Kita boleh penyet-penyetin. Setelah tercium wangi, kita bisa masukkan tahu dan telurnya. Lalu aduk sampai merata. Kemudian tambahkan saus yang udah kita buat tadi. Asli ini mantul banget ya, perpaduan dari rasa gurih, manis, segar, dan sedap pastinya. Oke, tambahkan daun bawang dan kita masak sampai bumbunya meresap dan kuahnya gak menyusut ya. Oke, setelah bumbunya meresap, kita bisa matikan apinya ya. Tahu telur tomat yang enak banget ala dapur lagi siap untuk disajikan. Asli ini menu simple banget, tapi dijamin rasanya enak loh. Cocok banget untuk menu sarapan karena masaknya simple dan gak makan waktu lama ya. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan menu simple dan praktis banget untuk sarapan. Langsung aja siapin tahu putih 2 buah aja ya, dipotong. Di sini saya potongnya panjang-panjang kayak stick gitu ya teman-teman. Untuk teman-teman bebas kalau mau dipotong dadu juga boleh ya. Lanjut kita panaskan minyak dan goreng tahunya sampai kecoklatan. Atau boleh setengah mateng ya. Oke, jangan lupa dibalik biar tahunya tuh matang merata. Setelah itu angkat dan tiriskan. Oke. Lanjut, ada telur. Di sini saya pakai 5 butir. Langsung aja diceplok aja ya. Sampai matang. Untuk teman-teman bisa sesuaikan mau jumlah telur ceploknya berapa buah.
Karena di sini kita tuh sekeluarga ada 5 orang, jadi nyeploknya 5 telur. Oke, setelah matang, kita angkat dan tiriskan ya. Lanjut kita goreng sampai selesai. Kemudian haluskan bumbu, ada bawang putih 2 siung, untuk bawang merahnya 5 siung aja, cabai rawitnya 5 buah. Lalu ada tomat 1 buah ya, ini saya potong-potong kasar aja biar gampang pas diuleknya. Lanjut ada garam dan gula pasir masing-masing 1 sendok teh, kaldu jamur dan lada bubuk 1 sendok teh. Kemudian ada cabai bubuk ya, saya pakai 1 sendok teh. Lanjut kita akan ulek sampai halus. Untuk cabai bubuk, misal teman-teman nggak punya cabai bubuk, boleh diganti cabai merah ya. Ini untuk warna aja biar cakep ya, nanti kemerahan gitu. Oke, setelah diulek halus, kita bisa sisihkan bumbunya ya. Lanjut iris-iris, ada bawang merahnya 5 siung. Ini sih opsional, bisa ditumis di awal atau boleh pakai bawang merah goreng untuk taburan ya. Kalau saya sih suka di awal aja biar segernya tuh kerasa. Oke, langsung aja ditumis bawang merahnya sampai harum. Oke, setelah layu kita boleh masukkan bumbu halusnya. Masukkan semuanya lalu aduk-aduk dan masak sampai tanak ya. Pastikan bumbunya udah tercium harum. Setelah tanak kita boleh tuang air. Di sini saya pakai 200 ml ya. Oke, masak sampai mendidih. Sebelumnya kita bisa masukkan tahu ya. Kemudian saus tiram 1 sendok teh. Aduk. Masak sampai mendidih. Setelah mendidih, kita boleh masukkan telur ceploknya. Oke, udah masuk semua telur ceploknya. Kemudian tambahkan tauge ya. Untuk sayur sih bebas, teman-teman boleh pakai sayur kesukaan ya. Di sini pas ada tauge tinggal dikit, jadi kita tambahkan aja buat sedep-sedepan dan seger-seger gitu ya rasanya kalau ada sayurnya. Masak sebentar sampai tauge layu dan bumbunya meresap, kita bisa matikan apinya ya. Dan telur ceplok kuah merah yang enak banget ala dapur lagi siap untuk disajikan. Asli ini mantul banget, cocok untuk menu sarapan karena masaknya super cepet dan gak pakai ribet ya teman-teman. Rasanya sangat sedap, gurih, agak-agak pedas gitu ya teman-teman, tapi nggak banget. Kalau untuk anak-anak sih nggak terlalu pedas ya, maksudnya nggak pedas-pedas banget. Karena cabenya cuma pakai 5 buah tadi ya, jadi seger aja. Enak pastinya, tinggal nambah kerupuk, ini sudah bisa jadi menu keluarga tercinta. Gimana, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini? Semoga bermanfaat ya, terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, gak bosan-bosan dengan menu sarapan satu ini? Yaps, bener banget, hari ini dapur lagi mau bagiin resep sarapan favorit yang simple, enak, dan pastinya nagin banget, yaitu tumis tomat telur. Meskipun menu ini simple, tapi beneran rasanya tuh enak banget. Saus kental dengan rasa yang super gurih dan kerasa banget tiramnya, bikin semua keluarga makin berselera makan. Oke, langsung aja ke langkah pembuatannya ya. Daun bawang dipotong-potong kasar seperti ini.
Untuk daun bawangnya aku pakai satu batang aja. Kalau teman-teman suka boleh nambah ya, karena daun bawang ini menambah sedap masakan juga ya. Lanjut, daun seledri aku pakai 2 batang, diiris-iris juga. Kemudian untuk tomatnya aku pakai 2 buah. Di sini aku potong kotak-kotak aja untuk tomatnya. Kemudian di sini aku mau pecahkan 3 butir telur. Lalu kita kocok lepas. Di sini aku menggunakan saus tiram selera dari Kobe yang terbuat dari tiram asli sehingga menghasilkan cita rasa yang lebih gurih alami ya teman-teman. Bisa dilihat tampilannya begitu kental sehingga kita pakai sedikit aja masakan udah terasa sedapnya ya. Oke, cukup 1 sendok makan aja. Kita akan gunakan untuk menu kali ini ya teman-teman. Selanjutnya kita panaskan sedikit minyak dan kita akan buat saus yang enak ya. Langkah pertama tumis daun bawang dan juga daun seledrinya ya sampai wangi. Setelah harum kita bisa tambahkan potongan tomat. Lalu ada saus tomat aku pakai 5 sendok makan. Untuk saus tiramnya cukup 1 sendok makan aja. Di sini aku nggak tambahkan garam maupun penyedap rasa ya, karena saus tiram selera ini rasanya udah pas banget. Oke, tambahkan air kurang lebih 50 ml. Diaduk merata dan dimasak sampai bumbunya meresap dan tomatnya agak lembek ya teman-teman. Asli ini enak banget, tambah selera, tambah istimewa dong. Teman-teman tahu nggak sih alasan aku memilih saus tiram selera dibandingkan saus tiram merek lainnya? Karena saus tiram selera ini diproses tanpa bahan pengawet dan pewarna buatan, sehingga lebih aman dan kita nggak perlu was-was lagi saat membuat masakan untuk keluarga tercinta. Oke, setelah ini mengental, kita bisa matikan apinya. Asli ini aromanya tuh wangi banget teman-teman, beneran deh menggugah selera. Selanjutnya kita panaskan minyak dan dadar telurnya. Boleh sambil diaduk-aduk kasar gitu aja. Oke, kita aduk-aduk atau diorak-arik seperti ini. Setelah agak matang, kita boleh siramkan saus yang udah kita buat tadi ya. Kemudian kita aduk cepat sampai merata.
Dan tumis tomat telur yang enak banget, siap untuk disajikan ya. Ini cocok banget untuk menu sarapan maupun makan malam ya, karena buatnya sangat cepat dan pastinya nggak pakai ribet ya. Oke, kalau sudah matang, kita boleh matikan apinya ya. Tumis tomat telur yang enak banget ala dapur lagi, siap untuk disajikan. Asli ini enak banget teman-teman, super nagih banget. Aku sering banget bikin menu sarapan kayak gini karena emang anak-anak aku suka banget. Oke, kita pindahkan di piring saji ya. Nah, biar makin sedap, di sini aku mau taburkan bawang merah goreng ya. Asli menu kali ini istimewa banget. Jangan lupa tambahkan potongan daun bawang biar makin cantik ya tampilannya. Gimana, sangat mudah banget kan cara masak menu hari ini? Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, punya terong batik, bingung mau dimasak apa? Oke deh, hari ini dapur lagi pengen membagikan resep terong batik yang enak dan pastinya ini tuh nagih banget ya karena rasanya super mantep banget. Oke, langsung aja terong batik dipotong-potong jadi dua kayak gini ya. Untuk pisau pemotongnya di sini aku pakai pisau set dari ID Life ya yang tipe IL163. Ini pisau full stainless, super tajam dan pastinya bagus banget ya. Oke, kita lanjut sampai selesai. Ini hasilnya. Kemudian panaskan minyak dan kita akan goreng terong batiknya sampai empuk ya. Untuk wajahnya di sini aku pakai wok cookware dari ID Life yang tipe IL28WK ya. Ini anti lengket teknologi Jerman, panasnya cepat merata banget sehingga apa yang kita masak bisa lebih cepat matang. Ini terongnya udah empuk ya, kita boleh angkat dan tiriskan dulu. Lanjut ada tempe di sini aku pakai satu papan kecil. Lalu dipotong-potong aja ya. Oke, kita akan goreng sampai kecoklatan. Setelah matang, angkat dan tiriskan tempenya. Kemudian kita akan haluskan bumbunya. Di sini aku menggunakan Glass Electric Blender Set dari ID Life ya. Untuk bumbunya ini ada cabai rawit, aku pakai kurang lebih 12 buah. Kemudian bawang merahnya aku pakai 7 siung. Bawang putihnya 3 siung aja. Tomat ukuran kecil 1 buah. Lalu untuk cabai merahnya boleh diganti cabai keriting, aku pakai 4 buah aja ya. Lanjut ada gula pasir 1 sendok teh, kaldu jamurnya 1 sendok teh, dan garamnya 1 sendok teh juga. Oke, tambahkan sedikit air dan kita akan proses sampai halus ya. Blender dari ID Life ini punya 3 cup, ukuran kecil, sedang, dan besar. Bisa menghaluskan dengan cepat aneka bumbu dan bahan lainnya ya. Bisa juga untuk buat jus buah. Oke, sebentar aja udah langsung halus, bisa dilihat.
Lanjut panaskan minyak dan tumis bumbu halusnya sampai harum dan tanak ya teman-teman. Oke, setelah harum dan tanak seperti ini, kita bisa tambahkan, ini kebetulan ada udang, jadi tambahkan udang sebanyak 200 gram, diaduk-aduk sampai berubah warna ya teman-teman. Oke, ini udah berubah warna dan aromanya tuh makin wangi banget. Masukkan tempe dan juga terongnya ya. Bisa kebayang terong ini dimasak bareng udang tuh asli enak banget teman-teman. Oke, diaduk merata. Tambahkan sedikit air biar bumbunya makin meresap. Lalu di sini aku tambahkan kecap manis kurang lebih 1 sendok teh ya. Opsional aja, kalau teman-teman nggak suka kecap manis boleh di skip. Oke, dimasak sampai bumbunya meresap dan kuahnya agak menyusut ya. Nah seperti ini bisa dilihat. Ini udah matang dan aromanya tuh bener-bener menggugah selera. Oke, setelah matang kita boleh matikan apinya. Tumis terong batik yang enak banget siap untuk disajikan ya. Asli ini super mantul banget. Dimakan gini aja udah enak, apalagi ditambahin kerupuk ya teman-teman, makin mantul aja. Oke, sangat mudah banget cara masak menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, punya tahu dan telur, bingung mau dimasak apa? Oke, ikutin dapur lagi ya, karena hari ini kita akan bagikan resep olahan telur dan tahu yang enak dan pastinya simple banget. Langsung aja siapin 1 buah tahu, kemudian kita potong-potong. Di sini aku potongnya kayak gini aja ya. Oke, kita sisihkan dulu. Lanjut kita pecahkan. Di sini aku pakai 3 butir telur. Kemudian kita kocok lepas. Untuk telur misalkan teman-teman suka banyak boleh ditambah ya. Di sini aku pakai 3 aja. Oke, kita siramkan telur ke dalam tahu ya. Boleh diaduk sampai merata. Atau kita langsung sisihkan aja dulu ya. Lanjut potong-potong. Ada daun bawang, di sini aku pakai 3 batang. Dipotong halus seperti ini aja ya teman-teman.
Lanjut ada bawang putih, aku pakai 3 siung, digeprek aja, udah dicincang ya. Lanjut ada 4 buah tomat, kita cincang kasar aja ya. Oke, kita lakukan sampai selesai. Kemudian panaskan minyak dan kita akan goreng tahu dan telurnya sampai matang ya. Boleh sampai garing, boleh juga setengah matang. Sesuaikan aja dengan selera masing-masing. Jangan lupa dibolak-balik biar matangnya merata, atau boleh diorak-arik gitu ya teman-teman. Oke, sambil menunggu tahunya matang, kita siapkan ada gula pasir dan garam masing-masing setengah sendok teh. Lalu kaldu jamur dan lada bubuk setengah sendok teh juga. Kecap asin 1 sendok teh. Kecap manisnya 2 sendok teh. Kemudian ada saus tiram 1 sendok teh ya. Lanjut kita tambahkan ada tepung maizena, aku pakai setengah sendok makan. Lalu tuang air secukupnya. Di sini aku pakai kurang lebih 200 ml ya. Diaduk merata dan pastikan semua bahan larut. Oke, ini tahunya udah cukup matang. Segini aja cukup menurutku ya. Kalau teman-teman mau lebih kering lagi boleh. Atau kalau mau setengah matang juga boleh banget ya. Aromanya benar-benar wangi ya dari tahu dan telur yang udah digoreng matang tadi. Lanjut, ini ada bawang putih yang udah dicincang tadi. Kita tumis sampai harum. Kemudian masukkan tomat. Diaduk sambil dipenyet-penyet boleh ya. Pastikan tomatnya matang dan gak bau langu ya. Kita boleh penyet-penyetin. Setelah tercium wangi, kita bisa masukkan tahu dan telurnya. Lalu aduk sampai merata. Kemudian tambahkan saus yang udah kita buat tadi.
Asli ini mantul banget ya, perpaduan dari rasa gurih, manis, segar, dan sedap pastinya. Oke, tambahkan daun bawang dan kita masak sampai bumbunya meresap dan kuahnya gak menyusut ya. Oke, setelah bumbunya meresap, kita bisa matikan apinya ya. Tahu telur tomat yang enak banget ala dapur lagi siap untuk disajikan. Asli ini menu simple banget tapi dijamin rasanya enak loh. Cocok banget untuk menu sarapan karena masaknya simple dan gak makan waktu lama ya. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan menu simple dan praktis banget untuk sarapan. Langsung aja siapin tahu putih 2 buah aja ya, dipotong. Di sini saya potongnya panjang-panjang kayak stick gitu ya teman-teman. Untuk teman-teman bebas kalau mau dipotong dadu juga boleh ya. Lanjut kita panaskan minyak dan goreng tahunya sampai kecoklatan. Atau boleh setengah mateng ya. Oke, jangan lupa dibalik biar tahunya tuh matang merata. Setelah itu angkat dan tiriskan. Oke. Lanjut, ada telur. Di sini saya pakai 5 butir. Langsung aja diceplok aja ya. Sampai matang. Untuk teman-teman bisa sesuaikan mau jumlah telur ceploknya berapa buah. Karena di sini kita tuh sekeluarga ada 5 orang, jadi nyeploknya 5 telur. Oke, setelah matang kita angkat dan tiriskan ya. Lanjut kita goreng sampai selesai. Kemudian haluskan bumbu, ada bawang putih 2 siung, untuk bawang merahnya 5 siung aja, cabai rawitnya 5 buah. Lalu ada tomat 1 buah ya, ini saya potong-potong kasar aja biar gampang pas diuleknya. Lanjut ada garam dan gula pasir masing-masing 1 sendok teh, kaldu jamur dan lada bubuk 1 sendok teh. Kemudian ada cabai bubuk ya, saya pakai 1 sendok teh. Lanjut kita akan ulek sampai halus. Untuk cabai bubuk, misal teman-teman nggak punya cabai bubuk, boleh diganti cabai merah ya. Ini untuk warna aja, biar cakep ya, nanti kemerahan gitu. Oke, setelah diulek halus, kita bisa sisihkan bumbunya ya. Lanjut iris-iris, ada bawang merahnya 5 siung. Ini sih opsional, bisa ditumis di awal atau boleh pakai bawang merah goreng untuk taburan ya. Kalau saya sih suka di awal aja biar sedapnya tuh kerasa. Oke, langsung aja ditumis bawang merahnya sampai harum. Oke, setelah layu kita boleh masukkan bumbu halusnya. Masukkan semuanya lalu aduk-aduk dan masak sampai tanak ya. Pastikan bumbunya udah tercium harum.
Setelah tanak kita boleh tuang air. Di sini saya pakai 200 ml ya. Oke, masak sampai mendidih. Sebelumnya kita bisa masukkan tahu ya. Kemudian saus tiram 1 sendok teh. Aduk. Masak sampai mendidih. Setelah mendidih, kita boleh masukkan telur ceploknya. Oke, udah masuk semua telur ceploknya. Kemudian tambahkan tauge ya. Untuk sayur sih bebas, teman-teman boleh pakai sayur kesukaan ya. Di sini pas ada tauge tinggal dikit, jadi kita tambahkan aja buat sedep-sedepan dan seger-seger gitu ya rasanya kalau ada sayurnya. Masak sebentar sampai tauge layu dan bumbunya meresap, kita bisa matikan apinya ya. Dan telur ceplok kuah merah yang enak banget ala dapur lagi siap untuk disajikan. Asli ini mantul banget, cocok untuk menu sarapan karena masaknya super cepet dan gak pakai ribet ya teman-teman. Rasanya sangat sedap, gurih, agak-agak pedas gitu ya teman-teman, tapi nggak banget. Kalau untuk anak-anak sih nggak terlalu pedas ya, maksudnya nggak pedas-pedas banget. Karena cabenya cuma pakai 5 buah tadi ya, jadi seger aja. Enak pastinya, tinggal nambah kerupuk, ini sudah bisa jadi menu keluarga tercinta. Gimana? Sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini? Semoga bermanfaat ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, gak bosan-bosan dengan menu sarapan satu ini? Yaps, bener banget, hari ini dapur lagi mau bagiin resep sarapan favorit yang simple, enak, dan pastinya nagin banget, yaitu tumis tomat telur. Meskipun menu ini simple, tapi beneran rasanya tuh enak banget. Saus kental dengan rasa yang super gurih dan kerasa banget tiramnya, bikin semua keluarga makin berselera makan. Oke, langsung aja ke langkah pembuatannya ya. Daun bawang dipotong-potong kasar seperti ini. Untuk daun bawangnya aku pakai 1 batang aja. Kalau teman-teman suka boleh nambah ya, karena daun bawang ini menambah sedap masakan juga ya. Lanjut, daun seledri aku pakai 2 batang, diiris-iris juga. Kemudian untuk tomatnya aku pakai 2 buah. Di sini aku potong kotak-kotak aja untuk tomatnya. Kemudian di sini aku mau pecahkan 3 butir telur. Lalu kita kocok lepas. Di sini aku menggunakan saus tiram selera dari Kobe yang terbuat dari tiram asli sehingga menghasilkan cita rasa yang lebih gurih alami ya teman-teman. Bisa dilihat tampilannya begitu kental sehingga kita pakai sedikit aja, masakan udah terasa sedapnya ya. Oke, cukup 1 sendok makan aja. Kita akan gunakan untuk menu kali ini ya teman-teman. Selanjutnya kita panaskan sedikit minyak dan kita akan buat saus yang enak ya. Langkah pertama tumis daun bawang dan juga daun seledrinya ya sampai wangi.
Setelah harum, kita bisa tambahkan potongan tomat. Lalu ada saus tomat, aku pakai 5 sendok makan. Untuk saus tiramnya cukup 1 sendok makan aja. Di sini aku nggak tambahkan garam maupun penyedap rasa ya, karena saus tiram selera ini rasanya udah pas banget. Oke, tambahkan air kurang lebih 50 ml. Diaduk merata dan dimasak sampai bumbunya meresap dan tomatnya agak lembek ya teman-teman. Asli ini enak banget, tambah selera, tambah istimewa dong. Teman-teman tahu nggak sih alasan aku memilih saus tiram selera dibandingkan saus tiram merek lainnya? Karena saus tiram selera ini diproses tanpa bahan pengawet dan pewarna buatan, sehingga lebih aman dan kita nggak perlu was-was lagi saat membuat masakan untuk keluarga tercinta. Oke, setelah ini mengental, kita bisa matikan apinya. Asli ini aromanya tuh wangi banget teman-teman, beneran deh menggugah selera. Selanjutnya kita panaskan minyak dan dadar telurnya. Boleh sambil diaduk-aduk kasar gitu aja. Oke, kita aduk-aduk atau diorak-arik seperti ini. Setelah agak matang, kita boleh siramkan saus yang udah kita buat tadi ya. Kemudian kita aduk cepat sampai merata. Dan tumis tomat telur yang enak banget, siap untuk disajikan ya. Ini cocok banget untuk menu sarapan maupun makan malam ya, karena buatnya sangat cepat dan pastinya nggak pakai ribet ya. Oke, kalau sudah matang kita boleh matikan apinya ya. Tumis tomat telur yang enak banget ala dapur lagi, siap untuk disajikan. Asli ini enak banget teman-teman, super nagih banget. Aku sering banget bikin menu sarapan kayak gini karena emang anak-anak aku suka banget. Oke, kita pindahkan di piring saji ya. Nah, biar makin sedap, di sini aku mau taburkan bawang merah goreng ya. Asli menu kali ini istimewa banget. Jangan lupa tambahkan potongan daun bawang biar makin cantik ya tampilannya. Gimana, sangat mudah banget kan cara masak menu hari ini? Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, punya terong batik, bingung mau dimasak apa? Oke deh, hari ini dapur lagi pengen membagikan resep terong batik yang enak dan pastinya ini tuh nagih banget ya, karena rasanya super mantep banget. Oke, langsung aja terong batik dipotong-potong jadi dua kayak gini ya. Untuk pisau pemotongnya di sini aku pakai pisau set dari ID Life ya, yang tipe IL163. Ini pisau full stainless, super tajam dan pastinya bagus banget ya. Oke, kita lanjut sampai selesai. Ini hasilnya. Kemudian panaskan minyak dan kita akan goreng terong batiknya sampai empuk ya.
Untuk wajahnya di sini aku pakai wok cookware dari ID Life yang tipe IL28WK ya. Ini anti lengket, teknologi Jerman, panasnya cepat merata banget sehingga apa yang kita masak bisa lebih cepat mateng. Ini terongnya udah empuk ya, kita boleh angkat dan tiriskan dulu. Lanjut ada tempe, di sini aku pakai 1 papan kecil. Lalu dipotong-potong aja ya. Oke, kita akan goreng sampai kecoklatan. Setelah matang, angkat dan tiriskan tempenya. Kemudian kita akan haluskan bumbunya. Di sini aku menggunakan Glass Electric Blender Set dari ID Life ya. Untuk bumbunya ini ada cabai rawit, aku pakai kurang lebih 12 buah. Kemudian bawang merahnya aku pakai 7 siung. Bawang putihnya 3 siung aja. Tomat ukuran kecil 1 buah. Lalu untuk cabai merahnya boleh diganti cabai keriting, aku pakai 4 buah aja ya. Lanjut ada gula pasir 1 sendok teh, kaldu jamurnya 1 sendok teh, dan garamnya 1 sendok teh juga. Oke, tambahkan sedikit air dan kita akan proses sampai halus ya. Blender dari ID Life ini punya 3 cup, ukuran kecil, sedang, dan besar. Bisa menghaluskan dengan cepat aneka bumbu dan bahan lainnya ya. Bisa juga untuk buat jus buah. Oke, sebentar aja udah langsung halus, bisa dilihat. Lanjut panaskan minyak dan tumis bumbu halusnya sampai harum dan tanak ya teman-teman. Oke, setelah harum dan tanak seperti ini, kita bisa tambahkan, ini kebetulan ada udang, jadi tambahkan udang sebanyak 200 gram, diaduk-aduk sampai berubah warna ya teman-teman. Oke, ini udah berubah warna dan aromanya tuh makin wangi banget. Masukkan tempe dan juga terongnya ya. Bisa kebayang terong ini dimasak bareng udang tuh asli enak banget teman-teman. Oke, diaduk merata. Tambahkan sedikit air biar bumbunya makin meresap. Lalu di sini aku tambahkan kecap manis kurang lebih 1 sendok teh ya. Opsional aja, kalau teman-teman nggak suka kecap manis boleh di skip. Oke, dimasak sampai bumbunya meresap dan kuahnya agak menyusut ya. Nah seperti ini bisa dilihat. Ini udah matang dan aromanya tuh bener-bener menggugah selera. Oke, setelah matang kita boleh matikan apinya. Tumis terong batik yang enak banget, siap untuk disajikan ya. Asli ini super mantul banget. Dimakan gini aja udah enak, apalagi ditambahin kerupuk ya teman-teman, makin mantul aja.
Oke, sangat mudah banget cara masak menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, punya tahu dan telur, bingung mau dimasak apa? Oke, ikutin dapur lagi ya, karena hari ini kita akan bagikan resep olahan telur dan tahu yang enak dan pastinya simple banget. Langsung aja siapin 1 buah tahu, kemudian kita potong-potong. Di sini aku potongnya kayak gini aja ya. Oke, kita sisihkan dulu. Lanjut kita pecahkan. Di sini aku pakai 3 butir telur. Kemudian kita kocok lepas. Untuk telur misalkan teman-teman suka banyak boleh ditambah ya. Di sini aku pakai 3 aja. Oke, kita siramkan telur ke dalam tahu ya. Boleh diaduk sampai merata. Atau kita langsung sisihkan aja dulu ya. Lanjut potong-potong. Ada daun bawang, di sini aku pakai 3 batang. Dipotong halus seperti ini aja ya teman-teman. Lanjut ada bawang putih, aku pakai 3 siung, digeprek aja, kulit dicincang ya. Lanjut ada 4 buah tomat, kita cincang kasar aja ya. Oke, kita lakukan sampai selesai. Kemudian panaskan minyak dan kita akan goreng tahu dan telurnya sampai matang ya. Boleh sampai garing, boleh juga setengah matang.
Sesuaikan aja dengan selera masing-masing. Jangan lupa dibolak-balik biar matangnya merata, atau boleh diorak-arik gitu ya teman-teman. Oke, sambil menunggu tahunya matang, kita siapkan ada gula pasir dan garam masing-masing setengah sendok teh. Lalu kaldu jamur dan lada bubuk setengah sendok teh juga. Kecap asin 1 sendok teh. Kecap manisnya 2 sendok teh. Kemudian ada saus tiram 1 sendok teh ya. Lanjut kita tambahkan ada tepung maizena, aku pakai setengah sendok makan. Lalu tuang air secukupnya. Di sini aku pakai kurang lebih 200 ml ya. Diaduk merata dan pastikan semua bahan larut. Oke, ini tahunya udah cukup matang. Segini aja cukup menurutku ya. Kalau teman-teman mau lebih kering lagi boleh. Atau kalau mau setengah matang juga boleh banget ya. Aromanya benar-benar wangi ya dari tahu dan telur yang udah digoreng matang tadi. Lanjut, ini ada bawang putih yang udah dicincang tadi. Kita tumis sampai harum. Kemudian masukkan tomat. Diaduk sambil dipenyet-penyet boleh ya. Pastikan tomatnya matang dan gak bau langu ya. Kita boleh penyet-penyetin. Setelah tercium wangi, kita bisa masukkan tahu dan telurnya. Lalu aduk sampai merata. Kemudian tambahkan saus yang udah kita buat tadi. Asli ini mantul banget ya, perpaduan dari rasa gurih, manis, segar, dan sedap pastinya. Oke, tambahkan daun bawang dan kita masak sampai bumbunya meresap dan kuahnya gak menyusut ya. Oke, setelah bumbunya meresap, kita bisa matikan apinya ya. Tahu telur tomat yang enak banget ala dapur lagi siap untuk disajikan. Asli ini menu simple banget, tapi dijamin rasanya enak loh. Cocok banget untuk menu sarapan karena masaknya simple dan gak makan waktu lama ya. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan menu simple dan praktis banget untuk sarapan. Langsung aja siapin tahu putih 2 buah aja ya, dipotong. Di sini saya potongnya panjang-panjang kayak stick gitu ya teman-teman.
Untuk teman-teman bebas kalau mau dipotong dadu juga boleh ya. Lanjut, kita panaskan minyak dan goreng tahunya sampai kecoklatan atau boleh setengah mateng ya. Oke, jangan lupa dibalik biar tahunya tuh matang merata. Setelah itu angkat dan tiriskan. Oke. Lanjut, ada telur. Di sini saya pakai 5 butir. Langsung aja diceplok aja ya. Sampai matang. Untuk teman-teman bisa sesuaikan mau jumlah telur ceploknya berapa buah. Karena di sini kita tuh sekeluarga ada 5 orang, jadi nyeploknya 5 telur. Oke, setelah matang, kita angkat dan tiriskan ya. Lanjut kita goreng sampai selesai. Kemudian haluskan bumbu, ada bawang putih 2 siung, untuk bawang merahnya 5 siung aja, cabai rawitnya 5 buah. Lalu ada tomat 1 buah ya, ini saya potong-potong kasar aja biar gampang pas diuleknya. Lanjut ada garam dan gula pasir masing-masing 1 sendok teh, kaldu jamur dan lada bubuk 1 sendok teh. Kemudian ada cabai bubuk ya, saya pakai 1 sendok teh. Lanjut kita akan ulek sampai halus. Untuk cabai bubuk, misal teman-teman nggak punya cabai bubuk, boleh diganti cabai merah ya. Ini untuk warna aja biar cakep ya, nanti kemerahan gitu. Oke, setelah diulek halus, kita bisa sisihkan bumbunya ya. Lanjut iris-iris, ada bawang merahnya 5 siung. Ini sih opsional, bisa ditumis di awal atau boleh pakai bawang merah goreng untuk taburan ya. Kalau saya sih suka di awal aja biar sedapnya tuh kerasa. Oke, langsung aja ditumis bawang merahnya sampai harum. Oke, setelah layu kita boleh masukkan bumbu halusnya. Masukkan semuanya lalu aduk-aduk dan masak sampai tanak ya. Pastikan bumbunya udah tercium harum. Setelah tanak kita boleh tuang air. Di sini saya pakai 200 ml ya. Oke, masak sampai mendidih. Sebelumnya kita bisa masukkan tahu ya. Kemudian saus tiram 1 sendok teh. Aduk. Masak sampai mendidih. Setelah mendidih, kita boleh masukkan telur ceploknya. Oke, udah masuk semua telur ceploknya. Kemudian tambahkan tauge ya. Untuk sayur sih bebas, teman-teman boleh pakai sayur kesukaan ya. Di sini pas ada tauge tinggal dikit, jadi kita tambahkan aja buat sedep-sedepan dan seger-seger gitu ya rasanya kalau ada sayurnya. Masak sebentar sampai tauge layu dan bumbunya meresap, kita bisa matikan apinya ya. Dan telur ceplok kuah merah yang enak banget ala dapur lagi siap untuk disajikan. Asli ini mantul banget, cocok untuk menu sarapan karena masaknya super cepet dan gak pakai ribet ya teman-teman. Rasanya sangat sedap, gurih, agak-agak pedas gitu ya teman-teman, tapi nggak banget. Kalau untuk anak-anak sih nggak terlalu pedas ya, maksudnya nggak pedas-pedas banget. Karena cabenya cuma pakai 5 buah tadi ya, jadi seger aja. Enak pastinya, tinggal nambah kerupuk, ini sudah bisa jadi menu keluarga tercinta. Gimana? Sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini? Semoga bermanfaat ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum.
Assalamualaikum, gak bosan-bosan dengan menu sarapan satu ini? Yaps, bener banget, hari ini dapur lagi mau bagiin resep sarapan favorit yang simple, enak, dan pastinya nagin banget, yaitu tumis tomat telur. Meskipun menu ini simple, tapi beneran rasanya tuh enak banget. Saus kental dengan rasa yang super gurih dan kerasa banget tiramnya, bikin semua keluarga makin berselera makan. Oke, langsung aja ke langkah pembuatannya ya. Daun bawang dipotong-potong kasar seperti ini. Untuk daun bawangnya aku pakai satu batang aja. Kalau teman-teman suka boleh nambah ya, karena daun bawang ini menambah sedap masakan juga ya. Lanjut, daun seledri aku pakai 2 batang, diiris-iris juga. Kemudian untuk tomatnya aku pakai 2 buah. Di sini aku potong kotak-kotak aja untuk tomatnya. Kemudian di sini aku mau pecahkan 3 butir telur. Lalu kita kocok lepas. Di sini aku menggunakan saus tiram selera dari Kobe yang terbuat dari tiram asli sehingga menghasilkan cita rasa yang lebih gurih alami ya teman-teman. Bisa dilihat tampilannya begitu kental sehingga kita pakai sedikit aja masakan udah terasa sedapnya ya. Oke, cukup 1 sendok makan aja. Kita akan gunakan untuk menu kali ini ya teman-teman. Selanjutnya kita panaskan sedikit minyak dan kita akan buat saus yang enak ya. Langkah pertama tumis daun bawang dan juga daun seledrinya ya sampai wangi. Setelah harum kita bisa tambahkan potongan tomat. Lalu ada saus tomat aku pakai 5 sendok makan. Untuk saus tiramnya cukup 1 sendok makan aja. Di sini aku nggak tambahkan garam maupun penyedap rasa ya, karena saus tiram selera ini rasanya udah pas banget. Oke, tambahkan air kurang lebih 50 ml. Diaduk merata dan dimasak sampai bumbunya meresap dan tomatnya agak lembek ya teman-teman. Asli ini enak banget, tambah selera, tambah istimewa dong. Teman-teman tahu nggak sih alasan aku memilih saus tiram selera dibandingkan saus tiram merek lainnya? Karena saus tiram selera ini diproses tanpa bahan pengawet dan pewarna buatan, sehingga lebih aman dan kita nggak perlu was-was lagi saat membuat masakan untuk keluarga tercinta. Oke, setelah ini mengental, kita bisa matikan apinya. Asli ini aromanya tuh wangi banget teman-teman, beneran deh menggugah selera. Selanjutnya kita panaskan minyak dan dadar telurnya. Boleh sambil diaduk-aduk kasar gitu aja.
Oke, kita aduk-aduk atau diorak-arik seperti ini. Setelah agak matang, kita boleh siramkan saus yang udah kita buat tadi ya. Kemudian kita aduk cepat sampai merata. Dan tumis tomat telur yang enak banget, siap untuk disajikan ya. Ini cocok banget untuk menu sarapan maupun makan malam ya, karena buatnya sangat cepat dan pastinya nggak pakai ribet ya. Oke, kalau sudah matang kita boleh matikan apinya ya. Tumis tomat telur yang enak banget ala dapur lagi, siap untuk disajikan. Asli ini enak banget teman-teman, super nagih banget. Aku sering banget bikin menu sarapan kayak gini karena emang anak-anak aku suka banget. Oke, kita pindahkan di piring saji ya. Nah, biar makin sedap, di sini aku mau taburkan bawang merah goreng ya. Asli menu kali ini istimewa banget. Jangan lupa tambahkan potongan daun bawang biar makin cantik ya tampilannya. Gimana, sangat mudah banget kan cara masak menu hari ini? Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, punya terong batik, bingung mau dimasak apa? Oke deh, hari ini dapur lagi pengen membagikan resep terong batik yang enak dan pastinya ini tuh nagih banget ya, karena rasanya super mantep banget. Oke, langsung aja terong batik dipotong-potong jadi dua kayak gini ya. Untuk pisau pemotongnya di sini aku pakai pisau set dari ID Life ya, yang tipe IL163. Ini pisau full stainless, super tajam dan pastinya bagus banget ya. Oke, kita lanjut sampai selesai. Ini hasilnya. Kemudian panaskan minyak dan kita akan goreng terong batiknya sampai empuk ya. Untuk wajahnya di sini aku pakai wok cookware dari ID Life yang tipe IL28WK ya. Ini anti lengket, teknologi Jerman, panasnya cepat merata banget sehingga apa yang kita masak bisa lebih cepat matang. Ini terongnya udah empuk ya, kita boleh angkat dan tiriskan dulu. Lanjut ada tempe, di sini aku pakai satu papan kecil. Lalu dipotong-potong aja ya. Oke, kita akan goreng sampai kecoklatan. Setelah matang, angkat dan tiriskan tempenya. Kemudian kita akan haluskan bumbunya. Di sini aku menggunakan Glass Electric Blender Set dari ID Life ya. Untuk bumbunya ini ada cabai rawit, aku pakai kurang lebih 12 buah. Kemudian bawang merahnya aku pakai 7 siung. Bawang putihnya 3 siung aja. Tomat ukuran kecil 1 buah. Lalu untuk cabai merahnya boleh diganti cabai keriting, aku pakai 4 buah aja ya. Lanjut ada gula pasir 1 sendok teh, kaldu jamurnya 1 sendok teh, dan garamnya 1 sendok teh juga.
Oke, tambahkan sedikit air dan kita akan proses sampai halus ya. Blender dari ID Live ini punya 3 cup, ukuran kecil, sedang, dan besar. Bisa menghaluskan dengan cepat aneka bumbu dan bahan lainnya ya. Bisa juga untuk buat jus buah. Oke, sebentar aja udah langsung halus, bisa dilihat. Lanjut panaskan minyak dan tumis bumbu halusnya sampai harum dan tanak ya teman-teman. Oke, setelah harum dan tanak seperti ini, kita bisa tambahkan, ini kebetulan ada udang, jadi tambahkan udang sebanyak 200 gram, diaduk-aduk sampai berubah warna ya teman-teman. Oke, ini udah berubah warna dan aromanya tuh makin wangi banget. Masukkan tempe dan juga terongnya ya. Bisa kebayang terong ini dimasak bareng udang tuh asli enak banget teman-teman. Oke, diaduk merata. Tambahkan sedikit air biar bumbunya makin meresap. Lalu di sini aku tambahkan kecap manis kurang lebih 1 sendok teh ya. Opsional aja, kalau teman-teman nggak suka kecap manis boleh di skip. Oke, dimasak sampai bumbunya meresap dan kuahnya agak menyusut ya. Nah, seperti ini bisa dilihat. Ini udah matang dan aromanya tuh bener-bener menggugah selera. Oke, setelah matang kita boleh matikan apinya. Tumis terong batik yang enak banget, siap untuk disajikan ya. Asli ini super mantul banget. Dimakan gini aja udah enak, apalagi ditambahin kerupuk ya teman-teman, makin mantul aja. Oke, sangat mudah banget cara masak menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, punya tahu dan telur, bingung mau dimasak apa? Oke, ikutin dapur lagi ya, karena hari ini kita akan bagikan resep olahan telur dan tahu yang enak dan pastinya simple banget. Langsung aja siapin 1 buah tahu, kemudian kita potong-potong. Di sini aku potongnya kayak gini aja ya. Oke, kita sisihkan dulu. Lanjut kita pecahkan. Di sini aku pakai 3 butir telur. Kemudian kita kocok lepas.
Untuk telur misalkan teman-teman suka banyak boleh ditambah ya. Di sini aku pakai 3 aja. Oke, kita siramkan telur ke dalam tahu ya. Boleh diaduk sampai merata. Atau kita langsung sisihkan aja dulu ya. Lanjut potong-potong, ada daun bawang. Di sini aku pakai 3 batang. Dipotong halus seperti ini aja ya teman-teman. Lanjut ada bawang putih, aku pakai 3 siung, digeprek aja, kulit dicincang ya. Lanjut ada 4 buah tomat, kita cincang kasar aja ya. Oke, kita lakukan sampai selesai. Kemudian panaskan minyak dan kita akan goreng tahu dan telurnya sampai matang ya. Boleh sampai garing, boleh juga setengah matang. Sesuaikan aja dengan selera masing-masing. Jangan lupa dibolak-balik biar matangnya merata, atau boleh diorak-arik gitu ya teman-teman. Oke, sambil menunggu tahunya matang, kita siapkan ada gula pasir dan garam masing-masing setengah sendok teh. Lalu kaldu jamur dan lada bubuk setengah sendok teh juga. Kecap asin 1 sendok teh. Kecap manisnya 2 sendok teh. Kemudian ada saus tiram 1 sendok teh ya. Lanjut kita tambahkan ada tepung maizena, aku pakai setengah sendok makan. Lalu tuang air secukupnya. Di sini aku pakai kurang lebih 200 ml ya. Diaduk merata dan pastikan semua bahan larut. Oke, ini tahunya udah cukup matang. Segini aja cukup menurutku ya. Kalau teman-teman mau lebih kering lagi boleh. Atau kalau mau setengah matang juga boleh banget ya.
Aromanya benar-benar wangi ya dari tahu dan telur yang udah digoreng matang tadi. Lanjut, ini ada bawang putih yang udah dicincang tadi, kita tumis sampai harum. Kemudian masukkan tomat, diaduk sambil dipenyet-penyet boleh ya. Pastikan tomatnya matang dan gak bau langu ya. Kita boleh penyet-penyetin. Setelah tercium wangi, kita bisa masukkan tahu dan telurnya. Lalu aduk sampai merata. Kemudian tambahkan saus yang udah kita buat tadi. Asli ini mantul banget ya, perpaduan dari rasa gurih, manis, segar, dan sedap pastinya. Oke, tambahkan daun bawang dan kita masak sampai bumbunya meresap dan kuahnya gak menyusut ya. Oke, setelah bumbunya meresap, kita bisa matikan apinya ya. Tahu telur tomat yang enak banget ala dapur lagi siap untuk disajikan. Asli ini menu simple banget, tapi dijamin rasanya enak loh. Cocok banget untuk menu sarapan karena masaknya simple dan gak makan waktu lama ya. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan menu simple dan praktis banget untuk sarapan. Langsung aja siapin tahu putih 2 buah aja ya, dipotong. Di sini saya potongnya panjang-panjang kayak stick gitu ya teman-teman. Untuk teman-teman bebas kalau mau dipotong dadu juga boleh ya. Lanjut, kita panaskan minyak dan goreng tahunya sampai kecoklatan. Atau boleh setengah mateng ya. Oke, jangan lupa dibalik biar tahunya tuh matang merata. Setelah itu angkat dan tiriskan. Oke. Lanjut, ada telur. Di sini saya pakai 5 butir. Langsung aja diceplok aja ya. Sampai matang. Untuk teman-teman bisa sesuaikan mau jumlah telur ceploknya berapa buah. Karena di sini kita tuh sekeluarga ada 5 orang, jadi nyeploknya 5 telur. Oke, setelah matang kita angkat dan tiriskan ya. Lanjut kita goreng sampai selesai. Kemudian haluskan bumbu, ada bawang putih 2 siung, untuk bawang merahnya 5 siung aja, cabai rawitnya 5 buah. Lalu ada tomat 1 buah ya, ini saya potong-potong kasar aja biar gampang pas diuleknya. Lanjut ada garam dan gula pasir masing-masing 1 sendok teh, kaldu jamur dan lada bubuk 1 sendok teh. Kemudian ada cabai bubuk ya, saya pakai 1 sendok teh. Lanjut kita akan ulek sampai halus. Untuk cabai bubuk, misal teman-teman nggak punya cabai bubuk, boleh diganti cabai merah ya. Ini untuk warna aja, biar cakep ya nanti kemerahan gitu.
Oke, setelah diulek halus, kita bisa sisihkan bumbunya ya. Lanjut iris-iris, ada bawang merahnya 5 siung. Ini sih opsional, bisa ditumis di awal atau boleh pakai bawang merah goreng untuk taburan ya. Kalau saya sih suka di awal aja biar sedapnya tuh kerasa. Oke, langsung aja ditumis bawang merahnya sampai harum. Oke, setelah layu, kita boleh masukkan bumbu halusnya. Masukkan semuanya, lalu aduk-aduk dan masak sampai tanak ya. Pastikan bumbunya udah tercium harum. Setelah tanak, kita boleh tuang air. Di sini saya pakai 200 ml ya. Oke, masak sampai mendidih. Sebelumnya kita bisa masukkan tahu ya. Kemudian saus tiram 1 sendok teh. Aduk. Masak sampai mendidih. Setelah mendidih, kita boleh masukkan telur ceploknya. Oke, udah masuk semua telur ceploknya. Kemudian tambahkan tauge ya. Untuk sayur sih bebas, teman-teman boleh pakai sayur kesukaan ya. Di sini pas ada tauge tinggal dikit, jadi kita tambahkan aja buat sedep-sedepan dan seger-seger gitu ya rasanya kalau ada sayurnya. Masak sebentar sampai tauge layu dan bumbunya meresap, kita bisa matikan apinya ya. Dan telur ceplok kuah merah yang enak banget ala dapur lagi siap untuk disajikan. Asli ini mantul banget, cocok untuk menu sarapan karena masaknya super cepet dan gak pakai ribet ya teman-teman. Rasanya sangat sedap, gurih, agak-agak pedas gitu ya teman-teman, tapi nggak banget. Kalau untuk anak-anak sih nggak terlalu pedas ya, maksudnya nggak pedas-pedas banget. Karena cabenya cuma pakai 5 buah tadi ya, jadi seger aja. Enak pastinya, tinggal nambah kerupuk, ini sudah bisa jadi menu keluarga tercinta. Gimana? Sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini? Semoga bermanfaat ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, gak bosan-bosan dengan menu sarapan satu ini? Yaps, bener banget, hari ini dapur lagi mau bagiin resep sarapan favorit yang simple, enak, dan pastinya nagin banget, yaitu tumis tomat telur. Meskipun menu ini simple, tapi beneran rasanya tuh enak banget. Saus kental dengan rasa yang super gurih dan kerasa banget tiramnya, bikin semua keluarga makin berselera makan. Oke, langsung aja ke langkah pembuatannya ya. Daun bawang dipotong-potong kasar seperti ini. Untuk daun bawangnya aku pakai 1 batang aja. Kalau teman-teman suka boleh nambah ya, karena daun bawang ini menambah sedap masakan juga ya. Lanjut, daun seledri aku pakai 2 batang, diiris-iris juga. Kemudian untuk tomatnya aku pakai 2 buah. Di sini aku potong kotak-kotak aja untuk tomatnya. Kemudian di sini aku mau pecahkan 3 butir telur. Lalu kita kocok lepas.
Di sini aku menggunakan saus tiram selera dari Kobe yang terbuat dari tiram asli sehingga menghasilkan cita rasa yang lebih gurih alami ya teman-teman. Bisa dilihat tampilannya begitu kental sehingga kita pakai sedikit aja masakan udah terasa sedapnya ya. Oke, cukup 1 sendok makan aja. Kita akan gunakan untuk menu kali ini ya teman-teman. Selanjutnya kita panaskan sedikit minyak dan kita akan buat saus yang enak ya. Langkah pertama tumis daun bawang dan juga daun seledrinya ya sampai wangi. Setelah harum, kita bisa tambahkan potongan tomat. Lalu ada saus tomat aku pakai 5 sendok makan. Untuk saus tiramnya cukup 1 sendok makan aja. Di sini aku nggak tambahkan garam maupun penyedap rasa ya, karena saus tiram selera ini rasanya udah pas banget. Oke, tambahkan air kurang lebih 50 ml. Diaduk merata dan dimasak sampai bumbunya meresap dan tomatnya agak lembek ya teman-teman. Asli ini enak banget, tambah selera tambah istimewa dong. Teman-teman tahu nggak sih alasan aku memilih saus tiram selera dibandingkan saus tiram merek lainnya? Karena saus tiram selera ini diproses tanpa bahan pengawet dan pewarna buatan, sehingga lebih aman dan kita nggak perlu was-was lagi saat membuat masakan untuk keluarga tercinta. Oke, setelah ini mengental, kita bisa matikan apinya. Asli ini aromanya tuh wangi banget teman-teman, beneran deh menggugah selera. Selanjutnya kita panaskan minyak dan dadar telurnya. Boleh sambil diaduk-aduk kasar gitu aja. Oke, kita aduk-aduk atau diorak-arik seperti ini. Setelah agak matang, kita boleh siramkan saus yang udah kita buat tadi ya. Kemudian kita aduk cepat sampai merata. Dan tumis tomat telur yang enak banget, siap untuk disajikan ya. Ini cocok banget untuk menu sarapan maupun makan malam ya, karena buatnya sangat cepat dan pastinya nggak pakai ribet ya. Oke, kalau sudah matang kita boleh matikan apinya ya. Tumis tomat telur yang enak banget ala dapur lagi, siap untuk disajikan. Asli ini enak banget teman-teman, super nagih banget. Aku sering banget bikin menu sarapan kayak gini karena emang anak-anak aku suka banget. Oke, kita pindahkan di piring saji ya. Nah, biar makin sedap, di sini aku mau taburkan bawang merah goreng ya. Asli menu kali ini istimewa banget. Jangan lupa tambahkan potongan daun bawang biar makin cantik ya tampilannya. Gimana, sangat mudah banget kan cara masak menu hari ini? Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum.
Assalamualaikum, punya terong batik bingung mau dimasak apa? Oke deh, hari ini dapur lagi pengen membagikan resep terong batik yang enak dan pastinya ini tuh nagih banget ya karena rasanya super mantep banget. Oke, langsung aja terong batik dipotong-potong jadi dua kayak gini ya. Untuk pisau pemotongnya di sini aku pakai pisau set dari ID Life ya yang tipe IL163. Ini pisau full stainless, super tajam dan pastinya bagus banget ya. Oke, kita lanjut sampai selesai. Ini hasilnya. Kemudian panaskan minyak dan kita akan goreng terong batiknya sampai empuk ya. Untuk wajahnya di sini aku pakai wok cookware dari ID Life yang tipe IL28WK ya. Ini anti lengket teknologi Jerman, panasnya cepat merata banget sehingga apa yang kita masak bisa lebih cepat matang. Ini terongnya udah empuk ya, kita boleh angkat dan tiriskan dulu. Lanjut ada tempe di sini aku pakai satu papan kecil. Lalu dipotong-potong aja ya. Oke, kita akan goreng sampai kecoklatan. Setelah matang, angkat dan tiriskan tempenya. Kemudian kita akan haluskan bumbunya. Di sini aku menggunakan Glass Electric Blender Set dari ID Life ya. Untuk bumbunya ini ada cabai rawit, aku pakai kurang lebih 12 buah. Kemudian bawang merahnya aku pakai 7 siung. Bawang putihnya 3 siung aja. Tomat ukuran kecil 1 buah. Lalu untuk cabai merahnya boleh diganti cabai keriting, aku pakai 4 buah aja ya. Lanjut ada gula pasir 1 sendok teh, kaldu jamurnya 1 sendok teh, dan garamnya 1 sendok teh juga. Oke, tambahkan sedikit air dan kita akan proses sampai halus ya. Blender dari ID Life ini punya 3 cup, ukuran kecil, sedang, dan besar. Bisa menghaluskan dengan cepat aneka bumbu dan bahan lainnya ya. Bisa juga untuk buat jus buah. Oke, sebentar aja udah langsung halus, bisa dilihat. Lanjut panaskan minyak dan tumis bumbu halusnya sampai harum dan tanak ya teman-teman. Oke, setelah harum dan tanak seperti ini, kita bisa tambahkan, ini kebetulan ada udang, jadi tambahkan udang sebanyak 200 gram, diaduk-aduk sampai berubah warna ya teman-teman. Oke, ini udah berubah warna dan aromanya tuh makin wangi banget. Masukkan tempe dan juga terongnya ya. Bisa kebayang terong ini dimasak bareng udang tuh asli enak banget teman-teman. Oke, diaduk merata. Tambahkan sedikit air,
biar bumbunya makin meresap. Lalu di sini aku tambahkan kecap manis kurang lebih 1 sendok teh ya. Opsional aja, kalau teman-teman nggak suka kecap manis boleh di skip. Oke, dimasak sampai bumbunya meresap dan kuahnya agak menyusut ya. Nah, seperti ini bisa dilihat. Ini udah matang dan aromanya tuh bener-bener menggugah selera. Oke, setelah matang kita boleh matikan apinya. Tumis terong batik yang enak banget, siap untuk disajikan ya. Asli ini super mantul banget. Dimakan gini aja udah enak, apalagi ditambahin kerupuk ya teman-teman, makin mantul aja. Oke, sangat mudah banget cara masak menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, punya tahu dan telur, bingung mau dimasak apa? Oke, ikutin dapur lagi ya, karena hari ini kita akan bagikan resep olahan telur dan tahu yang enak dan pastinya simple banget. Langsung aja siapin 1 buah tahu, kemudian kita potong-potong. Di sini aku potongnya kayak gini aja ya. Oke, kita sisihkan dulu. Lanjut kita pecahkan. Di sini aku pakai 3 butir telur. Kemudian kita kocok lepas. Untuk telur misalkan teman-teman suka banyak boleh ditambah ya. Di sini aku pakai 3 aja. Oke, kita siramkan telur ke dalam tahu ya. Boleh diaduk sampai merata. Atau kita langsung sisihkan aja dulu ya. Lanjut potong-potong, ada daun bawang, di sini aku pakai 3 batang. Dipotong halus seperti ini aja ya teman-teman. Lanjut ada bawang putih, aku pakai 3 siung, dikeprek aja, udah dicincang ya. Lanjut ada 4 buah tomat, kita cincang kasar aja ya.
Oke, kita lakukan sampai selesai. Kemudian panaskan minyak dan kita akan goreng tahu dan telurnya sampai matang ya. Boleh sampai garing, boleh juga setengah matang. Sesuaikan aja dengan selera masing-masing. Jangan lupa dibolak-balik biar matangnya merata, atau boleh diorak-arik gitu ya teman-teman. Oke, sambil menunggu tahunya matang, kita siapkan ada gula pasir dan garam masing-masing setengah sendok teh. Lalu kaldu jamur dan lada bubuk setengah sendok teh juga. Kecap asin 1 sendok teh. Kecap manisnya 2 sendok teh. Kemudian ada saus tiram 1 sendok teh ya. Lanjut kita tambahkan ada tepung maizena, aku pakai setengah sendok makan. Lalu tuang air secukupnya. Di sini aku pakai kurang lebih 200 ml ya. Diaduk merata dan pastikan semua bahan larut. Oke, ini tahunya udah cukup matang. Segini aja cukup menurutku ya. Kalau teman-teman mau lebih kering lagi boleh. Atau kalau mau setengah matang juga boleh banget ya. Aromanya benar-benar wangi ya dari tahu dan telur yang udah digoreng matang tadi. Lanjut, ini ada bawang putih yang udah dicincang tadi. Kita tumis sampai harum. Kemudian masukkan tomat. Diaduk sambil dipenyet-penyet boleh ya. Pastikan tomatnya matang dan gak bau langu ya. Kita boleh penyet-penyetin. Setelah tercium wangi, kita bisa masukkan tahu dan telurnya. Lalu aduk sampai merata. Kemudian tambahkan saus yang udah kita buat tadi. Asli ini mantul banget ya, perpaduan dari rasa gurih, manis, segar, dan sedap pastinya. Oke, tambahkan daun bawang dan kita masak sampai bumbunya meresap dan kuahnya gak menyusut ya. Oke, setelah bumbunya meresap, kita bisa matikan apinya ya. Tahu telur tomat yang enak banget ala dapur lagi siap untuk disajikan.
Asli ini menu simple banget tapi dijamin rasanya enak loh. Cocok banget untuk menu sarapan karena masaknya simple dan nggak makan waktu lama ya. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan menu simple dan praktis banget untuk sarapan. Langsung aja siapin tahu putih 2 buah aja ya, dipotong. Di sini saya potongnya panjang-panjang kayak stick gitu ya teman-teman. Untuk teman-teman bebas kalau mau dipotong dadu juga boleh ya. Lanjut kita panaskan minyak dan goreng tahunya sampai kecoklatan. Atau boleh setengah mateng ya. Oke, jangan lupa dibalik biar tahunya tuh matang merata. Setelah itu angkat dan tiriskan. Oke. Lanjut, ada telur. Di sini saya pakai 5 butir. Langsung aja diceplok aja ya. Sampai matang. Untuk teman-teman bisa sesuaikan mau jumlah telur ceploknya berapa buah. Karena di sini kita tuh sekeluarga ada 5 orang, jadi nyeploknya 5 telur. Oke, setelah matang kita angkat dan tiriskan ya. Lanjut kita goreng sampai selesai. Kemudian haluskan bumbu, ada bawang putih 2 siung, untuk bawang merahnya 5 siung aja, cabai rawitnya 5 buah. Lalu ada tomat 1 buah ya, ini saya potong-potong kasar aja biar gampang pas diuleknya. Lanjut ada garam dan gula pasir masing-masing 1 sendok teh, kaldu jamur dan lada bubuk 1 sendok teh. Kemudian ada cabai bubuk ya, saya pakai 1 sendok teh. Lanjut kita akan ulek sampai halus. Untuk cabai bubuk, misal teman-teman nggak punya cabai bubuk, boleh diganti cabai merah ya. Ini untuk warna aja, biar cakep ya, nanti kemerahan gitu. Oke, setelah diulek halus, kita bisa sisihkan bumbunya ya. Lanjut iris-iris, ada bawang merahnya 5 siung. Ini sih opsional, bisa ditumis di awal atau boleh pakai bawang merah goreng untuk taburan ya. Kalau saya sih suka di awal aja biar sedapnya tuh kerasa. Oke, langsung aja ditumis bawang merahnya sampai harum. Oke, setelah layu kita boleh masukkan bumbu halusnya. Masukkan semuanya lalu aduk-aduk dan masak sampai tanak ya. Pastikan bumbunya udah tercium harum. Setelah tanak kita boleh tuang air. Di sini saya pakai 200 ml ya. Oke, masak sampai mendidih. Sebelumnya kita bisa masukkan tahu ya. Kemudian saus tiram 1 sendok teh. Aduk. Masak sampai mendidih. Setelah mendidih, kita boleh masukkan telur ceploknya. Oke, udah masuk semua telur ceploknya. Kemudian tambahkan tauge ya.
Untuk sayur sih bebas, teman-teman boleh pakai sayur kesukaan ya. Di sini pas ada tauge tinggal dikit, jadi kita tambahkan aja buat sedep-sedepan dan seger-seger gitu ya rasanya kalau ada sayurnya. Masak sebentar sampai tauge layu dan bumbunya meresap, kita bisa matikan apinya ya. Dan telur ceplok kuah merah yang enak banget ala dapur lagi siap untuk disajikan. Asli ini mantul banget, cocok untuk menu sarapan karena masaknya super cepet dan gak pakai ribet ya teman-teman. Rasanya sangat sedap, gurih, agak-agak pedas gitu ya teman-teman, tapi nggak banget. Kalau untuk anak-anak sih nggak terlalu pedas ya, maksudnya nggak pedas-pedas banget. Karena cabenya cuma pakai 5 buah tadi ya, jadi seger aja. Enak pastinya, tinggal nambah kerupuk, ini sudah bisa jadi menu keluarga tercinta. Gimana? Sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini? Semoga bermanfaat ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, gak bosan-bosan dengan menu sarapan satu ini? Yaps, bener banget, hari ini dapur lagi mau bagiin resep sarapan favorit yang simple, enak, dan pastinya nagin banget, yaitu tumis tomat telur. Meskipun menu ini simple, tapi beneran rasanya tuh enak banget. Saus kental dengan rasa yang super gurih dan kerasa banget tiramnya, bikin semua keluarga makin berselera makan. Oke, langsung aja ke langkah pembuatannya ya. Daun bawang dipotong-potong kasar seperti ini. Untuk daun bawangnya aku pakai 1 batang aja. Kalau teman-teman suka boleh nambah ya, karena daun bawang ini menambah sedap masakan juga ya. Lanjut, daun seledri aku pakai 2 batang, diiris-iris juga. Kemudian untuk tomatnya aku pakai 2 buah. Di sini aku potong kotak-kotak aja untuk tomatnya. Kemudian di sini aku mau pecahkan 3 butir telur. Lalu kita kocok lepas. Di sini aku menggunakan saus tiram selera dari Kobe yang terbuat dari tiram asli sehingga menghasilkan cita rasa yang lebih gurih alami ya teman-teman. Bisa dilihat tampilannya begitu kental sehingga kita pakai sedikit aja, masakan udah terasa sedapnya ya. Oke, cukup 1 sendok makan aja. Kita akan gunakan untuk menu kali ini ya teman-teman. Selanjutnya kita panaskan sedikit minyak dan kita akan buat saus yang enak ya. Langkah pertama tumis daun bawang dan juga daun seledrinya ya sampai wangi. Setelah harum, kita bisa tambahkan potongan tomat. Lalu ada saus tomat aku pakai 5 sendok makan. Untuk saus tiramnya cukup 1 sendok makan aja. Di sini aku nggak tambahkan garam maupun penyedap rasa ya, karena saus tiram selera ini rasanya udah pas banget. Oke, tambahkan air kurang lebih 50 ml. Diaduk merata dan dimasak sampai bumbunya meresap dan tomatnya agak lembek ya teman-teman.
Asli ini enak banget, tambah selera, tambah istimewa dong. Teman-teman tahu nggak sih alasan aku memilih saus tiram selera dibandingkan saus tiram merek lainnya? Karena saus tiram selera ini diproses tanpa bahan pengawet dan pewarna buatan, sehingga lebih aman dan kita nggak perlu was-was lagi saat membuat masakan untuk keluarga tercinta. Oke, setelah ini mengental, kita bisa matikan apinya. Asli ini aromanya tuh wangi banget teman-teman, beneran deh menggugah selera. Selanjutnya kita panaskan minyak dan dadar telurnya. Boleh sambil diaduk-aduk kasar gitu aja. Oke, kita aduk-aduk atau diorak-arik seperti ini. Setelah agak matang, kita boleh siramkan saus yang udah kita buat tadi ya. Kemudian kita aduk cepat sampai merata. Dan tumis tomat telur yang enak banget, siap untuk disajikan ya. Ini cocok banget untuk menu sarapan maupun makan malam ya, karena buatnya sangat cepat dan pastinya nggak pakai ribet ya. Oke, kalau sudah matang kita boleh matikan apinya ya. Tumis tomat telur yang enak banget ala dapur lagi, siap untuk disajikan. Asli ini enak banget teman-teman, super nagih banget. Aku sering banget bikin menu sarapan kayak gini karena emang anak-anak aku suka banget. Oke, kita pindahkan di piring saji ya. Nah, biar makin sedap, di sini aku mau taburkan bawang merah goreng ya. Asli menu kali ini istimewa banget. Jangan lupa tambahkan potongan daun bawang biar makin cantik ya tampilannya. Gimana, sangat mudah banget kan cara masak menu hari ini? Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, punya terong batik, bingung mau dimasak apa? Oke deh, hari ini dapur lagi pengen membagikan resep terong batik yang enak dan pastinya ini tuh nagih banget ya, karena rasanya super mantep banget. Oke, langsung aja terong batik dipotong-potong jadi dua kayak gini ya. Untuk pisau pemotongnya di sini aku pakai pisau set dari ID Life ya, yang tipe IL163. Ini pisau full stainless, super tajam dan pastinya bagus banget ya. Oke, kita lanjut sampai selesai. Ini hasilnya. Kemudian panaskan minyak dan kita akan goreng terong batiknya sampai empuk ya. Untuk wajahnya di sini aku pakai wok cookware dari ID Life yang tipe IL28WK ya. Ini anti lengket, teknologi Jerman, panasnya cepat merata banget sehingga apa yang kita masak bisa lebih cepat matang. Ini terongnya udah empuk ya, kita boleh angkat dan tiriskan dulu. Lanjut ada tempe, di sini aku pakai satu papan kecil. Lalu dipotong-potong aja ya.
Oke, kita akan goreng sampai kecoklatan. Setelah matang, angkat dan tiriskan tempenya. Kemudian kita akan haluskan bumbunya. Di sini aku menggunakan Glass Electric Blender Set dari ID Lab ya. Untuk bumbunya ini ada cabai rawit, aku pakai kurang lebih 12 buah. Kemudian bawang merahnya aku pakai 7 siung. Bawang putihnya 3 siung aja. Tomat ukuran kecil 1 buah. Lalu untuk cabai merahnya boleh diganti cabai keriting, aku pakai 4 buah aja ya. Lanjut ada gula pasir 1 sendok teh, kaldu jamurnya 1 sendok teh, dan garamnya 1 sendok teh juga. Oke, tambahkan sedikit air dan kita akan proses sampai halus ya. Blender dari ID Lab ini punya 3 cup, ukuran kecil, sedang, dan besar. Bisa menghaluskan dengan cepat aneka bumbu dan bahan lainnya ya. Bisa juga untuk buat jus buah. Oke, sebentar aja udah langsung halus, bisa dilihat. Lanjut panaskan minyak dan tumis bumbu halusnya sampai harum dan tanak ya teman-teman. Oke, setelah harum dan tanak seperti ini, kita bisa tambahkan, ini kebetulan ada udang, jadi tambahkan udang sebanyak 200 gram, diaduk-aduk sampai berubah warna ya teman-teman. Oke, ini udah berubah warna dan aromanya tuh makin wangi banget. Masukkan tempe dan juga terongnya ya. Bisa kebayang terong ini dimasak bareng udang tuh asli enak banget teman-teman. Oke, diaduk merata. Tambahkan sedikit air biar bumbunya makin meresap. Lalu di sini aku tambahkan kecap manis kurang lebih 1 sendok teh ya. Opsional aja, kalau teman-teman nggak suka kecap manis boleh di skip. Oke, dimasak sampai bumbunya meresap dan kuahnya agak menyusut ya. Nah, seperti ini bisa dilihat. Ini udah matang dan aromanya tuh bener-bener menggugah selera. Oke, setelah matang kita boleh matikan apinya. Tumis terong batik yang enak banget, siap untuk disajikan ya. Asli ini super mantul banget. Dimakan gini aja udah enak, apalagi ditambahin kerupuk ya teman-teman, makin mantul aja. Oke, sangat mudah banget cara masak menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum.
Assalamualaikum, punya tahu dan telur, bingung mau dimasak apa? Oke, ikutin dapur lagi ya, karena hari ini kita akan bagikan resep olahan telur dan tahu yang enak dan pastinya simple banget. Langsung aja siapin 1 buah tahu, kemudian kita potong-potong. Di sini aku potongnya kayak gini aja ya. Oke, kita sisihkan dulu. Lanjut kita pecahkan. Di sini aku pakai 3 butir telur. Kemudian kita kocok lepas. Untuk telur misalkan teman-teman suka banyak boleh ditambah ya. Di sini aku pakai 3 aja. Oke, kita siramkan telur ke dalam tahu ya. Boleh diaduk sampai merata. Atau kita langsung sisihkan aja dulu ya. Lanjut potong-potong. Ada daun bawang, di sini aku pakai 3 batang. Dipotong halus seperti ini aja ya teman-teman. Lanjut ada bawang putih, aku pakai 3 siung, digeprek aja, udah dicincang ya. Lanjut ada 4 buah tomat, kita cincang kasar aja ya. Oke, kita lakukan sampai selesai. Kemudian panaskan minyak dan kita akan goreng tahu dan telurnya sampai matang ya. Boleh sampai garing, boleh juga setengah matang. Sesuaikan aja dengan selera masing-masing. Jangan lupa dibolak-balik biar matangnya merata, atau boleh diorak-arik gitu ya teman-teman. Oke, sambil menunggu tahunya matang, kita siapkan ada gula pasir dan garam masing-masing setengah sendok teh.
Lalu kaldu jamur dan lada bubuk setengah sendok teh juga. Kecap asin 1 sendok teh. Kecap manisnya 2 sendok teh. Kemudian ada saus tiram 1 sendok teh ya. Lanjut kita tambahkan ada tepung maizena, aku pakai setengah sendok makan. Lalu tuang air secukupnya. Di sini aku pakai kurang lebih 200 ml ya. Diaduk merata dan pastikan semua bahan larut. Oke, ini tahunya udah cukup matang. Segini aja cukup menurutku ya. Kalau teman-teman mau lebih kering lagi boleh. Atau kalau mau setengah matang juga boleh banget ya. Aromanya benar-benar wangi ya dari tahu dan telur yang udah digoreng matang tadi. Lanjut, ini ada bawang putih yang udah dicincang tadi. Kita tumis sampai harum. Kemudian masukkan tomat. Diaduk sambil dipenyet-penyet boleh ya. Pastikan tomatnya matang dan gak bau langu ya. Kita boleh penyet-penyetin. Setelah tercium wangi, kita bisa masukkan tahu dan telurnya. Lalu aduk sampai merata. Kemudian tambahkan saus yang udah kita buat tadi. Asli ini mantul banget ya, perpaduan dari rasa gurih, manis, segar, dan sedap pastinya. Oke, tambahkan daun bawang dan kita masak sampai bumbunya meresap dan kuahnya gak menyusut ya. Oke, setelah bumbunya meresap, kita bisa matikan apinya ya. Tahu telur tomat yang enak banget ala dapur lagi siap untuk disajikan. Asli ini menu simple banget, tapi dijamin rasanya enak loh. Cocok banget untuk menu sarapan karena masaknya simple dan gak makan waktu lama ya. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan menu simple dan praktis banget untuk sarapan. Langsung aja siapin tahu putih 2 buah aja ya, dipotong. Di sini saya potongnya panjang-panjang kayak stick gitu ya teman-teman. Untuk teman-teman bebas kalau mau dipotong dadu juga boleh ya. Lanjut kita panaskan minyak dan goreng tahunya sampai kecoklatan. Atau boleh setengah mateng ya. Oke, jangan lupa dibalik biar tahunya tuh matang merata. Setelah itu angkat dan tiriskan. Oke. Lanjut, ada telur. Di sini saya pakai 5 butir. Langsung aja diceplok aja ya. Sampai matang. Untuk teman-teman bisa sesuaikan mau jumlah telur ceploknya berapa buah.
Karena di sini kita tuh sekeluarga ada 5 orang, jadi nyeploknya 5 telur. Oke, setelah matang, kita angkat dan tiriskan ya. Lanjut kita goreng sampai selesai. Kemudian haluskan bumbu, ada bawang putih 2 siung, untuk bawang merahnya 5 siung aja, cabai rawitnya 5 buah. Lalu ada tomat 1 buah ya, ini saya potong-potong kasar aja biar gampang pas diuleknya. Lanjut ada garam dan gula pasir masing-masing 1 sendok teh, kaldu jamur dan lada bubuk 1 sendok teh. Kemudian ada cabai bubuk ya, saya pakai 1 sendok teh. Lanjut kita akan ulek sampai halus. Untuk cabai bubuk, misal teman-teman nggak punya cabai bubuk, boleh diganti cabai merah ya. Ini untuk warna aja biar cakep ya, nanti kemerahan gitu. Oke, setelah diulek halus, kita bisa sisihkan bumbunya ya. Lanjut iris-iris, ada bawang merahnya 5 siung. Ini sih opsional, bisa ditumis di awal atau boleh pakai bawang merah goreng untuk taburan ya. Kalau saya sih suka di awal aja biar sedapnya tuh kerasa. Oke, langsung aja ditumis bawang merahnya sampai harum. Oke, setelah layu kita boleh masukkan bumbu halusnya. Masukkan semuanya lalu aduk-aduk dan masak sampai tanak ya. Pastikan bumbunya udah tercium harum. Setelah tanak kita boleh tuang air. Di sini saya pakai 200 ml ya. Oke, masak sampai mendidih. Sebelumnya kita bisa masukkan tahu ya. Kemudian saus tiram 1 sendok teh. Aduk. Masak sampai mendidih. Setelah mendidih, kita boleh masukkan telur ceploknya. Oke, udah masuk semua telur ceploknya. Kemudian tambahkan tauge ya. Untuk sayur sih bebas, teman-teman boleh pakai sayur kesukaan ya. Di sini pas ada tauge tinggal dikit, jadi kita tambahkan aja buat sedep-sedepan dan seger-seger gitu ya rasanya kalau ada sayurnya. Masak sebentar sampai tauge layu dan bumbunya meresap, kita bisa matikan apinya ya. Dan telur ceplok kuah merah yang enak banget ala dapur lagi siap untuk disajikan. Asli ini mantul banget, cocok untuk menu sarapan karena masaknya super cepet dan gak pakai ribet ya teman-teman. Rasanya sangat sedap, gurih, agak-agak pedas gitu ya teman-teman, tapi nggak banget. Kalau untuk anak-anak sih nggak terlalu pedas ya, maksudnya nggak pedas-pedas banget. Karena cabenya cuma pakai 5 buah tadi ya, jadi seger aja. Enak pastinya, tinggal nambah kerupuk, ini sudah bisa jadi menu keluarga tercinta. Gimana, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini? Semoga bermanfaat ya, terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, gak bosan-bosan dengan menu sarapan satu ini? Yaps, bener banget, hari ini dapur lagi mau bagiin resep sarapan favorit yang simple, enak, dan pastinya nagin banget, yaitu tumis tomat telur. Meskipun menu ini simple, tapi beneran rasanya tuh enak banget. Saus kental dengan rasa yang super gurih dan kerasa banget tiramnya, bikin semua keluarga makin berselera makan. Oke, langsung aja ke langkah pembuatannya ya. Daun bawang dipotong-potong kasar seperti ini.
Untuk daun bawangnya aku pakai satu batang aja. Kalau teman-teman suka boleh nambah ya, karena daun bawang ini menambah sedap masakan juga ya. Lanjut, daun seledri aku pakai 2 batang, diiris-iris juga. Kemudian untuk tomatnya aku pakai 2 buah. Di sini aku potong kotak-kotak aja untuk tomatnya. Kemudian di sini aku mau pecahkan 3 butir telur. Lalu kita kocok lepas. Di sini aku menggunakan saus tiram selera dari Kobe yang terbuat dari tiram asli sehingga menghasilkan cita rasa yang lebih gurih alami ya teman-teman. Bisa dilihat tampilannya begitu kental sehingga kita pakai sedikit aja masakan udah terasa sedapnya ya. Oke, cukup 1 sendok makan aja. Kita akan gunakan untuk menu kali ini ya teman-teman. Selanjutnya kita panaskan sedikit minyak dan kita akan buat saus yang enak ya. Langkah pertama tumis daun bawang dan juga daun seledrinya ya sampai wangi. Setelah harum kita bisa tambahkan potongan tomat. Lalu ada saus tomat aku pakai 5 sendok makan. Untuk saus tiramnya cukup 1 sendok makan aja. Di sini aku nggak tambahkan garam maupun penyedap rasa ya, karena saus tiram selera ini rasanya udah pas banget. Oke, tambahkan air kurang lebih 50 ml. Diaduk merata dan dimasak sampai bumbunya meresap dan tomatnya agak lembek ya teman-teman. Asli ini enak banget, tambah selera tambah istimewa dong. Teman-teman tahu nggak sih alasan aku memilih saus tiram selera dibandingkan saus tiram merek lainnya? Karena saus tiram selera ini diproses tanpa bahan pengawet dan pewarna buatan, sehingga lebih aman dan kita nggak perlu was-was lagi saat membuat masakan untuk keluarga tercinta. Oke, setelah ini mengental, kita bisa matikan apinya. Asli ini aromanya tuh wangi banget teman-teman, beneran deh menggugah selera. Selanjutnya kita panaskan minyak dan dadar telurnya. Boleh sambil diaduk-aduk kasar gitu aja. Oke, kita aduk-aduk atau diorak-arik seperti ini. Setelah agak matang, kita boleh siramkan saus yang udah kita buat tadi ya. Kemudian kita aduk cepat sampai merata.
Dan tumis tomat telur yang enak banget, siap untuk disajikan ya. Ini cocok banget untuk menu sarapan maupun makan malam ya, karena buatnya sangat cepat dan pastinya nggak pakai ribet ya. Oke, kalau sudah matang, kita boleh matikan apinya ya. Tumis tomat telur yang enak banget ala dapur lagi, siap untuk disajikan. Asli ini enak banget teman-teman, super nagih banget. Aku sering banget bikin menu sarapan kayak gini karena emang anak-anak aku suka banget. Oke, kita pindahkan di piring saji ya. Nah, biar makin sedap, di sini aku mau taburkan bawang merah goreng ya. Asli menu kali ini istimewa banget. Jangan lupa tambahkan potongan daun bawang biar makin cantik ya tampilannya. Gimana, sangat mudah banget kan cara masak menu hari ini? Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, punya terong batik, bingung mau dimasak apa? Oke deh, hari ini dapur lagi pengen membagikan resep terong batik yang enak dan pastinya ini tuh nagih banget ya karena rasanya super mantep banget. Oke, langsung aja terong batik dipotong-potong jadi dua kayak gini ya. Untuk pisau pemotongnya di sini aku pakai pisau set dari ID Life ya yang tipe IL163. Ini pisau full stainless, super tajam dan pastinya bagus banget ya. Oke, kita lanjut sampai selesai. Ini hasilnya. Kemudian panaskan minyak dan kita akan goreng terong batiknya sampai empuk ya. Untuk wajahnya di sini aku pakai wok cookware dari ID Life yang tipe IL28WK ya. Ini anti lengket, teknologi Jerman, panasnya cepat merata banget sehingga apa yang kita masak bisa lebih cepat matang. Ini terongnya udah empuk ya, kita boleh angkat dan tiriskan dulu. Lanjut ada tempe di sini aku pakai satu papan kecil. Lalu dipotong-potong aja ya. Oke, kita akan goreng sampai kecoklatan. Setelah matang, angkat dan tiriskan tempenya. Kemudian kita akan haluskan bumbunya. Di sini aku menggunakan Glass Electric Blender Set dari ID Life ya. Untuk bumbunya ini ada cabai rawit, aku pakai kurang lebih 12 buah. Kemudian bawang merahnya aku pakai 7 siung. Bawang putihnya 3 siung aja. Tomat ukuran kecil 1 buah. Lalu untuk cabai merahnya boleh diganti cabai keriting, aku pakai 4 buah aja ya. Lanjut ada gula pasir 1 sendok teh, kaldu jamurnya 1 sendok teh, dan garamnya 1 sendok teh juga. Oke, tambahkan sedikit air dan kita akan proses sampai halus ya. Blender dari ID Life ini punya 3 cup, ukuran kecil, sedang, dan besar. Bisa menghaluskan dengan cepat aneka bumbu dan bahan lainnya ya. Bisa juga untuk buat jus buah. Oke, sebentar aja udah langsung halus, bisa dilihat.
Lanjut panaskan minyak dan tumis bumbu halusnya sampai harum dan tanak ya teman-teman. Oke, setelah harum dan tanak seperti ini, kita bisa tambahkan, ini kebetulan ada udang, jadi tambahkan udang sebanyak 200 gram, diaduk-aduk sampai berubah warna ya teman-teman. Oke, ini udah berubah warna dan aromanya tuh makin wangi banget. Masukkan tempe dan juga terongnya ya. Bisa kebayang terong ini dimasak bareng udang tuh asli enak banget teman-teman. Oke, diaduk merata. Tambahkan sedikit air biar bumbunya makin meresap. Lalu di sini aku tambahkan kecap manis kurang lebih 1 sendok teh ya. Opsional aja, kalau teman-teman nggak suka kecap manis boleh di skip. Oke, dimasak sampai bumbunya meresap dan kuahnya agak menyusut ya. Nah seperti ini bisa dilihat. Ini udah matang dan aromanya tuh bener-bener menggugah selera. Oke, setelah matang kita boleh matikan apinya. Tumis terong batik yang enak banget siap untuk disajikan ya. Asli ini super mantul banget. Dimakan gini aja udah enak, apalagi ditambahin kerupuk ya teman-teman, makin mantul aja. Oke, sangat mudah banget cara masak menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, punya tahu dan telur, bingung mau dimasak apa? Oke, ikutin dapur lagi ya, karena hari ini kita akan bagikan resep olahan telur dan tahu yang enak dan pastinya simple banget. Langsung aja siapin 1 buah tahu, kemudian kita potong-potong. Di sini aku potongnya kayak gini aja ya. Oke, kita sisihkan dulu. Lanjut kita pecahkan. Di sini aku pakai 3 butir telur. Kemudian kita kocok lepas. Untuk telur misalkan teman-teman suka banyak boleh ditambah ya. Di sini aku pakai 3 aja. Oke, kita siramkan telur ke dalam tahu ya. Boleh diaduk sampai merata. Atau kita langsung sisihkan aja dulu ya. Lanjut potong-potong, ada daun bawang. Di sini aku pakai 3 batang. Dipotong halus seperti ini aja ya teman-teman.
Lanjut ada bawang putih, aku pakai 3 siung, digeprek aja, kulit dicincang ya. Lanjut ada 4 buah tomat, kita cincang kasar aja ya. Oke, kita lakukan sampai selesai. Kemudian panaskan minyak dan kita akan goreng tahu dan telurnya sampai matang ya. Boleh sampai garing, boleh juga setengah matang. Sesuaikan aja dengan selera masing-masing. Jangan lupa dibolak-balik biar matangnya merata, atau boleh diorak-arik gitu ya teman-teman. Oke, sambil menunggu tahunya matang, kita siapkan ada gula pasir dan garam masing-masing setengah sendok teh. Lalu kaldu jamur dan lada bubuk setengah sendok teh juga. Kecap asin 1 sendok teh. Kecap manisnya 2 sendok teh. Kemudian ada saus tiram 1 sendok teh ya. Lanjut kita tambahkan ada tepung maizena, aku pakai setengah sendok makan. Lalu tuang air secukupnya. Di sini aku pakai kurang lebih 200 ml ya. Diaduk merata dan pastikan semua bahan larut. Oke, ini tahunya udah cukup matang. Segini aja cukup menurutku ya. Kalau teman-teman mau lebih kering lagi boleh. Atau kalau mau setengah matang juga boleh banget ya. Aromanya benar-benar wangi ya dari tahu dan telur yang udah digoreng matang tadi. Lanjut, ini ada bawang putih yang udah dicincang tadi. Kita tumis sampai harum. Kemudian masukkan tomat. Diaduk sambil dipenyet-penyet boleh ya. Pastikan tomatnya matang dan gak bau langu ya. Kita boleh penyet-penyetin. Setelah tercium wangi, kita bisa masukkan tahu dan telurnya. Lalu aduk sampai merata. Kemudian tambahkan saus yang udah kita buat tadi.
Asli ini mantul banget ya, perpaduan dari rasa gurih, manis, segar, dan sedap pastinya. Oke, tambahkan daun bawang dan kita masak sampai bumbunya meresap dan kuahnya gak menyusut ya. Oke, setelah bumbunya meresap, kita bisa matikan apinya ya. Tahu telur tomat yang enak banget ala dapur lagi siap untuk disajikan. Asli ini menu simple banget tapi dijamin rasanya enak loh. Cocok banget untuk menu sarapan karena masaknya simple dan gak makan waktu lama ya. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan menu simple dan praktis banget untuk sarapan. Langsung aja siapin tahu putih 2 buah aja ya, dipotong. Di sini saya potongnya panjang-panjang kayak stick gitu ya teman-teman. Untuk teman-teman bebas kalau mau dipotong dadu juga boleh ya. Lanjut kita panaskan minyak dan goreng tahunya sampai kecoklatan atau boleh setengah mateng ya. Oke, jangan lupa dibalik biar tahunya tuh matang merata. Setelah itu angkat dan tiriskan. Oke. Lanjut, ada telur. Di sini saya pakai 5 butir. Langsung aja diceplok aja ya. Sampai matang. Untuk teman-teman bisa sesuaikan mau jumlah telur ceploknya berapa buah. Karena di sini kita tuh sekeluarga ada 5 orang, jadi nyeploknya 5 telur. Oke, setelah matang kita angkat dan tiriskan ya. Lanjut kita goreng sampai selesai. Kemudian haluskan bumbu, ada bawang putih 2 siung, untuk bawang merahnya 5 siung aja, cabai rawitnya 5 buah. Lalu ada tomat 1 buah ya, ini saya potong-potong kasar aja biar gampang pas diuleknya. Lanjut ada garam dan gula pasir masing-masing 1 sendok teh, kaldu jamur dan lada bubuk 1 sendok teh. Kemudian ada cabai bubuk ya, saya pakai 1 sendok teh. Lanjut kita akan ulek sampai halus. Untuk cabai bubuk, misal teman-teman nggak punya cabai bubuk, boleh diganti cabai merah ya. Ini untuk warna aja biar cakep ya, nanti kemerahan gitu. Oke, setelah diulek halus kita bisa sisihkan bumbunya ya. Lanjut iris-iris, ada bawang merahnya 5 siung. Ini sih opsional, bisa ditumis di awal atau boleh pakai bawang merah goreng untuk taburan ya. Kalau saya sih suka di awal aja biar sedapnya tuh kerasa. Oke, langsung aja ditumis bawang merahnya sampai harum. Oke, setelah layu kita boleh masukkan bumbu halusnya. Masukkan semuanya lalu aduk-aduk dan masak sampai tanak ya. Pastikan bumbunya udah tercium harum.
Setelah tanak kita boleh tuang air. Di sini saya pakai 200 ml ya. Oke, masak sampai mendidih. Sebelumnya kita bisa masukkan tahu ya. Kemudian saus tiram 1 sendok teh. Aduk. Masak sampai mendidih. Setelah mendidih, kita boleh masukkan telur ceploknya. Oke, udah masuk semua telur ceploknya. Kemudian tambahkan tauge ya. Untuk sayur sih bebas, teman-teman boleh pakai sayur kesukaan ya. Di sini pas ada tauge tinggal dikit, jadi kita tambahkan aja buat sedep-sedepan dan seger-seger gitu ya rasanya kalau ada sayurnya. Masak sebentar sampai tauge layu dan bumbunya meresap, kita bisa matikan apinya ya. Dan telur ceplok kuah merah yang enak banget ala dapur lagi siap untuk disajikan. Asli ini mantul banget, cocok untuk menu sarapan karena masaknya super cepet dan gak pakai ribet ya teman-teman. Rasanya sangat sedap, gurih, agak-agak pedas gitu ya teman-teman, tapi nggak banget. Kalau untuk anak-anak sih nggak terlalu pedas ya, maksudnya nggak pedas-pedas banget. Karena cabenya cuma pakai 5 buah tadi ya, jadi seger aja. Enak pastinya, tinggal nambah kerupuk, ini sudah bisa jadi menu keluarga tercinta. Gimana? Sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini? Semoga bermanfaat ya, terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, gak bosan-bosan dengan menu sarapan satu ini? Yaps, bener banget, hari ini dapur lagi mau bagiin resep sarapan favorit yang simple, enak, dan pastinya nagin banget, yaitu tumis tomat telur. Meskipun menu ini simple, tapi beneran rasanya tuh enak banget. Saus kental dengan rasa yang super gurih dan kerasa banget tiramnya, bikin semua keluarga makin berselera makan. Oke, langsung aja ke langkah pembuatannya ya. Daun bawang dipotong-potong kasar seperti ini. Untuk daun bawangnya aku pakai 1 batang aja. Kalau teman-teman suka boleh nambah ya, karena daun bawang ini menambah sedap masakan juga ya. Lanjut, daun seledri aku pakai 2 batang, diiris-iris juga. Kemudian untuk tomatnya aku pakai 2 buah. Di sini aku potong kotak-kotak aja untuk tomatnya. Kemudian di sini aku mau pecahkan 3 butir telur. Lalu kita kocok lepas. Di sini aku menggunakan saus tiram selera dari Kobe yang terbuat dari tiram asli sehingga menghasilkan cita rasa yang lebih gurih alami ya teman-teman. Bisa dilihat tampilannya begitu kental sehingga kita pakai sedikit aja, masakan udah terasa sedapnya ya. Oke, cukup 1 sendok makan aja. Kita akan gunakan untuk menu kali ini ya teman-teman. Selanjutnya kita panaskan sedikit minyak dan kita akan buat saus yang enak ya. Langkah pertama tumis daun bawang dan juga daun seledrinya ya sampai wangi.
Setelah harum, kita bisa tambahkan potongan tomat. Lalu ada saus tomat, aku pakai 5 sendok makan. Untuk saus tiramnya cukup 1 sendok makan aja. Di sini aku nggak tambahkan garam maupun penyedap rasa ya, karena saus tiram selera ini rasanya udah pas banget. Oke, tambahkan air kurang lebih 50 ml. Diaduk merata dan dimasak sampai bumbunya meresap dan tomatnya agak lembek ya teman-teman. Asli ini enak banget, tambah selera, tambah istimewa dong. Teman-teman tahu nggak sih alasan aku memilih saus tiram selera dibandingkan saus tiram merek lainnya? Karena saus tiram selera ini diproses tanpa bahan pengawet dan pewarna buatan, sehingga lebih aman dan kita nggak perlu was-was lagi saat membuat masakan untuk keluarga tercinta. Oke, setelah ini mengental, kita bisa matikan apinya. Asli ini aromanya tuh wangi banget teman-teman, beneran deh menggugah selera. Selanjutnya kita panaskan minyak dan dadar telurnya. Boleh sambil diaduk-aduk kasar gitu aja. Oke, kita aduk-aduk atau diorak-arik seperti ini. Setelah agak matang, kita boleh siramkan saus yang udah kita buat tadi ya. Kemudian kita aduk cepat sampai merata. Dan tumis tomat telur yang enak banget, siap untuk disajikan ya. Ini cocok banget untuk menu sarapan maupun makan malam ya, karena buatnya sangat cepat dan pastinya nggak pakai ribet ya. Oke, kalau sudah matang kita boleh matikan apinya ya. Tumis tomat telur yang enak banget ala dapur lagi, siap untuk disajikan. Asli ini enak banget teman-teman, super nagih banget. Aku sering banget bikin menu sarapan kayak gini karena emang anak-anak aku suka banget. Oke, kita pindahkan di piring saji ya. Nah, biar makin sedap, di sini aku mau taburkan bawang merah goreng ya. Asli menu kali ini istimewa banget. Jangan lupa tambahkan potongan daun bawang biar makin cantik ya tampilannya. Gimana, sangat mudah banget kan cara masak menu hari ini? Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, punya terong batik, bingung mau dimasak apa? Oke deh, hari ini dapur lagi pengen membagikan resep terong batik yang enak dan pastinya ini tuh nagih banget ya, karena rasanya super mantep banget. Oke, langsung aja terong batik dipotong-potong jadi dua kayak gini ya. Untuk pisau pemotongnya di sini aku pakai pisau set dari ID Life ya, yang tipe IL163. Ini pisau full stainless, super tajam dan pastinya bagus banget ya. Oke, kita lanjut sampai selesai. Ini hasilnya. Kemudian panaskan minyak dan kita akan goreng terong batiknya sampai empuk ya.
Untuk wajahnya di sini aku pakai wok cookware dari ID Life yang tipe IL28WK ya. Ini anti lengket, teknologi Jerman, panasnya cepat merata banget sehingga apa yang kita masak bisa lebih cepat mateng. Ini terongnya udah empuk ya, kita boleh angkat dan tiriskan dulu. Lanjut ada tempe, di sini aku pakai 1 papan kecil. Lalu dipotong-potong aja ya. Oke, kita akan goreng sampai kecoklatan. Setelah matang, angkat dan tiriskan tempenya. Kemudian kita akan haluskan bumbunya. Di sini aku menggunakan Glass Electric Blender Set dari ID Life ya. Untuk bumbunya ini ada cabai rawit, aku pakai kurang lebih 12 buah. Kemudian bawang merahnya aku pakai 7 siung. Bawang putihnya 3 siung aja. Tomat ukuran kecil 1 buah. Lalu untuk cabai merahnya boleh diganti cabai keriting, aku pakai 4 buah aja ya. Lanjut ada gula pasir 1 sendok teh, kaldu jamurnya 1 sendok teh, dan garamnya 1 sendok teh juga. Oke, tambahkan sedikit air dan kita akan proses sampai halus ya. Blender dari ID Life ini punya 3 cup, ukuran kecil, sedang, dan besar. Bisa menghaluskan dengan cepat aneka bumbu dan bahan lainnya ya. Bisa juga untuk buat jus buah. Oke, sebentar aja udah langsung halus, bisa dilihat. Lanjut panaskan minyak dan tumis bumbu halusnya sampai harum dan tanak ya teman-teman. Oke, setelah harum dan tanak seperti ini, kita bisa tambahkan, ini kebetulan ada udang, jadi tambahkan udang sebanyak 200 gram, diaduk-aduk sampai berubah warna ya teman-teman. Oke, ini udah berubah warna dan aromanya tuh makin wangi banget. Masukkan tempe dan juga terongnya ya. Bisa kebayang terong ini dimasak bareng udang tuh asli enak banget teman-teman. Oke, diaduk merata. Tambahkan sedikit air biar bumbunya makin meresap. Lalu di sini aku tambahkan kecap manis kurang lebih 1 sendok teh ya. Opsional aja, kalau teman-teman nggak suka kecap manis boleh di skip. Oke, dimasak sampai bumbunya meresap dan kuahnya agak menyusut ya. Nah, seperti ini bisa dilihat. Ini udah matang dan aromanya tuh bener-bener menggugah selera. Oke, setelah matang kita boleh matikan apinya. Tumis terong batik yang enak banget, siap untuk disajikan ya. Asli ini super mantul banget. Dimakan gini aja udah enak, apalagi ditambahin kerupuk ya teman-teman, makin mantul aja.
Oke, sangat mudah banget cara masak menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, punya tahu dan telur, bingung mau dimasak apa? Oke, ikutin dapur lagi ya, karena hari ini kita akan bagikan resep olahan telur dan tahu yang enak dan pastinya simple banget. Langsung aja siapin 1 buah tahu, kemudian kita potong-potong. Di sini aku potongnya kayak gini aja ya. Oke, kita sisihkan dulu. Lanjut kita pecahkan. Di sini aku pakai 3 butir telur. Kemudian kita kocok lepas. Untuk telur misalkan teman-teman suka banyak boleh ditambah ya. Di sini aku pakai 3 aja. Oke, kita siramkan telur ke dalam tahu ya. Boleh diaduk sampai merata. Atau kita langsung sisihkan aja dulu ya. Lanjut potong-potong, ada daun bawang. Di sini aku pakai 3 batang. Dipotong halus seperti ini aja ya teman-teman. Lanjut ada bawang putih, aku pakai 3 siung, dikeprek aja, udah dicincang ya. Lanjut ada 4 buah tomat, kita cincang kasar aja ya. Oke, kita lakukan sampai selesai. Kemudian panaskan minyak dan kita akan goreng tahu dan telurnya sampai matang ya.
Boleh sampai garing, boleh juga setengah matang. Sesuaikan aja dengan selera masing-masing. Jangan lupa dibolak-balik biar matangnya merata, atau boleh diorak-arik gitu ya teman-teman. Oke, sambil menunggu tahunya matang, kita siapkan ada gula pasir dan garam masing-masing setengah sendok teh. Lalu kaldu jamur dan lada bubuk setengah sendok teh juga. Kecap asin 1 sendok teh. Kecap manisnya 2 sendok teh. Kemudian ada saus tiram 1 sendok teh ya. Lanjut kita tambahkan ada tepung maizena, aku pakai setengah sendok makan. Lalu tuang air secukupnya. Di sini aku pakai kurang lebih 200 ml ya. Diaduk merata dan pastikan semua bahan larut. Oke, ini tahunya udah cukup matang. Segini aja cukup menurutku ya. Kalau teman-teman mau lebih kering lagi boleh. Atau kalau mau setengah matang juga boleh banget ya. Aromanya benar-benar wangi ya dari tahu dan telur yang udah digoreng matang tadi. Lanjut, ini ada bawang putih yang udah dicincang tadi. Kita tumis sampai harum. Kemudian masukkan tomat. Diaduk sambil dipenyet-penyet boleh ya. Pastikan tomatnya matang dan gak bau langu ya. Kita boleh penyet-penyetin. Setelah tercium wangi, kita bisa masukkan tahu dan telurnya. Lalu aduk sampai merata. Kemudian tambahkan saus yang udah kita buat tadi. Asli ini mantul banget ya, perpaduan dari rasa gurih, manis, segar, dan sedap pastinya. Oke, tambahkan daun bawang dan kita masak sampai bumbunya meresap dan kuahnya gak menyusut ya. Oke, setelah bumbunya meresap, kita bisa matikan apinya ya. Tahu telur tomat yang enak banget ala dapur lagi siap untuk disajikan. Asli ini menu simple banget, tapi dijamin rasanya enak loh. Cocok banget untuk menu sarapan karena masaknya simple dan gak makan waktu lama ya. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan menu simple dan praktis banget untuk sarapan. Langsung aja siapin tahu putih 2 buah aja ya, dipotong. Di sini saya potongnya panjang-panjang kayak stick gitu ya teman-teman.
Untuk teman-teman bebas kalau mau dipotong dadu juga boleh ya. Lanjut, kita panaskan minyak dan goreng tahunya sampai kecoklatan atau boleh setengah mateng ya. Oke, jangan lupa dibalik biar tahunya tuh matang merata. Setelah itu angkat dan tiriskan. Oke. Lanjut, ada telur. Di sini saya pakai 5 butir. Langsung aja diceplok aja ya. Sampai matang. Untuk teman-teman bisa sesuaikan mau jumlah telur ceploknya berapa buah. Karena di sini kita tuh sekeluarga ada 5 orang, jadi nyeploknya 5 telur. Oke, setelah matang, kita angkat dan tiriskan ya. Lanjut kita goreng sampai selesai. Kemudian haluskan bumbu, ada bawang putih 2 siung, untuk bawang merahnya 5 siung aja, cabai rawitnya 5 buah. Lalu ada tomat 1 buah ya, ini saya potong-potong kasar aja biar gampang pas diuleknya. Lanjut ada garam dan gula pasir masing-masing 1 sendok teh, kaldu jamur dan lada bubuk 1 sendok teh. Kemudian ada cabai bubuk ya, saya pakai 1 sendok teh. Lanjut kita akan ulek sampai halus. Untuk cabai bubuk, misal teman-teman nggak punya cabai bubuk, boleh diganti cabai merah ya. Ini untuk warna aja biar cakep ya, nanti kemerahan gitu. Oke, setelah diulek halus, kita bisa sisihkan bumbunya ya. Lanjut iris-iris, ada bawang merahnya 5 siung. Ini sih opsional, bisa ditumis di awal atau boleh pakai bawang merah goreng untuk taburan ya. Kalau saya sih suka di awal aja biar sedapnya tuh kerasa. Oke, langsung aja ditumis bawang merahnya sampai harum. Oke, setelah layu kita boleh masukkan bumbu halusnya. Masukkan semuanya lalu aduk-aduk dan masak sampai tanak ya. Pastikan bumbunya udah tercium harum. Setelah tanak kita boleh tuang air. Di sini saya pakai 200 ml ya. Oke, masak sampai mendidih. Sebelumnya kita bisa masukkan tahu ya. Kemudian saus tiram 1 sendok teh. Aduk. Masak sampai mendidih. Setelah mendidih, kita boleh masukkan telur ceploknya. Oke, udah masuk semua telur ceploknya. Kemudian tambahkan tauge ya. Untuk sayur sih bebas, teman-teman boleh pakai sayur kesukaan ya. Di sini pas ada tauge tinggal dikit, jadi kita tambahkan aja buat sedep-sedepan dan seger-seger gitu ya rasanya kalau ada sayurnya. Masak sebentar sampai tauge layu dan bumbunya meresap, kita bisa matikan apinya ya. Dan telur ceplok kuah merah yang enak banget ala dapur lagi siap untuk disajikan. Asli ini mantul banget, cocok untuk menu sarapan karena masaknya super cepet dan gak pakai ribet ya teman-teman. Rasanya sangat sedap, gurih, agak-agak pedas gitu ya teman-teman, tapi nggak banget. Kalau untuk anak-anak sih nggak terlalu pedas ya, maksudnya nggak pedas-pedas banget. Karena cabenya cuma pakai 5 buah tadi ya, jadi seger aja. Enak pastinya, tinggal nambah kerupuk, ini sudah bisa jadi menu keluarga tercinta. Gimana, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini? Semoga bermanfaat ya, terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum.
Assalamualaikum, gak bosan-bosan dengan menu sarapan satu ini? Yaps, bener banget, hari ini dapur lagi mau bagiin resep sarapan favorit yang simple, enak, dan pastinya nagin banget, yaitu tumis tomat telur. Meskipun menu ini simple, tapi beneran rasanya tuh enak banget. Saus kental dengan rasa yang super gurih dan kerasa banget tiramnya, bikin semua keluarga makin berselera makan. Oke, langsung aja ke langkah pembuatannya ya. Daun bawang dipotong-potong kasar seperti ini. Untuk daun bawangnya aku pakai satu batang aja. Kalau teman-teman suka boleh nambah ya, karena daun bawang ini menambah sedap masakan juga ya. Lanjut, daun seledri aku pakai 2 batang, diiris-iris juga. Kemudian untuk tomatnya aku pakai 2 buah. Di sini aku potong kotak-kotak aja untuk tomatnya. Kemudian di sini aku mau pecahkan 3 butir telur. Lalu kita kocok lepas. Di sini aku menggunakan saus tiram selera dari Kobe yang terbuat dari tiram asli sehingga menghasilkan cita rasa yang lebih gurih alami ya teman-teman. Bisa dilihat tampilannya begitu kental sehingga kita pakai sedikit aja masakan udah terasa sedapnya ya. Oke, cukup 1 sendok makan aja. Kita akan gunakan untuk menu kali ini ya teman-teman. Selanjutnya kita panaskan sedikit minyak dan kita akan buat saus yang enak ya. Langkah pertama tumis daun bawang dan juga daun seledrinya ya sampai wangi. Setelah harum kita bisa tambahkan potongan tomat. Lalu ada saus tomat aku pakai 5 sendok makan. Untuk saus tiramnya cukup 1 sendok makan aja. Di sini aku nggak tambahkan garam maupun penyedap rasa ya, karena saus tiram selera ini rasanya udah pas banget. Oke, tambahkan air kurang lebih 50 ml. Diaduk merata dan dimasak sampai bumbunya meresap dan tomatnya agak lembek ya teman-teman. Asli ini enak banget, tambah selera tambah istimewa dong. Teman-teman tahu nggak sih alasan aku memilih saus tiram selera dibandingkan saus tiram merek lainnya? Karena saus tiram selera ini diproses tanpa bahan pengawet dan pewarna buatan, sehingga lebih aman dan kita nggak perlu was-was lagi saat membuat masakan untuk keluarga tercinta. Oke, setelah ini mengental, kita bisa matikan apinya. Asli ini aromanya tuh wangi banget teman-teman, beneran deh menggugah selera. Selanjutnya kita panaskan minyak dan dadar telurnya. Boleh sambil diaduk-aduk kasar gitu aja.
Oke, kita aduk-aduk atau diorak-arik seperti ini. Setelah agak matang, kita boleh siramkan saus yang udah kita buat tadi ya. Kemudian kita aduk cepat sampai merata. Dan tumis tomat telur yang enak banget, siap untuk disajikan ya. Ini cocok banget untuk menu sarapan maupun makan malam ya, karena buatnya sangat cepat dan pastinya nggak pakai ribet ya. Oke, kalau sudah matang kita boleh matikan apinya ya. Tumis tomat telur yang enak banget ala dapur lagi, siap untuk disajikan. Asli ini enak banget teman-teman, super nagih banget. Aku sering banget bikin menu sarapan kayak gini karena emang anak-anak aku suka banget. Oke, kita pindahkan di piring saji ya. Nah, biar makin sedap, di sini aku mau taburkan bawang merah goreng ya. Asli menu kali ini istimewa banget. Jangan lupa tambahkan potongan daun bawang biar makin cantik ya tampilannya. Gimana, sangat mudah banget kan cara masak menu hari ini? Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, punya terong batik, bingung mau dimasak apa? Oke deh, hari ini dapur lagi pengen membagikan resep terong batik yang enak dan pastinya ini tuh nagih banget ya, karena rasanya super mantep banget. Oke, langsung aja terong batik dipotong-potong jadi dua kayak gini ya. Untuk pisau pemotongnya di sini aku pakai pisau set dari ID Life ya, yang tipe IL163. Ini pisau full stainless, super tajam dan pastinya bagus banget ya. Oke, kita lanjut sampai selesai. Ini hasilnya. Kemudian panaskan minyak dan kita akan goreng terong batiknya sampai empuk ya. Untuk wajahnya di sini aku pakai wok cookware dari ID Life yang tipe IL28WK ya. Ini anti lengket, teknologi Jerman, panasnya cepat merata banget sehingga apa yang kita masak bisa lebih cepat matang. Ini terongnya udah empuk ya, kita boleh angkat dan tiriskan dulu. Lanjut ada tempe, di sini aku pakai satu papan kecil. Lalu dipotong-potong aja ya. Oke, kita akan goreng sampai kecoklatan. Setelah matang, angkat dan tiriskan tempenya. Kemudian kita akan haluskan bumbunya. Di sini aku menggunakan Glass Electric Blender Set dari ID Life ya. Untuk bumbunya ini ada cabai rawit, aku pakai kurang lebih 12 buah. Kemudian bawang merahnya aku pakai 7 siung. Bawang putihnya 3 siung aja. Tomat ukuran kecil 1 buah. Lalu untuk cabai merahnya boleh diganti cabai keriting, aku pakai 4 buah aja ya. Lanjut ada gula pasir 1 sendok teh, kaldu jamurnya 1 sendok teh, dan garamnya 1 sendok teh juga.
Oke, tambahkan sedikit air dan kita akan proses sampai halus ya. Blender dari ID Live ini punya 3 cup, ukuran kecil, sedang, dan besar. Bisa menghaluskan dengan cepat aneka bumbu dan bahan lainnya ya. Bisa juga untuk buat jus buah. Oke, sebentar aja udah langsung halus, bisa dilihat. Lanjut panaskan minyak dan tumis bumbu halusnya sampai harum dan tanak ya teman-teman. Oke, setelah harum dan tanak seperti ini, kita bisa tambahkan, ini kebetulan ada udang, jadi tambahkan udang sebanyak 200 gram, diaduk-aduk sampai berubah warna ya teman-teman. Oke, ini udah berubah warna dan aromanya tuh makin wangi banget. Masukkan tempe dan juga terongnya ya. Bisa kebayang terong ini dimasak bareng udang tuh asli enak banget teman-teman. Oke, diaduk merata. Tambahkan sedikit air biar bumbunya makin meresap. Lalu di sini aku tambahkan kecap manis kurang lebih 1 sendok teh ya. Opsional aja, kalau teman-teman nggak suka kecap manis boleh di skip. Oke, dimasak sampai bumbunya meresap dan kuahnya agak menyusut ya. Nah seperti ini bisa dilihat. Ini udah matang dan aromanya tuh bener-bener menggugah selera. Oke, setelah matang kita boleh matikan apinya. Tumis terong batik yang enak banget, siap untuk disajikan ya. Asli ini super mantul banget. Dimakan gini aja udah enak, apalagi ditambahin kerupuk ya teman-teman, makin mantul aja. Oke, sangat mudah banget cara masak menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, punya tahu dan telur, bingung mau dimasak apa? Oke, ikutin dapur lagi ya, karena hari ini kita akan bagikan resep olahan telur dan tahu yang enak dan pastinya simple banget. Langsung aja siapin 1 buah tahu, kemudian kita potong-potong. Di sini aku potongnya kayak gini aja ya. Oke, kita sisihkan dulu. Lanjut kita pecahkan. Di sini aku pakai 3 butir telur. Kemudian kita kocok lepas.
Untuk telur misalkan teman-teman suka banyak boleh ditambah ya. Di sini aku pakai 3 aja. Oke, kita siramkan telur ke dalam tahu ya. Boleh diaduk sampai merata. Atau kita langsung sisihkan aja dulu ya. Lanjut potong-potong, ada daun bawang, di sini aku pakai 3 batang. Dipotong halus seperti ini aja ya, teman-teman. Lanjut ada bawang putih, aku pakai 3 siung, dikeprek aja, udah dicincang ya. Lanjut ada 4 buah tomat, kita cincang kasar aja ya. Oke, kita lakukan sampai selesai. Kemudian panaskan minyak dan kita akan goreng tahu dan telurnya sampai matang ya. Boleh sampai garing, boleh juga setengah matang. Sesuaikan aja dengan selera masing-masing. Jangan lupa dibolak-balik biar matangnya merata, atau boleh diorak-arik gitu ya teman-teman. Oke, sambil menunggu tahunya matang, kita siapkan ada gula pasir dan garam masing-masing setengah sendok teh. Lalu kaldu jamur dan lada bubuk setengah sendok teh juga. Kecap asin 1 sendok teh. Kecap manisnya 2 sendok teh. Kemudian ada saus tiram 1 sendok teh ya. Lanjut kita tambahkan ada tepung maizena, aku pakai setengah sendok makan. Lalu tuang air secukupnya. Di sini aku pakai kurang lebih 200 ml ya. Diaduk merata dan pastikan semua bahan larut. Oke, ini tahunya udah cukup matang. Segini aja cukup menurutku ya. Kalau teman-teman mau lebih kering lagi boleh. Atau kalau mau setengah matang juga boleh banget ya.
Aromanya benar-benar wangi ya dari tahu dan telur yang udah digoreng matang tadi. Lanjut, ini ada bawang putih yang udah dicincang tadi, kita tumis sampai harum. Kemudian masukkan tomat, diaduk sambil dipenyet-penyet boleh ya. Pastikan tomatnya matang dan gak bau langu ya. Kita boleh penyet-penyetin. Setelah tercium wangi, kita bisa masukkan tahu dan telurnya. Lalu aduk sampai merata. Kemudian tambahkan saus yang udah kita buat tadi. Asli ini mantul banget ya, perpaduan dari rasa gurih, manis, segar, dan sedap pastinya. Oke, tambahkan daun bawang dan kita masak sampai bumbunya meresap dan kuahnya gak menyusut ya. Oke, setelah bumbunya meresap, kita bisa matikan apinya ya. Tahu telur tomat yang enak banget ala dapur lagi siap untuk disajikan. Asli ini menu simple banget, tapi dijamin rasanya enak loh. Cocok banget untuk menu sarapan karena masaknya simple dan gak makan waktu lama ya. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan menu simple dan praktis banget untuk sarapan. Langsung aja siapin tahu putih 2 buah aja ya, dipotong. Di sini saya potongnya panjang-panjang kayak stick gitu ya teman-teman. Untuk teman-teman bebas kalau mau dipotong dadu juga boleh ya. Lanjut, kita panaskan minyak dan goreng tahunya sampai kecoklatan. Atau boleh setengah mateng ya. Oke, jangan lupa dibalik biar tahunya tuh matang merata. Setelah itu angkat dan tiriskan. Oke. Lanjut, ada telur. Di sini saya pakai 5 butir. Langsung aja diceplok aja ya. Sampai matang. Untuk teman-teman bisa sesuaikan mau jumlah telur ceploknya berapa buah. Karena di sini kita tuh sekeluarga ada 5 orang, jadi nyeploknya 5 telur. Oke, setelah matang kita angkat dan tiriskan ya. Lanjut kita goreng sampai selesai. Kemudian haluskan bumbu, ada bawang putih 2 siung, untuk bawang merahnya 5 siung aja, cabai rawitnya 5 buah. Lalu ada tomat 1 buah ya, ini saya potong-potong kasar aja biar gampang pas diuleknya. Lanjut ada garam dan gula pasir masing-masing 1 sendok teh, kaldu jamur dan lada bubuk 1 sendok teh. Kemudian ada cabai bubuk ya, saya pakai 1 sendok teh. Lanjut kita akan ulek sampai halus. Untuk cabai bubuk, misal teman-teman nggak punya cabai bubuk, boleh diganti cabai merah ya. Ini untuk warna aja, biar cakep ya nanti kemerahan gitu.
Oke, setelah diulek halus, kita bisa sisihkan bumbunya ya. Lanjut iris-iris, ada bawang merahnya 5 siung. Ini sih opsional, bisa ditumis di awal atau boleh pakai bawang merah goreng untuk taburan ya. Kalau saya sih suka di awal aja biar sedapnya tuh kerasa. Oke, langsung aja ditumis bawang merahnya sampai harum. Oke, setelah layu, kita boleh masukkan bumbu halusnya. Masukkan semuanya, lalu aduk-aduk dan masak sampai tanak ya. Pastikan bumbunya udah tercium harum. Setelah tanak, kita boleh tuang air. Di sini saya pakai 200 ml ya. Oke, masak sampai mendidih. Sebelumnya kita bisa masukkan tahu ya. Kemudian saus tiram 1 sendok teh. Aduk. Masak sampai mendidih. Setelah mendidih, kita boleh masukkan telur ceploknya. Oke, udah masuk semua telur ceploknya. Kemudian tambahkan tauge ya. Untuk sayur sih bebas, teman-teman boleh pakai sayur kesukaan ya. Di sini pas ada tauge tinggal dikit, jadi kita tambahkan aja buat sedep-sedepan dan seger-seger gitu ya rasanya kalau ada sayurnya. Masak sebentar sampai tauge layu dan bumbunya meresap, kita bisa matikan apinya ya. Dan telur ceplok kuah merah yang enak banget ala dapur lagi siap untuk disajikan. Asli ini mantul banget, cocok untuk menu sarapan karena masaknya super cepet dan gak pakai ribet ya teman-teman. Rasanya sangat sedap, gurih, agak-agak pedas gitu ya teman-teman, tapi nggak banget. Kalau untuk anak-anak sih nggak terlalu pedas ya, maksudnya nggak pedas-pedas banget. Karena cabenya cuma pakai 5 buah tadi ya, jadi seger aja. Enak pastinya, tinggal nambah kerupuk, ini sudah bisa jadi menu keluarga tercinta. Gimana, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini? Semoga bermanfaat ya, terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, gak bosan-bosan dengan menu sarapan satu ini? Yaps, bener banget, hari ini dapur lagi mau bagiin resep sarapan favorit yang simple, enak, dan pastinya nagin banget, yaitu tumis tomat telur. Meskipun menu ini simple, tapi beneran rasanya tuh enak banget. Saus kental dengan rasa yang super gurih dan kerasa banget tiramnya, bikin semua keluarga makin berselera makan. Oke, langsung aja ke langkah pembuatannya ya. Daun bawang dipotong-potong kasar seperti ini. Untuk daun bawangnya aku pakai 1 batang aja. Kalau teman-teman suka boleh nambah ya, karena daun bawang ini menambah sedap masakan juga ya. Lanjut, daun seledri aku pakai 2 batang, diiris-iris juga. Kemudian untuk tomatnya aku pakai 2 buah. Di sini aku potong kotak-kotak aja untuk tomatnya. Kemudian di sini aku mau pecahkan 3 butir telur. Lalu kita kocok lepas.
Di sini aku menggunakan saus tiram selera dari Kobe yang terbuat dari tiram asli sehingga menghasilkan cita rasa yang lebih gurih alami ya teman-teman. Bisa dilihat tampilannya begitu kental sehingga kita pakai sedikit aja masakan udah terasa sedapnya ya. Oke, cukup 1 sendok makan aja. Kita akan gunakan untuk menu kali ini ya teman-teman. Selanjutnya kita panaskan sedikit minyak dan kita akan buat saus yang enak ya. Langkah pertama tumis daun bawang dan juga daun seledrinya ya sampai wangi. Setelah harum, kita bisa tambahkan potongan tomat. Lalu ada saus tomat aku pakai 5 sendok makan. Untuk saus tiramnya cukup 1 sendok makan aja. Di sini aku nggak tambahkan garam maupun penyedap rasa ya, karena saus tiram selera ini rasanya udah pas banget. Oke, tambahkan air kurang lebih 50 ml. Diaduk merata dan dimasak sampai bumbunya meresap dan tomatnya agak lembek ya teman-teman. Asli ini enak banget, tambah selera tambah istimewa dong. Teman-teman tahu nggak sih alasan aku memilih saus tiram selera dibandingkan saus tiram merek lainnya? Karena saus tiram selera ini diproses tanpa bahan pengawet dan pewarna buatan, sehingga lebih aman dan kita nggak perlu was-was lagi saat membuat masakan untuk keluarga tercinta. Oke, setelah ini mengental, kita bisa matikan apinya. Asli ini aromanya tuh wangi banget teman-teman, beneran deh menggugah selera. Selanjutnya kita panaskan minyak dan dadar telurnya. Boleh sambil diaduk-aduk kasar gitu aja. Oke, kita aduk-aduk atau diorak-arik seperti ini. Setelah agak matang, kita boleh siramkan saus yang udah kita buat tadi ya. Kemudian kita aduk cepat sampai merata. Dan tumis tomat telur yang enak banget, siap untuk disajikan ya. Ini cocok banget untuk menu sarapan maupun makan malam ya, karena buatnya sangat cepat dan pastinya nggak pakai ribet ya. Oke, kalau sudah matang kita boleh matikan apinya ya. Tumis tomat telur yang enak banget ala dapur lagi, siap untuk disajikan. Asli ini enak banget teman-teman, super nagih banget. Aku sering banget bikin menu sarapan kayak gini karena emang anak-anak aku suka banget. Oke, kita pindahkan di piring saji ya. Nah, biar makin sedap, di sini aku mau taburkan bawang merah goreng ya. Asli menu kali ini istimewa banget. Jangan lupa tambahkan potongan daun bawang biar makin cantik ya tampilannya. Gimana, sangat mudah banget kan cara masak menu hari ini? Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum.
Assalamualaikum, punya terong batik, bingung mau dimasak apa? Oke deh, hari ini dapur lagi pengen membagikan resep terong batik yang enak dan pastinya ini tuh nagih banget ya karena rasanya super mantep banget. Oke, langsung aja terong batik dipotong-potong jadi dua kayak gini ya. Untuk pisau pemotongnya di sini aku pakai pisau set dari ID Life ya yang tipe IL163. Ini pisau full stainless, super tajam dan pastinya bagus banget ya. Oke, kita lanjut sampai selesai. Ini hasilnya. Kemudian panaskan minyak dan kita akan goreng terong batiknya sampai empuk ya. Untuk wajahnya di sini aku pakai wok cookware dari ID Life yang tipe IL28WK ya. Ini anti lengket teknologi Jerman, panasnya cepat merata banget sehingga apa yang kita masak bisa lebih cepat mateng. Ini terongnya udah empuk ya, kita boleh angkat dan tiriskan dulu. Lanjut ada tempe di sini aku pakai satu papan kecil. Lalu dipotong-potong aja ya. Oke, kita akan goreng sampai kecoklatan. Setelah matang, angkat dan tiriskan tempenya. Kemudian kita akan haluskan bumbunya. Di sini aku menggunakan Glass Electric Blender Set dari ID Life ya. Untuk bumbunya ini ada cabai rawit, aku pakai kurang lebih 12 buah. Kemudian bawang merahnya aku pakai 7 siung. Bawang putihnya 3 siung aja. Tomat ukuran kecil 1 buah. Lalu untuk cabai merahnya boleh diganti cabai keriting, aku pakai 4 buah aja ya. Lanjut ada gula pasir 1 sendok teh, kaldu jamurnya 1 sendok teh, dan garamnya 1 sendok teh juga. Oke, tambahkan sedikit air dan kita akan proses sampai halus ya. Blender dari ID Life ini punya 3 cup, ukuran kecil, sedang, dan besar. Bisa menghaluskan dengan cepat aneka bumbu dan bahan lainnya ya. Bisa juga untuk buat jus buah. Oke, sebentar aja udah langsung halus, bisa dilihat. Lanjut panaskan minyak dan tumis bumbu halusnya sampai harum dan tanak ya teman-teman. Oke, setelah harum dan tanak seperti ini, kita bisa tambahkan, ini kebetulan ada udang, jadi tambahkan udang sebanyak 200 gram, diaduk-aduk sampai berubah warna ya teman-teman. Oke, ini udah berubah warna dan aromanya tuh makin wangi banget. Masukkan tempe dan juga terongnya ya. Bisa kebayang terong ini dimasak bareng udang tuh asli enak banget teman-teman. Oke, diaduk merata. Tambahkan sedikit air
biar bumbunya makin meresap. Lalu di sini aku tambahkan kecap manis kurang lebih 1 sendok teh ya. Opsional aja, kalau teman-teman nggak suka kecap manis boleh di skip. Oke, dimasak sampai bumbunya meresap dan kuahnya agak menyusut ya. Nah, seperti ini bisa dilihat. Ini udah matang dan aromanya tuh bener-bener menggugah selera. Oke, setelah matang kita boleh matikan apinya. Tumis terong batik yang enak banget siap untuk disajikan ya. Asli ini super mantul banget. Dimakan gini aja udah enak, apalagi ditambahin kerupuk ya teman-teman, makin mantul aja. Oke, sangat mudah banget cara masak menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, punya tahu dan telur, bingung mau dimasak apa? Oke, ikutin dapur lagi ya, karena hari ini kita akan bagikan resep olahan telur dan tahu yang enak dan pastinya simple banget. Langsung aja siapin 1 buah tahu, kemudian kita potong-potong. Di sini aku potongnya kayak gini aja ya. Oke, kita sisihkan dulu. Lanjut kita pecahkan. Di sini aku pakai 3 butir telur. Kemudian kita kocok lepas. Untuk telur misalkan teman-teman suka banyak boleh ditambah ya. Di sini aku pakai 3 aja. Oke, kita siramkan telur ke dalam tahu ya. Boleh diaduk sampai merata. Atau kita langsung sisihkan aja dulu ya. Lanjut potong-potong, ada daun bawang, di sini aku pakai 3 batang. Dipotong halus seperti ini aja ya teman-teman. Lanjut ada bawang putih, aku pakai 3 siung, digeprek aja, udah dicincang ya. Lanjut ada 4 buah tomat, kita cincang kasar aja ya.
Oke, kita lakukan sampai selesai. Kemudian panaskan minyak dan kita akan goreng tahu dan telurnya sampai matang ya. Boleh sampai garing, boleh juga setengah matang. Sesuaikan aja dengan selera masing-masing. Jangan lupa dibolak-balik biar matangnya merata, atau boleh diorak-arik gitu ya teman-teman. Oke, sambil menunggu tahunya matang, kita siapkan ada gula pasir dan garam masing-masing setengah sendok teh. Lalu kaldu jamur dan lada bubuk setengah sendok teh juga. Kecap asin 1 sendok teh. Kecap manisnya 2 sendok teh. Kemudian ada saus tiram 1 sendok teh ya. Lanjut kita tambahkan ada tepung maizena, aku pakai setengah sendok makan. Lalu tuang air secukupnya. Di sini aku pakai kurang lebih 200 ml ya. Diaduk merata dan pastikan semua bahan larut. Oke, ini tahunya udah cukup matang. Segini aja cukup menurutku ya. Kalau teman-teman mau lebih kering lagi boleh. Atau kalau mau setengah matang juga boleh banget ya. Aromanya benar-benar wangi ya dari tahu dan telur yang udah digoreng matang tadi. Lanjut, ini ada bawang putih yang udah dicincang tadi. Kita tumis sampai harum. Kemudian masukkan tomat. Diaduk sambil dipenyet-penyet boleh ya. Pastikan tomatnya matang dan gak bau langu ya. Kita boleh penyet-penyetin. Setelah tercium wangi, kita bisa masukkan tahu dan telurnya. Lalu aduk sampai merata. Kemudian tambahkan saus yang udah kita buat tadi. Asli ini mantul banget ya, perpaduan dari rasa gurih, manis, segar, dan sedap pastinya. Oke, tambahkan daun bawang dan kita masak sampai bumbunya meresap dan kuahnya gak menyusut ya. Oke, setelah bumbunya meresap, kita bisa matikan apinya ya. Tahu telur tomat yang enak banget ala dapur lagi siap untuk disajikan.
Asli ini menu simple banget tapi dijamin rasanya enak loh. Cocok banget untuk menu sarapan karena masaknya simple dan nggak makan waktu lama ya. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan menu simple dan praktis banget untuk sarapan. Langsung aja siapin tahu putih 2 buah aja ya, dipotong. Di sini saya potongnya panjang-panjang kayak stick gitu ya teman-teman. Untuk teman-teman bebas kalau mau dipotong dadu juga boleh ya. Lanjut kita panaskan minyak dan goreng tahunya sampai kecoklatan. Atau boleh setengah mateng ya. Oke, jangan lupa dibalik biar tahunya tuh matang merata. Setelah itu angkat dan tiriskan. Oke. Lanjut, ada telur. Di sini saya pakai 5 butir. Langsung aja diceplok aja ya. Sampai matang. Untuk teman-teman bisa sesuaikan mau jumlah telur ceploknya berapa buah. Karena di sini kita tuh sekeluarga ada 5 orang, jadi nyeploknya 5 telur. Oke, setelah matang kita angkat dan tiriskan ya. Lanjut kita goreng sampai selesai. Kemudian haluskan bumbu, ada bawang putih 2 siung, untuk bawang merahnya 5 siung aja, cabai rawitnya 5 buah. Lalu ada tomat 1 buah ya, ini saya potong-potong kasar aja biar gampang pas diuleknya. Lanjut ada garam dan gula pasir masing-masing 1 sendok teh, kaldu jamur dan lada bubuk 1 sendok teh. Kemudian ada cabai bubuk ya, saya pakai 1 sendok teh. Lanjut kita akan ulek sampai halus. Untuk cabai bubuk, misal teman-teman nggak punya cabai bubuk, boleh diganti cabai merah ya. Ini untuk warna aja, biar cakep ya, nanti kemerahan gitu. Oke, setelah diulek halus, kita bisa sisihkan bumbunya ya. Lanjut iris-iris, ada bawang merahnya 5 siung. Ini sih opsional, bisa ditumis di awal atau boleh pakai bawang merah goreng untuk taburan ya. Kalau saya sih suka di awal aja biar sedapnya tuh kerasa. Oke, langsung aja ditumis bawang merahnya sampai harum. Oke, setelah layu kita boleh masukkan bumbu halusnya. Masukkan semuanya lalu aduk-aduk dan masak sampai tanak ya. Pastikan bumbunya udah tercium harum. Setelah tanak kita boleh tuang air. Di sini saya pakai 200 ml ya. Oke, masak sampai mendidih. Sebelumnya kita bisa masukkan tahu ya. Kemudian saus tiram 1 sendok teh. Aduk. Masak sampai mendidih. Setelah mendidih, kita boleh masukkan telur ceploknya. Oke, udah masuk semua telur ceploknya. Kemudian tambahkan tauge ya.
Untuk sayur sih bebas, teman-teman boleh pakai sayur kesukaan ya. Di sini pas ada tauge tinggal dikit, jadi kita tambahkan aja buat sedep-sedepan dan seger-seger gitu ya rasanya kalau ada sayurnya. Masak sebentar sampai tauge layu dan bumbunya meresap, kita bisa matikan apinya ya. Dan telur ceplok kuah merah yang enak banget ala dapur lagi siap untuk disajikan. Asli ini mantul banget, cocok untuk menu sarapan karena masaknya super cepet dan gak pakai ribet ya teman-teman. Rasanya sangat sedap, gurih, agak-agak pedas gitu ya teman-teman, tapi nggak banget. Kalau untuk anak-anak sih nggak terlalu pedas ya, maksudnya nggak pedas-pedas banget. Karena cabenya cuma pakai 5 buah tadi ya, jadi seger aja. Enak pastinya, tinggal nambah kerupuk, ini sudah bisa jadi menu keluarga tercinta. Gimana? Sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini? Semoga bermanfaat ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, gak bosan-bosan dengan menu sarapan satu ini? Yaps, bener banget, hari ini dapur lagi mau bagiin resep sarapan favorit yang simple, enak, dan pastinya nagin banget, yaitu tumis tomat telur. Meskipun menu ini simple, tapi beneran rasanya tuh enak banget. Saus kental dengan rasa yang super gurih dan kerasa banget tiramnya, bikin semua keluarga makin berselera makan. Oke, langsung aja ke langkah pembuatannya ya. Daun bawang dipotong-potong kasar seperti ini. Untuk daun bawangnya aku pakai 1 batang aja. Kalau teman-teman suka boleh nambah ya, karena daun bawang ini menambah sedap masakan juga ya. Lanjut, daun seledri aku pakai 2 batang, diiris-iris juga. Kemudian untuk tomatnya aku pakai 2 buah. Di sini aku potong kotak-kotak aja untuk tomatnya. Kemudian di sini aku mau pecahkan 3 butir telur. Lalu kita kocok lepas. Di sini aku menggunakan saus tiram selera dari Kobe yang terbuat dari tiram asli sehingga menghasilkan cita rasa yang lebih gurih alami ya teman-teman. Bisa dilihat tampilannya begitu kental sehingga kita pakai sedikit aja, masakan udah terasa sedapnya ya. Oke, cukup 1 sendok makan aja. Kita akan gunakan untuk menu kali ini ya teman-teman. Selanjutnya kita panaskan sedikit minyak dan kita akan buat saus yang enak ya. Langkah pertama tumis daun bawang dan juga daun seledrinya ya sampai wangi. Setelah harum, kita bisa tambahkan potongan tomat. Lalu ada saus tomat aku pakai 5 sendok makan. Untuk saus tiramnya cukup 1 sendok makan aja. Di sini aku nggak tambahkan garam maupun penyedap rasa ya, karena saus tiram selera ini rasanya udah pas banget. Oke, tambahkan air kurang lebih 50 ml. Diaduk merata dan dimasak sampai bumbunya meresap dan tomatnya agak lembek ya teman-teman.
Asli ini enak banget, tambah selera, tambah istimewa dong. Teman-teman tahu nggak sih alasan aku memilih saus tiram selera dibandingkan saus tiram merek lainnya? Karena saus tiram selera ini diproses tanpa bahan pengawet dan pewarna buatan, sehingga lebih aman dan kita nggak perlu was-was lagi saat membuat masakan untuk keluarga tercinta. Oke, setelah ini mengental, kita bisa matikan apinya. Asli ini aromanya tuh wangi banget teman-teman, beneran deh menggugah selera. Selanjutnya kita panaskan minyak dan dadar telurnya. Boleh sambil diaduk-aduk kasar gitu aja. Oke, kita aduk-aduk atau diorak-arik seperti ini. Setelah agak matang, kita boleh siramkan saus yang udah kita buat tadi ya. Kemudian kita aduk cepat sampai merata. Dan tumis tomat telur yang enak banget, siap untuk disajikan ya. Ini cocok banget untuk menu sarapan maupun makan malam ya, karena buatnya sangat cepat dan pastinya nggak pakai ribet ya. Oke, kalau sudah matang kita boleh matikan apinya ya. Tumis tomat telur yang enak banget ala dapur lagi, siap untuk disajikan. Asli ini enak banget teman-teman, super nagih banget. Aku sering banget bikin menu sarapan kayak gini karena emang anak-anak aku suka banget. Oke, kita pindahkan di piring saji ya. Nah, biar makin sedap, di sini aku mau taburkan bawang merah goreng ya. Asli menu kali ini istimewa banget. Jangan lupa tambahkan potongan daun bawang biar makin cantik ya tampilannya. Gimana, sangat mudah banget kan cara masak menu hari ini? Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, punya terong batik, bingung mau dimasak apa? Oke deh, hari ini dapur lagi pengen membagikan resep terong batik yang enak dan pastinya ini tuh nagih banget ya, karena rasanya super mantep banget. Oke, langsung aja terong batik dipotong-potong jadi dua kayak gini ya. Untuk pisau pemotongnya di sini aku pakai pisau set dari ID Life ya, yang tipe IL163. Ini pisau full stainless, super tajam dan pastinya bagus banget ya. Oke, kita lanjut sampai selesai. Ini hasilnya. Kemudian panaskan minyak dan kita akan goreng terong batiknya sampai empuk ya. Untuk wajahnya di sini aku pakai wok cookware dari ID Life yang tipe IL28WK ya. Ini anti lengket, teknologi Jerman, panasnya cepat merata banget sehingga apa yang kita masak bisa lebih cepat matang. Ini terongnya udah empuk ya, kita boleh angkat dan tiriskan dulu. Lanjut ada tempe, di sini aku pakai satu papan kecil. Lalu dipotong-potong aja ya.
Oke, kita akan goreng sampai kecoklatan. Setelah matang, angkat dan tiriskan tempenya. Kemudian kita akan haluskan bumbunya. Di sini aku menggunakan Glass Electric Blender Set dari ID Lab ya. Untuk bumbunya ini ada cabai rawit, aku pakai kurang lebih 12 buah. Kemudian bawang merahnya aku pakai 7 siung. Bawang putihnya 3 siung aja. Tomat ukuran kecil 1 buah. Lalu untuk cabai merahnya boleh diganti cabai keriting, aku pakai 4 buah aja ya. Lanjut ada gula pasir 1 sendok teh, kaldu jamurnya 1 sendok teh, dan garamnya 1 sendok teh juga. Oke, tambahkan sedikit air dan kita akan proses sampai halus ya. Blender dari ID Lab ini punya 3 cup, ukuran kecil, sedang, dan besar. Bisa menghaluskan dengan cepat aneka bumbu dan bahan lainnya ya. Bisa juga untuk buat jus buah. Oke, sebentar aja udah langsung halus, bisa dilihat. Lanjut panaskan minyak dan tumis bumbu halusnya sampai harum dan tanak ya teman-teman. Oke, setelah harum dan tanak seperti ini, kita bisa tambahkan, ini kebetulan ada udang, jadi tambahkan udang sebanyak 200 gram, diaduk-aduk sampai berubah warna ya teman-teman. Oke, ini udah berubah warna dan aromanya tuh makin wangi banget. Masukkan tempe dan juga terongnya ya. Bisa kebayang terong ini dimasak bareng udang tuh asli enak banget teman-teman. Oke, diaduk merata. Tambahkan sedikit air biar bumbunya makin meresap. Lalu di sini aku tambahkan kecap manis kurang lebih 1 sendok teh ya. Opsional aja, kalau teman-teman nggak suka kecap manis boleh di skip. Oke, dimasak sampai bumbunya meresap dan kuahnya agak menyusut ya. Nah, seperti ini bisa dilihat. Ini udah matang dan aromanya tuh bener-bener menggugah selera. Oke, setelah matang kita boleh matikan apinya. Tumis terong batik yang enak banget, siap untuk disajikan ya. Asli ini super mantul banget. Dimakan gini aja udah enak, apalagi ditambahin kerupuk ya teman-teman, makin mantul aja. Oke, sangat mudah banget cara masak menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum.
Assalamualaikum, punya tahu dan telur, bingung mau dimasak apa? Oke, ikutin dapur lagi ya, karena hari ini kita akan bagikan resep olahan telur dan tahu yang enak dan pastinya simple banget. Langsung aja siapin 1 buah tahu. Kemudian kita potong-potong. Di sini aku potongnya kayak gini aja ya. Oke, kita sisihkan dulu. Lanjut kita pecahkan. Di sini aku pakai 3 butir telur. Kemudian kita kocok lepas. Untuk telur misalkan teman-teman suka banyak boleh ditambah ya. Di sini aku pakai 3 aja. Oke, kita siramkan telur ke dalam tahu ya. Boleh diaduk sampai merata. Atau kita langsung sisihkan aja dulu ya. Lanjut potong-potong, ada daun bawang. Di sini aku pakai 3 batang. Dipotong halus seperti ini aja ya teman-teman. Lanjut ada bawang putih, aku pakai 3 siung, dikeprek aja, udah dicincang ya. Lanjut ada 4 buah tomat, kita cincang kasar aja ya. Oke, kita lakukan sampai selesai. Kemudian panaskan minyak dan kita akan goreng tahu dan telurnya sampai matang ya. Boleh sampai garing, boleh juga setengah matang. Sesuaikan aja dengan selera masing-masing. Jangan lupa dibolak-balik biar matangnya merata, atau boleh diorak-arik gitu ya teman-teman. Oke, sambil menunggu tahunya matang, kita siapkan ada gula pasir dan garam masing-masing setengah sendok teh.
Lalu kaldu jamur dan lada bubuk setengah sendok teh juga. Kecap asin 1 sendok teh. Kecap manisnya 2 sendok teh. Kemudian ada saus tiram 1 sendok teh ya. Lanjut kita tambahkan ada tepung maizena, aku pakai setengah sendok makan. Lalu tuang air secukupnya. Di sini aku pakai kurang lebih 200 ml ya. Diaduk merata dan pastikan semua bahan larut. Oke, ini tahunya udah cukup matang. Segini aja cukup menurutku ya. Kalau teman-teman mau lebih kering lagi boleh. Atau kalau mau setengah matang juga boleh banget ya. Aromanya benar-benar wangi ya dari tahu dan telur yang udah digoreng matang tadi. Lanjut, ini ada bawang putih yang udah dicincang tadi. Kita tumis sampai harum. Kemudian masukkan tomat. Diaduk sambil dipenyet-penyet boleh ya. Pastikan tomatnya matang dan gak bau langu ya. Kita boleh penyet-penyetin. Setelah tercium wangi, kita bisa masukkan tahu dan telurnya. Lalu aduk sampai merata. Kemudian tambahkan saus yang udah kita buat tadi. Asli ini mantul banget ya, perpaduan dari rasa gurih, manis, segar, dan sedap pastinya. Oke, tambahkan daun bawang dan kita masak sampai bumbunya meresap dan kuahnya gak menyusut ya. Oke, setelah bumbunya meresap, kita bisa matikan apinya ya. Tahu telur tomat yang enak banget ala dapur lagi siap untuk disajikan. Asli ini menu simple banget, tapi dijamin rasanya enak loh. Cocok banget untuk menu sarapan karena masaknya simple dan gak makan waktu lama ya. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan menu simple dan praktis banget untuk sarapan. Langsung aja siapin tahu putih 2 buah aja ya, dipotong. Di sini saya potongnya panjang-panjang kayak stick gitu ya teman-teman. Untuk teman-teman bebas kalau mau dipotong dadu juga boleh ya. Lanjut kita panaskan minyak dan goreng tahunya sampai kecoklatan. Atau boleh setengah mateng ya. Oke, jangan lupa dibalik biar tahunya tuh matang merata. Setelah itu angkat dan tiriskan. Oke. Lanjut, ada telur. Di sini saya pakai 5 butir. Langsung aja diceplok aja ya. Sampai matang. Untuk teman-teman bisa sesuaikan mau jumlah telur ceploknya berapa buah.
Karena di sini kita tuh sekeluarga ada 5 orang, jadi nyeploknya 5 telur. Oke, setelah matang, kita angkat dan tiriskan ya. Lanjut kita goreng sampai selesai. Kemudian haluskan bumbu, ada bawang putih 2 siung, untuk bawang merahnya 5 siung aja, cabai rawitnya 5 buah. Lalu ada tomat 1 buah ya, ini saya potong-potong kasar aja, biar gampang pas diuleknya. Lanjut ada garam dan gula pasir masing-masing 1 sendok teh, kaldu jamur dan lada bubuk 1 sendok teh, kemudian ada cabai bubuk ya, saya pakai 1 sendok teh. Lanjut kita akan ulek sampai halus. Untuk cabai bubuk, misal teman-teman nggak punya cabai bubuk, boleh diganti cabai merah ya. Ini untuk warna aja, biar cakep ya, nanti kemerahan gitu. Oke, setelah diulek halus, kita bisa sisihkan bumbunya ya. Lanjut iris-iris, ada bawang merahnya 5 siung. Ini sih opsional, bisa ditumis di awal atau boleh pakai bawang merah goreng untuk taburan ya. Kalau saya sih suka di awal aja biar sedapnya tuh kerasa. Oke, langsung aja ditumis bawang merahnya sampai harum. Oke, setelah layu kita boleh masukkan bumbu halusnya. Masukkan semuanya lalu aduk-aduk dan masak sampai tanak ya. Pastikan bumbunya udah tercium harum. Setelah tanak kita boleh tuang air. Di sini saya pakai 200 ml ya. Oke, masak sampai mendidih. Sebelumnya kita bisa masukkan tahu ya. Kemudian saus tiram 1 sendok teh. Aduk. Masak sampai mendidih. Setelah mendidih, kita boleh masukkan telur ceploknya. Oke, udah masuk semua telur ceploknya. Kemudian tambahkan tauge ya. Untuk sayur sih bebas, teman-teman boleh pakai sayur kesukaan ya. Di sini pas ada tauge tinggal dikit, jadi kita tambahkan aja buat sedep-sedepan dan seger-seger gitu ya rasanya kalau ada sayurnya. Masak sebentar sampai tauge layu dan bumbunya meresap, kita bisa matikan apinya ya. Dan telur ceplok kuah merah yang enak banget ala dapur lagi siap untuk disajikan. Asli ini mantul banget, cocok untuk menu sarapan karena masaknya super cepet dan gak pakai ribet ya teman-teman. Rasanya sangat sedap, gurih, agak-agak pedas gitu ya teman-teman, tapi nggak banget. Kalau untuk anak-anak sih nggak terlalu pedas ya, maksudnya nggak pedas-pedas banget. Karena cabenya cuma pakai 5 buah tadi ya, jadi seger aja. Enak pastinya, tinggal nambah kerupuk, ini sudah bisa jadi menu keluarga tercinta. Gimana? Sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini? Semoga bermanfaat ya, terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, gak bosan-bosan dengan menu sarapan satu ini? Yaps, bener banget, hari ini dapur lagi mau bagiin resep sarapan favorit yang simple, enak, dan pastinya nagin banget, yaitu tumis tomat telur. Meskipun menu ini simple, tapi beneran rasanya tuh enak banget. Saus kental dengan rasa yang super gurih dan kerasa banget tiramnya, bikin semua keluarga makin berselera makan. Oke, langsung aja ke langkah pembuatannya ya. Daun bawang dipotong-potong kasar seperti ini.
Untuk daun bawangnya aku pakai satu batang aja. Kalau teman-teman suka boleh nambah ya, karena daun bawang ini menambah sedap masakan juga ya. Lanjut, daun seledri aku pakai 2 batang, diiris-iris juga. Kemudian untuk tomatnya aku pakai 2 buah. Di sini aku potong kotak-kotak aja untuk tomatnya. Kemudian di sini aku mau pecahkan 3 butir telur. Lalu kita kocok lepas. Di sini aku menggunakan saus tiram selera dari Kobe yang terbuat dari tiram asli sehingga menghasilkan cita rasa yang lebih gurih alami ya teman-teman. Bisa dilihat tampilannya begitu kental sehingga kita pakai sedikit aja masakan udah terasa sedapnya ya. Oke, cukup 1 sendok makan aja. Kita akan gunakan untuk menu kali ini ya teman-teman. Selanjutnya kita panaskan sedikit minyak dan kita akan buat saus yang enak ya. Langkah pertama tumis daun bawang dan juga daun seledrinya ya sampai wangi. Setelah harum kita bisa tambahkan potongan tomat. Lalu ada saus tomat aku pakai 5 sendok makan. Untuk saus tiramnya cukup 1 sendok makan aja. Di sini aku nggak tambahkan garam maupun penyedap rasa ya, karena saus tiram selera ini rasanya udah pas banget. Oke, tambahkan air kurang lebih 50 ml. Diaduk merata dan dimasak sampai bumbunya meresap dan tomatnya agak lembek ya teman-teman. Asli ini enak banget, tambah selera tambah istimewa dong. Teman-teman tahu nggak sih alasan aku memilih saus tiram selera dibandingkan saus tiram merek lainnya? Karena saus tiram selera ini diproses tanpa bahan pengawet dan pewarna buatan, sehingga lebih aman dan kita nggak perlu was-was lagi saat membuat masakan untuk keluarga tercinta. Oke, setelah ini mengental, kita bisa matikan apinya. Asli ini aromanya tuh wangi banget teman-teman, beneran deh menggugah selera. Selanjutnya kita panaskan minyak dan dadar telurnya. Boleh sambil diaduk-aduk kasar gitu aja. Oke, kita aduk-aduk atau diorak-arik seperti ini. Setelah agak matang, kita boleh siramkan saus yang udah kita buat tadi ya. Kemudian kita aduk cepat sampai merata.
Dan tumis tomat telur yang enak banget, siap untuk disajikan ya. Ini cocok banget untuk menu sarapan maupun makan malam ya, karena buatnya sangat cepat dan pastinya nggak pakai ribet ya. Oke, kalau sudah matang, kita boleh matikan apinya ya. Tumis tomat telur yang enak banget ala dapur lagi, siap untuk disajikan. Asli ini enak banget teman-teman, super nagih banget. Aku sering banget bikin menu sarapan kayak gini karena emang anak-anak aku suka banget. Oke, kita pindahkan di piring saji ya. Nah, biar makin sedap, di sini aku mau taburkan bawang merah goreng ya. Asli menu kali ini istimewa banget. Jangan lupa tambahkan potongan daun bawang biar makin cantik ya tampilannya. Gimana, sangat mudah banget kan cara masak menu hari ini? Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, punya terong batik bingung mau dimasak apa? Oke deh, hari ini dapur lagi pengen membagikan resep terong batik yang enak dan pastinya ini tuh nagih banget ya karena rasanya super mantep banget. Oke, langsung aja terong batik dipotong-potong jadi dua kayak gini ya. Untuk pisau pemotongnya di sini aku pakai pisau set dari ID Life ya yang tipe IL163. Ini pisau full stainless super tajam dan pastinya bagus banget ya. Oke, kita lanjut sampai selesai. Ini hasilnya. Kemudian panaskan minyak dan kita akan goreng terong batiknya sampai empuk ya. Untuk wajahnya di sini aku pakai wok cookware dari ID Life yang tipe IL28WK ya. Ini anti lengket teknologi Jerman, panasnya cepat merata banget sehingga apa yang kita masak bisa lebih cepat matang. Ini terongnya udah empuk ya, kita boleh angkat dan tiriskan dulu. Lanjut ada tempe di sini aku pakai satu papan kecil. Lalu dipotong-potong aja ya. Oke, kita akan goreng sampai kecoklatan. Setelah matang, angkat dan tiriskan tempenya. Kemudian kita akan haluskan bumbunya. Di sini aku menggunakan Glass Electric Blender Set dari ID Life ya. Untuk bumbunya ini ada cabai rawit, aku pakai kurang lebih 12 buah. Kemudian bawang merahnya aku pakai 7 siung. Bawang putihnya 3 siung aja. Tomat ukuran kecil 1 buah. Lalu untuk cabai merahnya boleh diganti cabai keriting, aku pakai 4 buah aja ya. Lanjut ada gula pasir 1 sendok teh, kaldu jamurnya 1 sendok teh, dan garamnya 1 sendok teh juga. Oke, tambahkan sedikit air dan kita akan proses sampai halus ya. Blender dari ID Life ini punya 3 cup, ukuran kecil, sedang, dan besar. Bisa menghaluskan dengan cepat aneka bumbu dan bahan lainnya ya. Bisa juga untuk buat jus buah. Oke, sebentar aja udah langsung halus, bisa dilihat.
Lanjut panaskan minyak dan tumis bumbu halusnya sampai harum dan tanak ya teman-teman. Oke, setelah harum dan tanak seperti ini, kita bisa tambahkan, ini kebetulan ada udang, jadi tambahkan udang sebanyak 200 gram, diaduk-aduk sampai berubah warna ya teman-teman. Oke, ini udah berubah warna dan aromanya tuh makin wangi banget. Masukkan tempe dan juga terongnya ya. Bisa kebayang terong ini dimasak bareng udang tuh asli enak banget teman-teman. Oke, diaduk merata. Tambahkan sedikit air biar bumbunya makin meresap. Lalu di sini aku tambahkan kecap manis kurang lebih 1 sendok teh ya. Opsional aja, kalau teman-teman nggak suka kecap manis boleh di skip. Oke, dimasak sampai bumbunya meresap dan kuahnya agak menyusut ya. Nah, seperti ini bisa dilihat. Ini udah matang dan aromanya tuh bener-bener menggugah selera. Oke, setelah matang kita boleh matikan apinya. Tumis terong batik yang enak banget siap untuk disajikan ya. Asli ini super mantul banget. Dimakan gini aja udah enak, apalagi ditambahin kerupuk ya teman-teman, makin mantul aja. Oke, sangat mudah banget cara masak menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, punya tahu dan telur, bingung mau dimasak apa? Oke, ikutin dapur lagi ya, karena hari ini kita akan bagikan resep olahan telur dan tahu yang enak dan pastinya simple banget. Langsung aja siapin 1 buah tahu, kemudian kita potong-potong. Di sini aku potongnya kayak gini aja ya. Oke, kita sisihkan dulu. Lanjut kita pecahkan. Di sini aku pakai 3 butir telur. Kemudian kita kocok lepas. Untuk telur misalkan teman-teman suka banyak boleh ditambah ya. Di sini aku pakai 3 aja. Oke, kita siramkan telur ke dalam tahu ya. Boleh diaduk sampai merata. Atau kita langsung sisihkan aja dulu ya. Lanjut potong-potong, ada daun bawang. Di sini aku pakai 3 batang. Dipotong halus seperti ini aja ya teman-teman.
Lanjut ada bawang putih, aku pakai 3 siung, digeprek aja, udah dicincang ya. Lanjut ada 4 buah tomat, kita cincang kasar aja ya. Oke, kita lakukan sampai selesai. Kemudian panaskan minyak dan kita akan goreng tahu dan telurnya sampai matang ya. Boleh sampai garing, boleh juga setengah matang. Sesuaikan aja dengan selera masing-masing. Jangan lupa dibolak-balik biar matangnya merata, atau boleh diorak-arik gitu ya teman-teman. Oke, sambil menunggu tahunya matang, kita siapkan ada gula pasir dan garam masing-masing setengah sendok teh. Lalu kaldu jamur dan lada bubuk setengah sendok teh juga. Kecap asin 1 sendok teh. Kecap manisnya 2 sendok teh. Kemudian ada saus tiram 1 sendok teh ya. Lanjut kita tambahkan ada tepung maizena, aku pakai setengah sendok makan. Lalu tuang air secukupnya. Di sini aku pakai kurang lebih 200 ml ya. Diaduk merata dan pastikan semua bahan larut. Oke, ini tahunya udah cukup matang. Segini aja cukup menurutku ya. Kalau teman-teman mau lebih kering lagi boleh. Atau kalau mau setengah matang juga boleh banget ya. Aromanya benar-benar wangi ya dari tahu dan telur yang udah digoreng matang tadi. Lanjut, ini ada bawang putih yang udah dicincang tadi. Kita tumis sampai harum. Kemudian masukkan tomat. Diaduk sambil dipenyet-penyet boleh ya. Pastikan tomatnya matang dan gak bau langu ya. Kita boleh penyet-penyetin. Setelah tercium wangi, kita bisa masukkan tahu dan telurnya. Lalu aduk sampai merata. Kemudian tambahkan saus yang udah kita buat tadi.
Asli ini mantul banget ya, perpaduan dari rasa gurih, manis, segar, dan sedap pastinya. Oke, tambahkan daun bawang dan kita masak sampai bumbunya meresap dan kuahnya gak menyusut ya. Oke, setelah bumbunya meresap, kita bisa matikan apinya ya. Tahu telur tomat yang enak banget ala dapur lagi siap untuk disajikan. Asli ini menu simple banget, tapi dijamin rasanya enak loh. Cocok banget untuk menu sarapan karena masaknya simple dan gak makan waktu lama ya. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan menu simple dan praktis banget untuk sarapan. Langsung aja siapin tahu putih 2 buah aja ya, dipotong. Di sini saya potongnya panjang-panjang kayak stick gitu ya teman-teman. Untuk teman-teman bebas kalau mau dipotong dadu juga boleh ya. Lanjut kita panaskan minyak dan goreng tahunya sampai kecoklatan. Atau boleh setengah mateng ya. Oke, jangan lupa dibalik biar tahunya tuh matang merata. Setelah itu angkat dan tiriskan. Oke. Lanjut, ada telur. Di sini saya pakai 5 butir. Langsung aja diceplok aja ya. Sampai matang. Untuk teman-teman bisa sesuaikan mau jumlah telur ceploknya berapa buah. Karena di sini kita tuh sekeluarga ada 5 orang, jadi nyeploknya 5 telur. Oke, setelah matang kita angkat dan tiriskan ya. Lanjut kita goreng sampai selesai. Kemudian haluskan bumbu, ada bawang putih 2 siung, untuk bawang merahnya 5 siung aja, cabai rawitnya 5 buah. Lalu ada tomat 1 buah ya, ini saya potong-potong kasar aja biar gampang pas diuleknya. Lanjut ada garam dan gula pasir masing-masing 1 sendok teh, kaldu jamur dan lada bubuk 1 sendok teh. Kemudian ada cabai bubuk ya, saya pakai 1 sendok teh. Lanjut kita akan ulek sampai halus. Untuk cabai bubuk, misal teman-teman nggak punya cabai bubuk, boleh diganti cabai merah ya. Ini untuk warna aja, biar cakep ya, nanti kemerahan gitu. Oke, setelah diulek halus, kita bisa sisihkan bumbunya ya. Lanjut iris-iris, ada bawang merahnya 5 siung. Ini sih opsional, bisa ditumis di awal atau boleh pakai bawang merah goreng untuk taburan ya. Kalau saya sih suka di awal aja biar sedapnya tuh kerasa. Oke, langsung aja ditumis bawang merahnya sampai harum. Oke, setelah layu kita boleh masukkan bumbu halusnya. Masukkan semuanya lalu aduk-aduk dan masak sampai tanak ya. Pastikan bumbunya udah tercium harum.
Setelah tanak kita boleh tuang air. Di sini saya pakai 200 ml ya. Oke, masak sampai mendidih. Sebelumnya kita bisa masukkan tahu ya. Kemudian saus tiram 1 sendok teh. Aduk. Masak sampai mendidih. Setelah mendidih, kita boleh masukkan telur ceploknya. Oke, udah masuk semua telur ceploknya. Kemudian tambahkan tauge ya. Untuk sayur sih bebas, teman-teman boleh pakai sayur kesukaan ya. Di sini pas ada tauge tinggal dikit, jadi kita tambahkan aja buat sedep-sedepan dan seger-seger gitu ya rasanya kalau ada sayurnya. Masak sebentar sampai tauge layu dan bumbunya meresap, kita bisa matikan apinya ya. Dan telur ceplok kuah merah yang enak banget ala dapur lagi siap untuk disajikan. Asli ini mantul banget, cocok untuk menu sarapan karena masaknya super cepet dan gak pakai ribet ya teman-teman. Rasanya sangat sedap, gurih, agak-agak pedas gitu ya teman-teman, tapi nggak banget. Kalau untuk anak-anak sih nggak terlalu pedas ya, maksudnya nggak pedas-pedas banget. Karena cabenya cuma pakai 5 buah tadi ya, jadi seger aja. Enak pastinya, tinggal nambah kerupuk, ini sudah bisa jadi menu keluarga tercinta. Gimana? Sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini? Semoga bermanfaat ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, gak bosan-bosan dengan menu sarapan satu ini? Yaps, bener banget, hari ini dapur lagi mau bagiin resep sarapan favorit yang simple, enak, dan pastinya nagin banget, yaitu tumis tomat telur. Meskipun menu ini simple, tapi beneran rasanya tuh enak banget. Saus kental dengan rasa yang super gurih dan kerasa banget tiramnya, bikin semua keluarga makin berselera makan. Oke, langsung aja ke langkah pembuatannya ya. Daun bawang dipotong-potong kasar seperti ini. Untuk daun bawangnya aku pakai 1 batang aja. Kalau teman-teman suka boleh nambah ya, karena daun bawang ini menambah sedap masakan juga ya. Lanjut, daun seledri aku pakai 2 batang, diiris-iris juga. Kemudian untuk tomatnya aku pakai 2 buah. Di sini aku potong kotak-kotak aja untuk tomatnya. Kemudian di sini aku mau pecahkan 3 butir telur. Lalu kita kocok lepas. Di sini aku menggunakan saus tiram selera dari Kobe yang terbuat dari tiram asli sehingga menghasilkan cita rasa yang lebih gurih alami ya teman-teman. Bisa dilihat tampilannya begitu kental sehingga kita pakai sedikit aja, masakan udah terasa sedapnya ya. Oke, cukup 1 sendok makan aja. Kita akan gunakan untuk menu kali ini ya teman-teman. Selanjutnya kita panaskan sedikit minyak dan kita akan buat saus yang enak ya. Langkah pertama tumis daun bawang dan juga daun seledrinya ya sampai wangi.
Setelah harum, kita bisa tambahkan potongan tomat. Lalu ada saus tomat, aku pakai 5 sendok makan. Untuk saus tiramnya cukup 1 sendok makan aja. Di sini aku nggak tambahkan garam maupun penyedap rasa ya, karena saus tiram selera ini rasanya udah pas banget. Oke, tambahkan air kurang lebih 50 ml. Diaduk merata dan dimasak sampai bumbunya meresap dan tomatnya agak lembek ya teman-teman. Asli ini enak banget, tambah selera, tambah istimewa dong. Teman-teman tahu nggak sih alasan aku memilih saus tiram selera dibandingkan saus tiram merek lainnya? Karena saus tiram selera ini diproses tanpa bahan pengawet dan pewarna buatan, sehingga lebih aman dan kita nggak perlu was-was lagi saat membuat masakan untuk keluarga tercinta. Oke, setelah ini mengental, kita bisa matikan apinya. Asli ini aromanya tuh wangi banget teman-teman, beneran deh menggugah selera. Selanjutnya kita panaskan minyak dan dadar telurnya. Boleh sambil diaduk-aduk kasar gitu aja. Oke, kita aduk-aduk atau diorak-arik seperti ini. Setelah agak matang, kita boleh siramkan saus yang udah kita buat tadi ya. Kemudian kita aduk cepat sampai merata. Dan tumis tomat telur yang enak banget, siap untuk disajikan ya. Ini cocok banget untuk menu sarapan maupun makan malam ya, karena buatnya sangat cepat dan pastinya nggak pakai ribet ya. Oke, kalau sudah matang kita boleh matikan apinya ya. Tumis tomat telur yang enak banget ala dapur lagi, siap untuk disajikan. Asli ini enak banget teman-teman, super nagih banget. Aku sering banget bikin menu sarapan kayak gini karena emang anak-anak aku suka banget. Oke, kita pindahkan di piring saji ya. Nah, biar makin sedap, di sini aku mau taburkan bawang merah goreng ya. Asli menu kali ini istimewa banget. Jangan lupa tambahkan potongan daun bawang biar makin cantik ya tampilannya. Gimana, sangat mudah banget kan cara masak menu hari ini? Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, punya terong batik, bingung mau dimasak apa? Oke deh, hari ini dapur lagi pengen membagikan resep terong batik yang enak dan pastinya ini tuh nagih banget ya, karena rasanya super mantep banget. Oke, langsung aja terong batik dipotong-potong jadi dua kayak gini ya. Untuk pisau pemotongnya di sini aku pakai pisau set dari ID Life ya, yang tipe IL163. Ini pisau full stainless, super tajam dan pastinya bagus banget ya. Oke, kita lanjut sampai selesai. Ini hasilnya. Kemudian panaskan minyak dan kita akan goreng terong batiknya sampai empuk ya.
Untuk wajahnya di sini aku pakai wok cookware dari ID Life yang tipe IL28WK ya. Ini anti lengket, teknologi Jerman, panasnya cepat merata banget sehingga apa yang kita masak bisa lebih cepat matang. Ini terongnya udah empuk ya, kita boleh angkat dan tiriskan dulu. Lanjut ada tempe, di sini aku pakai 1 papan kecil. Lalu dipotong-potong aja ya. Oke, kita akan goreng sampai kecoklatan. Setelah matang, angkat dan tiriskan tempenya. Kemudian kita akan haluskan bumbunya. Di sini aku menggunakan Glass Electric Blender Set dari ID Life ya. Untuk bumbunya ini ada cabai rawit, aku pakai kurang lebih 12 buah. Kemudian bawang merahnya aku pakai 7 siung. Bawang putihnya 3 siung aja. Tomat ukuran kecil 1 buah. Lalu untuk cabai merahnya boleh diganti cabai keriting, aku pakai 4 buah aja ya. Lanjut ada gula pasir 1 sendok teh, kaldu jamurnya 1 sendok teh, dan garamnya 1 sendok teh juga. Oke, tambahkan sedikit air dan kita akan proses sampai halus ya. Blender dari ID Life ini punya 3 cup, ukuran kecil, sedang, dan besar. Bisa menghaluskan dengan cepat aneka bumbu dan bahan lainnya ya. Bisa juga untuk buat jus buah. Oke, sebentar aja udah langsung halus, bisa dilihat. Lanjut panaskan minyak dan tumis bumbu halusnya sampai harum dan tanak ya teman-teman. Oke, setelah harum dan tanak seperti ini, kita bisa tambahkan, ini kebetulan ada udang, jadi tambahkan udang sebanyak 200 gram, diaduk-aduk sampai berubah warna ya teman-teman. Oke, ini udah berubah warna dan aromanya tuh makin wangi banget. Masukkan tempe dan juga terongnya ya. Bisa kebayang terong ini dimasak bareng udang tuh asli enak banget teman-teman. Oke, diaduk merata. Tambahkan sedikit air biar bumbunya makin meresap. Lalu di sini aku tambahkan kecap manis kurang lebih 1 sendok teh ya. Opsional aja, kalau teman-teman nggak suka kecap manis boleh di skip. Oke, dimasak sampai bumbunya meresap dan kuahnya agak menyusut ya. Nah seperti ini bisa dilihat. Ini udah matang dan aromanya tuh bener-bener menggugah selera. Oke, setelah matang kita boleh matikan apinya. Tumis terong batik yang enak banget, siap untuk disajikan ya. Asli ini super mantul banget. Dimakan gini aja udah enak, apalagi ditambahin kerupuk ya teman-teman, makin mantul aja.
Oke, sangat mudah banget cara masak menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, punya tahu dan telur, bingung mau dimasak apa? Oke, ikutin dapur lagi ya, karena hari ini kita akan bagikan resep olahan telur dan tahu yang enak dan pastinya simple banget. Langsung aja siapin 1 buah tahu, kemudian kita potong-potong. Di sini aku potongnya kayak gini aja ya. Oke, kita sisihkan dulu. Lanjut kita pecahkan. Di sini aku pakai 3 butir telur. Kemudian kita kocok lepas. Untuk telur misalkan teman-teman suka banyak boleh ditambah ya. Di sini aku pakai 3 aja. Oke, kita siramkan telur ke dalam tahu ya. Boleh diaduk sampai merata. Atau kita langsung sisihkan aja dulu ya. Lanjut potong-potong. Ada daun bawang, di sini aku pakai 3 batang. Dipotong halus seperti ini aja ya teman-teman. Lanjut ada bawang putih, aku pakai 3 siung, digeprek aja, udah dicincang ya. Lanjut ada 4 buah tomat, kita cincang kasar aja ya. Oke, kita lakukan sampai selesai. Kemudian panaskan minyak dan kita akan goreng tahu dan telurnya sampai matang ya.
Boleh sampai garing, boleh juga setengah matang. Sesuaikan aja dengan selera masing-masing. Jangan lupa dibolak-balik biar matangnya merata, atau boleh diorak-arik gitu ya teman-teman. Oke, sambil menunggu tahunya matang, kita siapkan ada gula pasir dan garam masing-masing setengah sendok teh. Lalu kaldu jamur dan lada bubuk setengah sendok teh juga. Kecap asin 1 sendok teh. Kecap manisnya 2 sendok teh. Kemudian ada saus tiram 1 sendok teh ya. Lanjut kita tambahkan ada tepung maizena, aku pakai setengah sendok makan. Lalu tuang air secukupnya. Di sini aku pakai kurang lebih 200 ml ya. Diaduk merata dan pastikan semua bahan larut. Oke, ini tahunya udah cukup matang. Segini aja cukup menurutku ya. Kalau teman-teman mau lebih kering lagi boleh. Atau kalau mau setengah matang juga boleh banget ya. Aromanya benar-benar wangi ya dari tahu dan telur yang udah digoreng matang tadi. Lanjut, ini ada bawang putih yang udah dicincang tadi. Kita tumis sampai harum. Kemudian masukkan tomat. Diaduk sambil dipenyet-penyet boleh ya. Pastikan tomatnya matang dan gak bau langu ya. Kita boleh penyet-penyetin. Setelah tercium wangi, kita bisa masukkan tahu dan telurnya. Lalu aduk sampai merata. Kemudian tambahkan saus yang udah kita buat tadi. Asli ini mantul banget ya, perpaduan dari rasa gurih, manis, segar, dan sedap pastinya. Oke, tambahkan daun bawang dan kita masak sampai bumbunya meresap dan kuahnya gak menyusut ya. Oke, setelah bumbunya meresap, kita bisa matikan apinya ya. Tahu telur tomat yang enak banget ala dapur lagi siap untuk disajikan. Asli ini menu simple banget, tapi dijamin rasanya enak loh. Cocok banget untuk menu sarapan karena masaknya simple dan gak makan waktu lama ya. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan menu simple dan praktis banget untuk sarapan. Langsung aja siapin tahu putih 2 buah aja ya, dipotong. Di sini saya potongnya panjang-panjang kayak stick gitu ya teman-teman.
Untuk teman-teman bebas kalau mau dipotong dadu juga boleh ya. Lanjut, kita panaskan minyak dan goreng tahunya sampai kecoklatan atau boleh setengah mateng ya. Oke, jangan lupa dibalik biar tahunya tuh matang merata. Setelah itu angkat dan tiriskan. Oke. Lanjut, ada telur. Di sini saya pakai 5 butir. Langsung aja diceplok aja ya. Sampai matang. Untuk teman-teman bisa sesuaikan mau jumlah telur ceploknya berapa buah. Karena di sini kita tuh sekeluarga ada 5 orang, jadi nyeploknya 5 telur. Oke, setelah matang, kita angkat dan tiriskan ya. Lanjut kita goreng sampai selesai. Kemudian haluskan bumbu, ada bawang putih 2 siung, untuk bawang merahnya 5 siung aja, cabai rawitnya 5 buah. Lalu ada tomat 1 buah ya, ini saya potong-potong kasar aja biar gampang pas diuleknya. Lanjut ada garam dan gula pasir masing-masing 1 sendok teh, kaldu jamur dan lada bubuk 1 sendok teh, kemudian ada cabai bubuk ya. Saya pakai 1 sendok teh. Lanjut kita akan ulek sampai halus. Untuk cabai bubuk, misal teman-teman nggak punya cabai bubuk, boleh diganti cabai merah ya. Ini untuk warna aja, biar cakep ya, nanti kemerahan gitu. Oke, setelah diulek halus, kita bisa sisihkan bumbunya ya. Lanjut iris-iris, ada bawang merahnya 5 siung. Ini sih opsional, bisa ditumis di awal atau boleh pakai bawang merah goreng untuk taburan ya. Kalau saya sih suka di awal aja biar sedapnya tuh kerasa. Oke, langsung aja ditumis bawang merahnya sampai harum. Oke, setelah layu kita boleh masukkan bumbu halusnya. Masukkan semuanya lalu aduk-aduk dan masak sampai tanak ya. Pastikan bumbunya udah tercium harum. Setelah tanak kita boleh tuang air. Di sini saya pakai 200 ml ya. Oke, masak sampai mendidih. Sebelumnya kita bisa masukkan tahu ya. Kemudian saus tiram 1 sendok teh. Aduk. Masak sampai mendidih. Setelah mendidih, kita boleh masukkan telur ceploknya. Oke, udah masuk semua telur ceploknya. Kemudian tambahkan tauge ya. Untuk sayur sih bebas, teman-teman boleh pakai sayur kesukaan ya. Di sini pas ada tauge tinggal dikit, jadi kita tambahkan aja buat sedep-sedepan dan seger-seger gitu ya rasanya kalau ada sayurnya. Masak sebentar sampai tauge layu dan bumbunya meresap, kita bisa matikan apinya ya. Dan telur ceplok kuah merah yang enak banget ala dapur lagi siap untuk disajikan. Asli ini mantul banget, cocok untuk menu sarapan karena masaknya super cepet dan gak pakai ribet ya teman-teman. Rasanya sangat sedap, gurih, agak-agak pedas gitu ya teman-teman, tapi nggak banget. Kalau untuk anak-anak sih nggak terlalu pedas ya, maksudnya nggak pedas-pedas banget. Karena cabenya cuma pakai 5 buah tadi ya, jadi seger aja. Enak pastinya, tinggal nambah kerupuk, ini sudah bisa jadi menu keluarga tercinta. Gimana? Sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini? Semoga bermanfaat ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum.
Assalamualaikum, gak bosan-bosan dengan menu sarapan satu ini? Yaps, bener banget, hari ini dapur lagi mau bagiin resep sarapan favorit yang simple, enak, dan pastinya nagin banget, yaitu tumis tomat telur. Meskipun menu ini simple, tapi beneran rasanya tuh enak banget. Saus kental dengan rasa yang super gurih dan kerasa banget tiramnya, bikin semua keluarga makin berselera makan. Oke, langsung aja ke langkah pembuatannya ya. Daun bawang dipotong-potong kasar seperti ini. Untuk daun bawangnya aku pakai satu batang aja. Kalau teman-teman suka boleh nambah ya, karena daun bawang ini menambah sedap masakan juga ya. Lanjut, daun seledri aku pakai dua batang, diiris-iris juga. Kemudian untuk tomatnya aku pakai dua buah. Di sini aku potong kotak-kotak aja untuk tomatnya. Kemudian di sini aku mau pecahkan 3 butir telur. Lalu kita kocok lepas. Di sini aku menggunakan saus tiram selera dari Kobe yang terbuat dari tiram asli sehingga menghasilkan cita rasa yang lebih gurih alami ya teman-teman. Bisa dilihat tampilannya begitu kental sehingga kita pakai sedikit aja masakan udah terasa sedapnya ya. Oke, cukup 1 sendok makan aja. Kita akan gunakan untuk menu kali ini ya teman-teman. Selanjutnya kita panaskan sedikit minyak dan kita akan buat saus yang enak ya. Langkah pertama tumis daun bawang dan juga daun seledrinya ya sampai wangi. Setelah harum kita bisa tambahkan potongan tomat. Lalu ada saus tomat aku pakai 5 sendok makan. Untuk saus tiramnya cukup 1 sendok makan aja. Di sini aku nggak tambahkan garam maupun penyedap rasa ya, karena saus tiram selera ini rasanya udah pas banget. Oke, tambahkan air kurang lebih 50 ml. Diaduk merata dan dimasak sampai bumbunya meresap dan tomatnya agak lembek ya teman-teman. Asli ini enak banget, tambah selera, tambah istimewa dong. Teman-teman tahu nggak sih alasan aku memilih saus tiram selera dibandingkan saus tiram merek lainnya? Karena saus tiram selera ini diproses tanpa bahan pengawet dan pewarna buatan, sehingga lebih aman dan kita nggak perlu was-was lagi saat membuat masakan untuk keluarga tercinta. Oke, setelah ini mengental, kita bisa matikan apinya. Asli ini aromanya tuh wangi banget teman-teman, beneran deh menggugah selera. Selanjutnya kita panaskan minyak dan dadar telurnya. Boleh sambil diaduk-aduk kasar gitu aja.
Oke, kita aduk-aduk atau diorak-arik seperti ini. Setelah agak matang, kita boleh siramkan saus yang udah kita buat tadi ya. Kemudian kita aduk cepat sampai merata. Dan tumis tomat telur yang enak banget, siap untuk disajikan ya. Ini cocok banget untuk menu sarapan maupun makan malam ya, karena buatnya sangat cepat dan pastinya nggak pakai ribet ya. Oke, kalau sudah matang, kita boleh matikan apinya ya. Tumis tomat telur yang enak banget ala dapur lagi, siap untuk disajikan. Asli ini enak banget teman-teman, super nagih banget. Aku sering banget bikin menu sarapan kayak gini karena emang anak-anak aku suka banget. Oke, kita pindahkan di piring saji ya. Nah, biar makin sedap, di sini aku mau taburkan bawang merah goreng ya. Asli menu kali ini istimewa banget. Jangan lupa tambahkan potongan daun bawang biar makin cantik ya tampilannya. Gimana, sangat mudah banget kan cara masak menu hari ini? Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, punya terong batik, bingung mau dimasak apa? Oke deh, hari ini dapur lagi pengen membagikan resep terong batik yang enak dan pastinya ini tuh nagih banget ya, karena rasanya super mantep banget. Oke, langsung aja terong batik dipotong-potong jadi dua kayak gini ya. Untuk pisau pemotongnya di sini aku pakai pisau set dari ID Life ya, yang tipe IL163. Ini pisau full stainless, super tajam dan pastinya bagus banget ya. Oke, kita lanjut sampai selesai. Ini hasilnya. Kemudian panaskan minyak dan kita akan goreng terong batiknya sampai empuk ya. Untuk wajahnya di sini aku pakai wok cookware dari ID Life yang tipe IL28WK ya. Ini anti lengket, teknologi Jerman, panasnya cepat merata banget sehingga apa yang kita masak bisa lebih cepat matang. Ini terongnya udah empuk ya, kita boleh angkat dan tiriskan dulu. Lanjut, ada tempe di sini aku pakai satu papan kecil. Lalu dipotong-potong aja ya. Oke, kita akan goreng sampai kecoklatan. Setelah matang, angkat dan tiriskan tempenya. Kemudian kita akan haluskan bumbunya. Di sini aku menggunakan Glass Electric Blender Set dari ID Life ya. Untuk bumbunya ini ada cabai rawit, aku pakai kurang lebih 12 buah. Kemudian bawang merahnya aku pakai 7 siung. Bawang putihnya 3 siung aja. Tomat ukuran kecil 1 buah. Lalu untuk cabai merahnya boleh diganti cabai keriting, aku pakai 4 buah aja ya. Lanjut ada gula pasir 1 sendok teh, kaldu jamurnya 1 sendok teh, dan garamnya 1 sendok teh juga.
Oke, tambahkan sedikit air dan kita akan proses sampai halus ya. Blender dari ID Live ini punya 3 cup, ukuran kecil, sedang, dan besar. Bisa menghaluskan dengan cepat aneka bumbu dan bahan lainnya ya. Bisa juga untuk buat jus buah. Oke, sebentar aja udah langsung halus, bisa dilihat. Lanjut panaskan minyak dan tumis bumbu halusnya sampai harum dan tanak ya teman-teman. Oke, setelah harum dan tanak seperti ini, kita bisa tambahkan, ini kebetulan ada udang, jadi tambahkan udang sebanyak 200 gram, diaduk-aduk sampai berubah warna ya teman-teman. Oke, ini udah berubah warna dan aromanya tuh makin wangi banget. Masukkan tempe dan juga terongnya ya. Bisa kebayang terong ini dimasak bareng udang tuh asli enak banget teman-teman. Oke, diaduk merata. Tambahkan sedikit air biar bumbunya makin meresap. Lalu di sini aku tambahkan kecap manis kurang lebih 1 sendok teh ya. Opsional aja, kalau teman-teman nggak suka kecap manis boleh di skip. Oke, dimasak sampai bumbunya meresap dan kuahnya agak menyusut ya. Nah, seperti ini bisa dilihat. Ini udah matang dan aromanya tuh bener-bener menggugah selera. Oke, setelah matang kita boleh matikan apinya. Tumis terong batik yang enak banget, siap untuk disajikan ya. Asli ini super mantul banget. Dimakan gini aja udah enak, apalagi ditambahin kerupuk ya teman-teman, makin mantul aja. Oke, sangat mudah banget cara masak menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, punya tahu dan telur, bingung mau dimasak apa? Oke, ikutin dapur lagi ya, karena hari ini kita akan bagikan resep olahan telur dan tahu yang enak dan pastinya simple banget. Langsung aja siapin 1 buah tahu, kemudian kita potong-potong. Di sini aku potongnya kayak gini aja ya. Oke, kita sisihkan dulu. Lanjut kita pecahkan. Di sini aku pakai 3 butir telur. Kemudian kita kocok lepas. Untuk
Untuk telur misalkan teman-teman suka banyak boleh ditambah ya. Di sini aku pakai 3 aja. Oke, kita siramkan telur ke dalam tahu ya. Boleh diaduk sampai merata. Atau kita langsung sisihkan aja dulu ya. Lanjut potong-potong, ada daun bawang, di sini aku pakai 3 batang. Dipotong halus seperti ini aja ya teman-teman. Lanjut ada bawang putih, aku pakai 3 siung, dikeprek aja, udah dicincang ya. Lanjut ada 4 buah tomat, kita cincang kasar aja ya. Oke, kita lakukan sampai selesai. Kemudian panaskan minyak dan kita akan goreng tahu dan telurnya sampai matang ya. Boleh sampai garing, boleh juga setengah matang. Sesuaikan aja dengan selera masing-masing. Jangan lupa dibolak-balik biar matangnya merata, atau boleh diorak-arik gitu ya teman-teman. Oke, sambil menunggu tahunya matang, kita siapkan ada gula pasir dan garam masing-masing setengah sendok teh. Lalu kaldu jamur dan lada bubuk setengah sendok teh juga. Kecap asin 1 sendok teh. Kecap manisnya 2 sendok teh. Kemudian ada saus tiram 1 sendok teh ya. Lanjut kita tambahkan ada tepung maizena, aku pakai setengah sendok makan. Lalu tuang air secukupnya. Di sini aku pakai kurang lebih 200 ml ya. Diaduk merata dan pastikan semua bahan larut. Oke, ini tahunya udah cukup matang. Segini aja cukup menurutku ya. Kalau teman-teman mau lebih kering lagi boleh. Atau kalau mau setengah matang juga boleh banget ya.
Aromanya bener-bener wangi ya dari tahu dan telur yang udah digoreng matang tadi. Lanjut, ini ada bawang putih yang udah dicincang tadi, kita tumis sampai harum. Kemudian masukkan tomat, diaduk sambil dipenyet-penyet boleh ya. Pastikan tomatnya matang dan gak bau langu ya. Kita boleh penyet-penyetin. Setelah tercium wangi, kita bisa masukkan tahu dan telurnya. Lalu aduk sampai merata. Kemudian tambahkan saus yang udah kita buat tadi. Asli ini mantul banget ya, perpaduan dari rasa gurih, manis, segar, dan sedap pastinya. Oke, tambahkan daun bawang dan kita masak sampai bumbunya meresap dan kuahnya gak menyusut ya. Oke, setelah bumbunya meresap, kita bisa matikan apinya ya. Tahu telur tomat yang enak banget ala dapur lagi siap untuk disajikan. Asli ini menu simple banget, tapi dijamin rasanya enak loh. Cocok banget untuk menu sarapan karena masaknya simple dan gak makan waktu lama ya. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan menu simple dan praktis banget untuk sarapan. Langsung aja siapin tahu putih 2 buah aja ya, dipotong. Di sini saya potongnya panjang-panjang kayak stick gitu ya teman-teman. Untuk teman-teman bebas kalau mau dipotong dadu juga boleh ya. Lanjut, kita panaskan minyak dan goreng tahunya sampai kecoklatan. Atau boleh setengah mateng ya. Oke, jangan lupa dibalik biar tahunya tuh matang merata. Setelah itu angkat dan tiriskan. Oke. Lanjut, ada telur. Di sini saya pakai 5 butir. Langsung aja diceplok aja ya. Sampai matang. Untuk teman-teman bisa sesuaikan mau jumlah telur ceploknya berapa buah. Karena di sini kita tuh sekeluarga ada 5 orang, jadi nyeploknya 5 telur. Oke, setelah matang kita angkat dan tiriskan ya. Lanjut kita goreng sampai selesai. Kemudian haluskan bumbu, ada bawang putih 2 siung, untuk bawang merahnya 5 siung aja, cabai rawitnya 5 buah. Lalu ada tomat 1 buah ya, ini saya potong-potong kasar aja biar gampang pas diuleknya. Lanjut ada garam dan gula pasir masing-masing 1 sendok teh, kaldu jamur dan lada bubuk 1 sendok teh. Kemudian ada cabai bubuk ya, saya pakai 1 sendok teh. Lanjut kita akan ulek sampai halus. Untuk cabai bubuk, misal teman-teman nggak punya cabai bubuk, boleh diganti cabai merah ya. Ini untuk warna aja biar cakep ya, nanti kemerahan gitu.
Oke, setelah diulek halus, kita bisa sisihkan bumbunya ya. Lanjut iris-iris, ada bawang merahnya 5 siung. Ini sih opsional, bisa ditumis di awal atau boleh pakai bawang merah goreng untuk taburan ya. Kalau saya sih suka di awal aja biar sedapnya tuh kerasa. Oke, langsung aja ditumis bawang merahnya sampai harum. Oke, setelah layu, kita boleh masukkan bumbu halusnya. Masukkan semuanya, lalu aduk-aduk dan masak sampai tanak ya. Pastikan bumbunya udah tercium harum. Setelah tanak, kita boleh tuang air. Di sini saya pakai 200 ml ya. Oke, masak sampai mendidih. Sebelumnya kita bisa masukkan tahu ya. Kemudian saus tiram 1 sendok teh. Aduk. Masak sampai mendidih. Setelah mendidih, kita boleh masukkan telur ceploknya. Oke, udah masuk semua telur ceploknya. Kemudian tambahkan tauge ya. Untuk sayur sih bebas, teman-teman boleh pakai sayur kesukaan ya. Di sini pas ada tauge tinggal dikit, jadi kita tambahkan aja buat sedep-sedepan dan seger-seger gitu ya rasanya kalau ada sayurnya. Masak sebentar sampai tauge layu dan bumbunya meresap, kita bisa matikan apinya ya. Dan telur ceplok kuah merah yang enak banget ala dapur lagi siap untuk disajikan. Asli ini mantul banget, cocok untuk menu sarapan karena masaknya super cepet dan gak pakai ribet ya teman-teman. Rasanya sangat sedap, gurih, agak-agak pedas gitu ya teman-teman, tapi nggak banget. Kalau untuk anak-anak sih nggak terlalu pedas ya, maksudnya nggak pedas-pedas banget. Karena cabenya cuma pakai 5 buah tadi ya, jadi seger aja. Enak pastinya, tinggal nambah kerupuk, ini sudah bisa jadi menu keluarga tercinta. Gimana? Sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini? Semoga bermanfaat ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, gak bosan-bosan dengan menu sarapan satu ini? Yaps, bener banget, hari ini dapur lagi mau bagiin resep sarapan favorit yang simple, enak, dan pastinya nagin banget, yaitu tumis tomat telur. Meskipun menu ini simple, tapi beneran rasanya tuh enak banget. Saus kental dengan rasa yang super gurih dan kerasa banget tiramnya, bikin semua keluarga makin berselera makan. Oke, langsung aja ke langkah pembuatannya ya. Daun bawang dipotong-potong kasar seperti ini. Untuk daun bawangnya aku pakai 1 batang aja. Kalau teman-teman suka boleh nambah ya, karena daun bawang ini menambah sedap masakan juga ya. Lanjut, daun seledri aku pakai 2 batang, diiris-iris juga. Kemudian untuk tomatnya aku pakai 2 buah. Di sini aku potong kotak-kotak aja untuk tomatnya. Kemudian di sini aku mau pecahkan 3 butir telur. Lalu kita kocok lepas.
Di sini aku menggunakan saus tiram selera dari Kobe yang terbuat dari tiram asli sehingga menghasilkan cita rasa yang lebih gurih alami ya teman-teman. Bisa dilihat tampilannya begitu kental sehingga kita pakai sedikit aja masakan udah terasa sedapnya ya. Oke, cukup 1 sendok makan aja. Kita akan gunakan untuk menu kali ini ya teman-teman. Selanjutnya kita panaskan sedikit minyak dan kita akan buat saus yang enak ya. Langkah pertama tumis daun bawang dan juga daun seledrinya ya sampai wangi. Setelah harum, kita bisa tambahkan potongan tomat. Lalu ada saus tomat aku pakai 5 sendok makan. Untuk saus tiramnya cukup 1 sendok makan aja. Di sini aku nggak tambahkan garam maupun penyedap rasa ya, karena saus tiram selera ini rasanya udah pas banget. Oke, tambahkan air kurang lebih 50 ml. Diaduk merata dan dimasak sampai bumbunya meresap dan tomatnya agak lembek ya teman-teman. Asli ini enak banget, tambah selera tambah istimewa dong. Teman-teman tahu nggak sih alasan aku memilih saus tiram selera dibandingkan saus tiram merek lainnya? Karena saus tiram selera ini diproses tanpa bahan pengawet dan pewarna buatan, sehingga lebih aman dan kita nggak perlu was-was lagi saat membuat masakan untuk keluarga tercinta. Oke, setelah ini mengental, kita bisa matikan apinya. Asli ini aromanya tuh wangi banget teman-teman, beneran deh menggugah selera. Selanjutnya kita panaskan minyak dan dadar telurnya. Boleh sambil diaduk-aduk kasar gitu aja. Oke, kita aduk-aduk atau diorak-arik seperti ini. Setelah agak matang, kita boleh siramkan saus yang udah kita buat tadi ya. Kemudian kita aduk cepat sampai merata. Dan tumis tomat telur yang enak banget, siap untuk disajikan ya. Ini cocok banget untuk menu sarapan maupun makan malam ya, karena buatnya sangat cepat dan pastinya nggak pakai ribet ya. Oke, kalau sudah matang kita boleh matikan apinya ya. Tumis tomat telur yang enak banget ala dapur lagi, siap untuk disajikan. Asli ini enak banget teman-teman, super nagih banget. Aku sering banget bikin menu sarapan kayak gini karena emang anak-anak aku suka banget. Oke, kita pindahkan di piring saji ya. Nah, biar makin sedap, di sini aku mau taburkan bawang merah goreng ya. Asli menu kali ini istimewa banget. Jangan lupa tambahkan potongan daun bawang biar makin cantik ya tampilannya. Gimana, sangat mudah banget kan cara masak menu hari ini? Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum.
Assalamualaikum, punya terong batik, bingung mau dimasak apa? Oke deh, hari ini dapur lagi pengen membagikan resep terong batik yang enak dan pastinya ini tuh nagih banget ya karena rasanya super mantep banget. Oke, langsung aja terong batik dipotong-potong jadi dua kayak gini ya. Untuk pisau pemotongnya di sini aku pakai pisau set dari ID Life ya yang tipe IL163. Ini pisau full stainless, super tajam dan pastinya bagus banget ya. Oke, kita lanjut sampai selesai. Ini hasilnya. Kemudian panaskan minyak dan kita akan goreng terong batiknya sampai empuk ya. Untuk wajahnya di sini aku pakai wok cookware dari ID Life yang tipe IL28WK ya. Ini anti lengket teknologi Jerman, panasnya cepat merata banget sehingga apa yang kita masak bisa lebih cepat mateng. Ini terongnya udah empuk ya, kita boleh angkat dan tiriskan dulu. Lanjut ada tempe di sini aku pakai satu papan kecil. Lalu dipotong-potong aja ya. Oke, kita akan goreng sampai kecoklatan. Setelah matang, angkat dan tiriskan tempenya. Kemudian kita akan haluskan bumbunya. Di sini aku menggunakan Glass Electric Blender Set dari ID Life ya. Untuk bumbunya ini ada cabai rawit, aku pakai kurang lebih 12 buah. Kemudian bawang merahnya aku pakai 7 siung. Bawang putihnya 3 siung aja. Tomat ukuran kecil 1 buah. Lalu untuk cabai merahnya boleh diganti cabai keriting, aku pakai 4 buah aja ya. Lanjut ada gula pasir 1 sendok teh, kaldu jamurnya 1 sendok teh, dan garamnya 1 sendok teh juga. Oke, tambahkan sedikit air dan kita akan proses sampai halus ya. Blender dari ID Life ini punya 3 cup, ukuran kecil, sedang, dan besar. Bisa menghaluskan dengan cepat aneka bumbu dan bahan lainnya ya. Bisa juga untuk buat jus buah. Oke, sebentar aja udah langsung halus, bisa dilihat. Lanjut panaskan minyak dan tumis bumbu halusnya sampai harum dan tanak ya teman-teman. Oke, setelah harum dan tanak seperti ini, kita bisa tambahkan, ini kebetulan ada udang, jadi tambahkan udang sebanyak 200 gram, diaduk-aduk sampai berubah warna ya teman-teman. Oke, ini udah berubah warna dan aromanya tuh makin wangi banget. Masukkan tempe dan juga terongnya ya. Bisa kebayang terong ini dimasak bareng udang tuh asli enak banget teman-teman. Oke, diaduk merata. Tambahkan sedikit air
biar bumbunya makin meresap. Lalu di sini aku tambahkan kecap manis kurang lebih 1 sendok teh ya. Opsional aja, kalau teman-teman nggak suka kecap manis boleh di skip. Oke, dimasak sampai bumbunya meresap dan kuahnya agak menyusut ya. Nah, seperti ini bisa dilihat. Ini udah matang dan aromanya tuh bener-bener menggugah selera. Oke, setelah matang kita boleh matikan apinya. Tumis terong batik yang enak banget siap untuk disajikan ya. Asli ini super mantul banget. Dimakan gini aja udah enak, apalagi ditambahin kerupuk ya teman-teman, makin mantul aja. Oke, sangat mudah banget cara masak menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, punya tahu dan telur, bingung mau dimasak apa? Oke, ikutin dapur lagi ya, karena hari ini kita akan bagikan resep olahan telur dan tahu yang enak dan pastinya simple banget. Langsung aja siapin 1 buah tahu, kemudian kita potong-potong. Di sini aku potongnya kayak gini aja ya. Oke, kita sisihkan dulu. Lanjut kita pecahkan. Di sini aku pakai 3 butir telur. Kemudian kita kocok lepas. Untuk telur misalkan teman-teman suka banyak boleh ditambah ya. Di sini aku pakai 3 aja. Oke, kita siramkan telur ke dalam tahu ya. Boleh diaduk sampai merata. Atau kita langsung sisihkan aja dulu ya. Lanjut potong-potong, ada daun bawang. Di sini aku pakai 3 batang. Dipotong halus seperti ini aja ya teman-teman. Lanjut ada bawang putih, aku pakai 3 siung, digeprek aja, kulit dicincang ya. Lanjut ada 4 buah tomat, kita cincang kasar aja ya. Oke,
Oke, kita lakukan sampai selesai. Kemudian panaskan minyak dan kita akan goreng tahu dan telurnya sampai matang ya. Boleh sampai garing, boleh juga setengah matang. Sesuaikan aja dengan selera masing-masing. Jangan lupa dibolak-balik biar matangnya merata, atau boleh diorak-arik gitu ya teman-teman. Oke, sambil menunggu tahunya matang, kita siapkan ada gula pasir dan garam masing-masing setengah sendok teh. Lalu kaldu jamur dan lada bubuk setengah sendok teh juga. Kecap asin 1 sendok teh. Kecap manisnya 2 sendok teh. Kemudian ada saus tiram 1 sendok teh ya. Lanjut kita tambahkan ada tepung maizena, aku pakai setengah sendok makan. Lalu tuang air secukupnya. Di sini aku pakai kurang lebih 200 ml ya. Diaduk merata dan pastikan semua bahan larut. Oke, ini tahunya udah cukup matang. Segini aja cukup menurutku ya. Kalau teman-teman mau lebih kering lagi boleh. Atau kalau mau setengah matang juga boleh banget ya. Aromanya benar-benar wangi ya dari tahu dan telur yang udah digoreng matang tadi. Lanjut, ini ada bawang putih yang udah dicincang tadi. Kita tumis sampai harum. Kemudian masukkan tomat. Diaduk sambil dipenyet-penyet boleh ya. Pastikan tomatnya matang dan gak bau langu ya. Kita boleh penyet-penyetin. Setelah tercium wangi, kita bisa masukkan tahu dan telurnya. Lalu aduk sampai merata. Kemudian tambahkan saus yang udah kita buat tadi. Asli ini mantul banget ya, perpaduan dari rasa gurih, manis, segar, dan sedap pastinya. Oke, tambahkan daun bawang dan kita masak sampai bumbunya meresap dan kuahnya gak menyusut ya. Oke, setelah bumbunya meresap, kita bisa matikan apinya ya. Tahu telur tomat yang enak banget ala dapur lagi siap untuk disajikan.
Asli ini menu simple banget tapi dijamin rasanya enak loh. Cocok banget untuk menu sarapan karena masaknya simple dan nggak makan waktu lama ya. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan menu simple dan praktis banget untuk sarapan. Langsung aja siapin tahu putih 2 buah aja ya, dipotong. Di sini saya potongnya panjang-panjang kayak stick gitu ya teman-teman. Untuk teman-teman bebas kalau mau dipotong dadu juga boleh ya. Lanjut kita panaskan minyak dan goreng tahunya sampai kecoklatan. Atau boleh setengah mateng ya. Oke, jangan lupa dibalik biar tahunya tuh matang merata. Setelah itu angkat dan tiriskan. Oke. Lanjut, ada telur. Di sini saya pakai 5 butir. Langsung aja diceplok aja ya. Sampai matang. Untuk teman-teman bisa sesuaikan mau jumlah telur ceploknya berapa buah. Karena di sini kita tuh sekeluarga ada 5 orang, jadi nyeploknya 5 telur. Oke, setelah matang kita angkat dan tiriskan ya. Lanjut kita goreng sampai selesai. Kemudian haluskan bumbu, ada bawang putih 2 siung, untuk bawang merahnya 5 siung aja, cabai rawitnya 5 buah. Lalu ada tomat 1 buah ya, ini saya potong-potong kasar aja biar gampang pas diuleknya. Lanjut ada garam dan gula pasir masing-masing 1 sendok teh, kaldu jamur dan lada bubuk 1 sendok teh. Kemudian ada cabai bubuk ya, saya pakai 1 sendok teh. Lanjut kita akan ulek sampai halus. Untuk cabai bubuk, misal teman-teman nggak punya cabai bubuk, boleh diganti cabai merah ya. Ini untuk warna aja, biar cakep ya, nanti kemerahan gitu. Oke, setelah diulek halus, kita bisa sisihkan bumbunya ya. Lanjut iris-iris, ada bawang merahnya 5 siung. Ini sih opsional, bisa ditumis di awal atau boleh pakai bawang merah goreng untuk taburan ya. Kalau saya sih suka di awal aja biar sedapnya tuh kerasa. Oke, langsung aja ditumis bawang merahnya sampai harum. Oke, setelah layu kita boleh masukkan bumbu halusnya. Masukkan semuanya lalu aduk-aduk dan masak sampai tanak ya. Pastikan bumbunya udah tercium harum. Setelah tanak kita boleh tuang air. Di sini saya pakai 200 ml ya. Oke, masak sampai mendidih. Sebelumnya kita bisa masukkan tahu ya. Kemudian saus tiram 1 sendok teh. Aduk. Masak sampai mendidih. Setelah mendidih, kita boleh masukkan telur ceploknya. Oke, udah masuk semua telur ceploknya. Kemudian tambahkan tauge ya.
Untuk sayur sih bebas, teman-teman boleh pakai sayur kesukaan ya. Di sini pas ada tauge tinggal dikit, jadi kita tambahkan aja buat sedep-sedepan dan seger-seger gitu ya rasanya kalau ada sayurnya. Masak sebentar sampai tauge layu dan bumbunya meresap, kita bisa matikan apinya ya. Dan telur ceplok kuah merah yang enak banget ala dapur lagi siap untuk disajikan. Asli ini mantul banget, cocok untuk menu sarapan karena masaknya super cepet dan nggak pakai ribet ya teman-teman. Rasanya sangat sedap, gurih, agak-agak pedas gitu ya teman-teman, tapi nggak banget. Kalau untuk anak-anak sih nggak terlalu pedas ya, maksudnya nggak pedas-pedas banget. Karena cabenya cuma pakai 5 buah tadi ya, jadi seger aja. Enak pastinya, tinggal nambah kerupuk, ini sudah bisa jadi menu keluarga tercinta. Gimana? Sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini? Semoga bermanfaat ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, gak bosan-bosan dengan menu sarapan satu ini? Yaps, bener banget, hari ini dapur lagi mau bagiin resep sarapan favorit yang simple, enak, dan pastinya nagin banget, yaitu tumis tomat telur. Meskipun menu ini simple, tapi beneran rasanya tuh enak banget. Saus kental dengan rasa yang super gurih dan kerasa banget tiramnya, bikin semua keluarga makin berselera makan. Oke, langsung aja ke langkah pembuatannya ya. Daun bawang dipotong-potong kasar seperti ini. Untuk daun bawangnya aku pakai 1 batang aja. Kalau teman-teman suka boleh nambah ya, karena daun bawang ini menambah sedap masakan juga ya. Lanjut, daun seledri aku pakai 2 batang, diiris-iris juga. Kemudian untuk tomatnya aku pakai 2 buah. Di sini aku potong kotak-kotak aja untuk tomatnya. Kemudian di sini aku mau pecahkan 3 butir telur. Lalu kita kocok lepas. Di sini aku menggunakan saus tiram selera dari Kobe yang terbuat dari tiram asli sehingga menghasilkan cita rasa yang lebih gurih alami ya teman-teman. Bisa dilihat tampilannya begitu kental sehingga kita pakai sedikit aja, masakan udah terasa sedapnya ya. Oke, cukup 1 sendok makan aja. Kita akan gunakan untuk menu kali ini ya teman-teman. Selanjutnya kita panaskan sedikit minyak dan kita akan buat saus yang enak ya. Langkah pertama tumis daun bawang dan juga daun seledrinya ya sampai wangi. Setelah harum, kita bisa tambahkan potongan tomat. Lalu ada saus tomat aku pakai 5 sendok makan. Untuk saus tiramnya cukup 1 sendok makan aja. Di sini aku nggak tambahkan garam maupun penyedap rasa ya, karena saus tiram selera ini rasanya udah pas banget. Oke, tambahkan air kurang lebih 50 ml. Diaduk merata dan dimasak sampai bumbunya meresap dan tomatnya agak lembek ya teman-teman.
Asli ini enak banget, tambah selera, tambah istimewa dong. Teman-teman tahu nggak sih alasan aku memilih saus tiram selera dibandingkan saus tiram merek lainnya? Karena saus tiram selera ini diproses tanpa bahan pengawet dan pewarna buatan, sehingga lebih aman dan kita nggak perlu was-was lagi saat membuat masakan untuk keluarga tercinta. Oke, setelah ini mengental, kita bisa matikan apinya. Asli ini aromanya tuh wangi banget teman-teman, beneran deh menggugah selera. Selanjutnya kita panaskan minyak dan dadar telurnya. Boleh sambil diaduk-aduk kasar gitu aja. Oke, kita aduk-aduk atau diorak-arik seperti ini. Setelah agak matang, kita boleh siramkan saus yang udah kita buat tadi ya. Kemudian kita aduk cepat sampai merata. Dan tumis tomat telur yang enak banget, siap untuk disajikan ya. Ini cocok banget untuk menu sarapan maupun makan malam ya, karena buatnya sangat cepat dan pastinya nggak pakai ribet ya. Oke, kalau sudah matang kita boleh matikan apinya ya. Tumis tomat telur yang enak banget ala dapur lagi, siap untuk disajikan. Asli ini enak banget teman-teman, super nagih banget. Aku sering banget bikin menu sarapan kayak gini karena emang anak-anak aku suka banget. Oke, kita pindahkan di piring saji ya. Nah, biar makin sedap, di sini aku mau taburkan bawang merah goreng ya. Asli menu kali ini istimewa banget. Jangan lupa tambahkan potongan daun bawang biar makin cantik ya tampilannya. Gimana, sangat mudah banget kan cara masak menu hari ini? Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, punya terong batik bingung mau dimasak apa? Oke deh, hari ini dapur lagi pengen membagikan resep terong batik yang enak dan pastinya ini tuh nagih banget ya karena rasanya super mantep banget. Oke, langsung aja terong batik dipotong-potong jadi dua kayak gini ya. Untuk pisau pemotongnya di sini aku pakai pisau set dari ID Life ya yang tipe IL163. Ini pisau full stainless, super tajam dan pastinya bagus banget ya. Oke, kita lanjut sampai selesai. Ini hasilnya. Kemudian panaskan minyak dan kita akan goreng terong batiknya sampai empuk ya. Untuk wajahnya di sini aku pakai wok cookware dari ID Life yang tipe IL28WK ya. Ini anti lengket, teknologi Jerman, panasnya cepat merata banget sehingga apa yang kita masak bisa lebih cepat matang. Ini terongnya udah empuk ya, kita boleh angkat dan tiriskan dulu. Lanjut ada tempe, di sini aku pakai satu papan kecil. Lalu dipotong-potong aja ya.
Oke, kita akan goreng sampai kecoklatan. Setelah matang, angkat dan tiriskan tempenya. Kemudian kita akan haluskan bumbunya. Di sini aku menggunakan Glass Electric Blender Set dari ID Lab ya. Untuk bumbunya ini ada cabai rawit, aku pakai kurang lebih 12 buah. Kemudian bawang merahnya aku pakai 7 siung. Bawang putihnya 3 siung aja. Tomat ukuran kecil 1 buah. Lalu untuk cabai merahnya boleh diganti cabai keriting, aku pakai 4 buah aja ya. Lanjut ada gula pasir 1 sendok teh, kaldu jamurnya 1 sendok teh, dan garamnya 1 sendok teh juga. Oke, tambahkan sedikit air dan kita akan proses sampai halus ya. Blender dari ID Lab ini punya 3 cup, ukuran kecil, sedang, dan besar. Bisa menghaluskan dengan cepat aneka bumbu dan bahan lainnya ya. Bisa juga untuk buat jus buah. Oke, sebentar aja udah langsung halus, bisa dilihat. Lanjut panaskan minyak dan tumis bumbu halusnya sampai harum dan tanak ya teman-teman. Oke, setelah harum dan tanak seperti ini, kita bisa tambahkan, ini kebetulan ada udang, jadi tambahkan udang sebanyak 200 gram, diaduk-aduk sampai berubah warna ya teman-teman. Oke, ini udah berubah warna dan aromanya tuh makin wangi banget. Masukkan tempe dan juga terongnya ya. Bisa kebayang terong ini dimasak bareng udang tuh asli enak banget teman-teman. Oke, diaduk merata. Tambahkan sedikit air biar bumbunya makin meresap. Lalu di sini aku tambahkan kecap manis kurang lebih 1 sendok teh ya. Opsional aja, kalau teman-teman nggak suka kecap manis boleh di skip. Oke, dimasak sampai bumbunya meresap dan kuahnya agak menyusut ya. Nah, seperti ini bisa dilihat. Ini udah matang dan aromanya tuh bener-bener menggugah selera. Oke, setelah matang kita boleh matikan apinya. Tumis terong batik yang enak banget, siap untuk disajikan ya. Asli ini super mantul banget. Dimakan gini aja udah enak, apalagi ditambahin kerupuk ya teman-teman, makin mantul aja. Oke, sangat mudah banget cara masak menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum.
Assalamualaikum, punya tahu dan telur, bingung mau dimasak apa? Oke, ikutin dapur lagi ya, karena hari ini kita akan bagikan resep olahan telur dan tahu yang enak dan pastinya simple banget. Langsung aja siapin 1 buah tahu. Kemudian kita potong-potong. Di sini aku potongnya kayak gini aja ya. Oke, kita sisihkan dulu. Lanjut kita pecahkan. Di sini aku pakai 3 butir telur. Kemudian kita kocok lepas. Untuk telur misalkan teman-teman suka banyak boleh ditambah ya. Di sini aku pakai 3 aja. Oke, kita siramkan telur ke dalam tahu ya. Boleh diaduk sampai merata. Atau kita langsung sisihkan aja dulu ya. Lanjut potong-potong. Ada daun bawang, di sini aku pakai 3 batang. Dipotong halus seperti ini aja ya teman-teman. Lanjut ada bawang putih, aku pakai 3 siung, digeprek aja, udah dicincang ya. Lanjut ada 4 buah tomat, kita cincang kasar aja ya. Oke, kita lakukan sampai selesai. Kemudian panaskan minyak dan kita akan goreng tahu dan telurnya sampai matang ya. Boleh sampai garing, boleh juga setengah matang. Sesuaikan aja dengan selera masing-masing. Jangan lupa dibolak-balik biar matangnya merata, atau boleh diorak-arik gitu ya teman-teman. Oke, sambil menunggu tahunya matang, kita siapkan ada gula pasir dan garam masing-masing setengah sendok teh.
Lalu kaldu jamur dan lada bubuk setengah sendok teh juga. Kecap asin 1 sendok teh. Kecap manisnya 2 sendok teh. Kemudian ada saus tiram 1 sendok teh ya. Lanjut kita tambahkan ada tepung maizena, aku pakai setengah sendok makan. Lalu tuang air secukupnya. Di sini aku pakai kurang lebih 200 ml ya. Diaduk merata dan pastikan semua bahan larut. Oke, ini tahunya udah cukup matang. Segini aja cukup menurutku ya. Kalau teman-teman mau lebih kering lagi boleh. Atau kalau mau setengah matang juga boleh banget ya. Aromanya benar-benar wangi ya dari tahu dan telur yang udah digoreng matang tadi. Lanjut, ini ada bawang putih yang udah dicincang tadi. Kita tumis sampai harum. Kemudian masukkan tomat. Diaduk sambil dipenyet-penyet boleh ya. Pastikan tomatnya matang dan gak bau langu ya. Kita boleh penyet-penyetin. Setelah tercium wangi, kita bisa masukkan tahu dan telurnya. Lalu aduk sampai merata. Kemudian tambahkan saus yang udah kita buat tadi. Asli ini mantul banget ya, perpaduan dari rasa gurih, manis, segar, dan sedap pastinya. Oke, tambahkan daun bawang dan kita masak sampai bumbunya meresap dan kuahnya gak menyusut ya. Oke, setelah bumbunya meresap, kita bisa matikan apinya ya. Tahu telur tomat yang enak banget ala dapur lagi siap untuk disajikan. Asli ini menu simple banget, tapi dijamin rasanya enak loh. Cocok banget untuk menu sarapan karena masaknya simple dan gak makan waktu lama ya. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan menu simple dan praktis banget untuk sarapan. Langsung aja siapin tahu putih 2 buah aja ya, dipotong. Di sini saya potongnya panjang-panjang kayak stick gitu ya teman-teman. Untuk teman-teman bebas kalau mau dipotong dadu juga boleh ya. Lanjut kita panaskan minyak dan goreng tahunya sampai kecoklatan. Atau boleh setengah mateng ya. Oke, jangan lupa dibalik biar tahunya tuh matang merata. Setelah itu angkat dan tiriskan. Oke. Lanjut, ada telur. Di sini saya pakai 5 butir. Langsung aja diceplok aja ya. Sampai matang. Untuk teman-teman bisa sesuaikan mau jumlah telur ceploknya berapa buah.
Karena di sini kita tuh sekeluarga ada 5 orang, jadi nyeploknya 5 telur. Oke, setelah matang, kita angkat dan tiriskan ya. Lanjut kita goreng sampai selesai. Kemudian haluskan bumbu, ada bawang putih 2 siung, untuk bawang merahnya 5 siung aja, cabai rawitnya 5 buah. Lalu ada tomat 1 buah ya, ini saya potong-potong kasar aja biar gampang pas diuleknya. Lanjut ada garam dan gula pasir masing-masing 1 sendok teh, kaldu jamur dan lada bubuk 1 sendok teh. Kemudian ada cabai bubuk ya, saya pakai 1 sendok teh. Lanjut kita akan ulek sampai halus. Untuk cabai bubuk, misal teman-teman nggak punya cabai bubuk, boleh diganti cabai merah ya. Ini untuk warna aja biar cakep ya, nanti kemerahan gitu. Oke, setelah diulek halus, kita bisa sisihkan bumbunya ya. Lanjut iris-iris, ada bawang merahnya 5 siung. Ini sih opsional, bisa ditumis di awal atau boleh pakai bawang merah goreng untuk taburan ya. Kalau saya sih suka di awal aja biar sedapnya tuh kerasa. Oke, langsung aja ditumis bawang merahnya sampai harum. Oke, setelah layu kita boleh masukkan bumbu halusnya. Masukkan semuanya lalu aduk-aduk dan masak sampai tanak ya. Pastikan bumbunya udah tercium harum. Setelah tanak kita boleh tuang air. Di sini saya pakai 200 ml ya. Oke, masak sampai mendidih. Sebelumnya kita bisa masukkan tahu ya. Kemudian saus tiram 1 sendok teh. Aduk. Masak sampai mendidih. Setelah mendidih, kita boleh masukkan telur ceploknya. Oke, udah masuk semua telur ceploknya. Kemudian tambahkan tauge ya. Untuk sayur sih bebas, teman-teman boleh pakai sayur kesukaan ya. Di sini pas ada tauge tinggal dikit, jadi kita tambahkan aja buat sedep-sedepan dan seger-seger gitu ya rasanya kalau ada sayurnya. Masak sebentar sampai tauge layu dan bumbunya meresap, kita bisa matikan apinya ya. Dan telur ceplok kuah merah yang enak banget ala dapur lagi siap untuk disajikan. Asli ini mantul banget, cocok untuk menu sarapan karena masaknya super cepet dan gak pakai ribet ya teman-teman. Rasanya sangat sedap, gurih, agak-agak pedas gitu ya teman-teman, tapi nggak banget. Kalau untuk anak-anak sih nggak terlalu pedas ya, maksudnya nggak pedas-pedas banget. Karena cabenya cuma pakai 5 buah tadi ya, jadi seger aja. Enak pastinya, tinggal nambah kerupuk, ini sudah bisa jadi menu keluarga tercinta. Gimana, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini? Semoga bermanfaat ya, terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, gak bosan-bosan dengan menu sarapan satu ini? Yaps, bener banget, hari ini dapur lagi mau bagiin resep sarapan favorit yang simple, enak, dan pastinya nagin banget, yaitu tumis tomat telur. Meskipun menu ini simple, tapi beneran rasanya tuh enak banget. Saus kental dengan rasa yang super gurih dan kerasa banget tiramnya, bikin semua keluarga makin berselera makan. Oke, langsung aja ke langkah pembuatannya ya. Daun bawang dipotong-potong kasar seperti ini.
Untuk daun bawangnya aku pakai satu batang aja. Kalau teman-teman suka boleh nambah ya, karena daun bawang ini menambah sedap masakan juga ya. Lanjut, daun seledri aku pakai 2 batang, diiris-iris juga. Kemudian untuk tomatnya aku pakai 2 buah. Di sini aku potong kotak-kotak aja untuk tomatnya. Kemudian di sini aku mau pecahkan 3 butir telur. Lalu kita kocok lepas. Di sini aku menggunakan saus tiram selera dari Kobe yang terbuat dari tiram asli sehingga menghasilkan cita rasa yang lebih gurih alami ya teman-teman. Bisa dilihat tampilannya begitu kental sehingga kita pakai sedikit aja masakan udah terasa sedapnya ya. Oke, cukup 1 sendok makan aja. Kita akan gunakan untuk menu kali ini ya teman-teman. Selanjutnya kita panaskan sedikit minyak dan kita akan buat saus yang enak ya. Langkah pertama tumis daun bawang dan juga daun seledrinya ya sampai wangi. Setelah harum, kita bisa tambahkan potongan tomat. Lalu ada saus tomat aku pakai 5 sendok makan. Untuk saus tiramnya cukup 1 sendok makan aja. Di sini aku nggak tambahkan garam maupun penyedap rasa ya, karena saus tiram selera ini rasanya udah pas banget. Oke, tambahkan air kurang lebih 50 ml. Diaduk merata dan dimasak sampai bumbunya meresap dan tomatnya agak lembek ya teman-teman. Asli ini enak banget, tambah selera, tambah istimewa dong. Teman-teman tahu nggak sih alasan aku memilih saus tiram selera dibandingkan saus tiram merek lainnya? Karena saus tiram selera ini diproses tanpa bahan pengawet dan pewarna buatan, sehingga lebih aman dan kita nggak perlu was-was lagi saat membuat masakan untuk keluarga tercinta. Oke, setelah ini mengental, kita bisa matikan apinya. Asli ini aromanya tuh wangi banget teman-teman, beneran deh menggugah selera. Selanjutnya kita panaskan minyak dan dadar telurnya. Boleh sambil diaduk-aduk kasar gitu aja. Oke, kita aduk-aduk atau diorak-arik seperti ini. Setelah agak matang, kita boleh siramkan saus yang udah kita buat tadi ya. Kemudian kita aduk cepat sampai merata.
Dan tumis tomat telur yang enak banget, siap untuk disajikan ya. Ini cocok banget untuk menu sarapan maupun makan malam ya, karena buatnya sangat cepat dan pastinya nggak pakai ribet ya. Oke, kalau sudah matang, kita boleh matikan apinya ya. Tumis tomat telur yang enak banget ala dapur lagi, siap untuk disajikan. Asli ini enak banget teman-teman, super nagih banget. Aku sering banget bikin menu sarapan kayak gini karena emang anak-anak aku suka banget. Oke, kita pindahkan di piring saji ya. Nah, biar makin sedap, di sini aku mau taburkan bawang merah goreng ya. Asli menu kali ini istimewa banget. Jangan lupa tambahkan potongan daun bawang biar makin cantik ya tampilannya. Gimana, sangat mudah banget kan cara masak menu hari ini? Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, punya terong batik, bingung mau dimasak apa? Oke deh, hari ini dapur lagi pengen membagikan resep terong batik yang enak dan pastinya ini tuh nagih banget ya, karena rasanya super mantep banget. Oke, langsung aja terong batik dipotong-potong jadi dua kayak gini ya. Untuk pisau pemotongnya di sini aku pakai pisau set dari ID Life ya, yang tipe IL163. Ini pisau full stainless, super tajam dan pastinya bagus banget ya. Oke, kita lanjut sampai selesai. Ini hasilnya. Kemudian panaskan minyak dan kita akan goreng terong batiknya sampai empuk ya. Untuk wajahnya di sini aku pakai wok cookware dari ID Life yang tipe IL28WK ya. Ini anti lengket, teknologi Jerman, panasnya cepat merata banget sehingga apa yang kita masak bisa lebih cepat matang. Ini terongnya udah empuk ya, kita boleh angkat dan tiriskan dulu. Lanjut, ada tempe di sini aku pakai satu papan kecil. Lalu dipotong-potong aja ya. Oke, kita akan goreng sampai kecoklatan. Setelah matang, angkat dan tiriskan tempenya. Kemudian kita akan haluskan bumbunya. Di sini aku menggunakan Glass Electric Blender Set dari ID Life ya. Untuk bumbunya ini ada cabai rawit, aku pakai kurang lebih 12 buah. Kemudian bawang merahnya aku pakai 7 siung. Bawang putihnya 3 siung aja. Tomat ukuran kecil 1 buah. Lalu untuk cabai merahnya boleh diganti cabai keriting, aku pakai 4 buah aja ya. Lanjut, ada gula pasir 1 sendok teh, kaldu jamurnya 1 sendok teh, dan garamnya 1 sendok teh juga. Oke, tambahkan sedikit air dan kita akan proses sampai halus ya. Blender dari ID Life ini punya 3 cup, ukuran kecil, sedang, dan besar. Bisa menghaluskan dengan cepat aneka bumbu dan bahan lainnya ya. Bisa juga untuk buat jus buah. Oke, sebentar aja udah langsung halus, bisa dilihat.
Lanjut panaskan minyak dan tumis bumbu halusnya sampai harum dan tanak ya teman-teman. Oke, setelah harum dan tanak seperti ini, kita bisa tambahkan, ini kebetulan ada udang, jadi tambahkan udang sebanyak 200 gram, diaduk-aduk sampai berubah warna ya teman-teman. Oke, ini udah berubah warna dan aromanya tuh makin wangi banget. Masukkan tempe dan juga terongnya ya. Bisa kebayang terong ini dimasak bareng udang tuh asli enak banget teman-teman. Oke, diaduk merata. Tambahkan sedikit air biar bumbunya makin meresap. Lalu di sini aku tambahkan kecap manis kurang lebih 1 sendok teh ya. Opsional aja, kalau teman-teman nggak suka kecap manis boleh di skip. Oke, dimasak sampai bumbunya meresap dan kuahnya agak menyusut ya. Nah seperti ini bisa dilihat. Ini udah matang dan aromanya tuh bener-bener menggugah selera. Oke, setelah matang kita boleh matikan apinya. Tumis terong batik yang enak banget siap untuk disajikan ya. Asli ini super mantul banget. Dimakan gini aja udah enak, apalagi ditambahin kerupuk ya teman-teman, makin mantul aja. Oke, sangat mudah banget cara masak menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, punya tahu dan telur, bingung mau dimasak apa? Oke, ikutin dapur lagi ya, karena hari ini kita akan bagikan resep olahan telur dan tahu yang enak dan pastinya simple banget. Langsung aja siapin 1 buah tahu, kemudian kita potong-potong. Di sini aku potongnya kayak gini aja ya. Oke, kita sisihkan dulu. Lanjut kita pecahkan. Di sini aku pakai 3 butir telur. Kemudian kita kocok lepas. Untuk telur misalkan teman-teman suka banyak boleh ditambah ya. Di sini aku pakai 3 aja. Oke, kita siramkan telur ke dalam tahu ya. Boleh diaduk sampai merata. Atau kita langsung sisihkan aja dulu ya. Lanjut potong-potong. Ada daun bawang, di sini aku pakai 3 batang. Dipotong halus seperti ini aja ya teman-teman.
Lanjut ada bawang putih, aku pakai 3 siung, digeprek aja, udah dicincang ya. Lanjut ada 4 buah tomat, kita cincang kasar aja ya. Oke, kita lakukan sampai selesai. Kemudian panaskan minyak dan kita akan goreng tahu dan telurnya sampai matang ya. Boleh sampai garing, boleh juga setengah matang. Sesuaikan aja dengan selera masing-masing. Jangan lupa dibolak-balik biar matangnya merata, atau boleh diorak-arik gitu ya teman-teman. Oke, sambil menunggu tahunya matang, kita siapkan ada gula pasir dan garam masing-masing setengah sendok teh. Lalu kaldu jamur dan lada bubuk setengah sendok teh juga. Kecap asin 1 sendok teh. Kecap manisnya 2 sendok teh. Kemudian ada saus tiram 1 sendok teh ya. Lanjut kita tambahkan ada tepung maizena, aku pakai setengah sendok makan. Lalu tuang air secukupnya. Di sini aku pakai kurang lebih 200 ml ya. Diaduk merata dan pastikan semua bahan larut. Oke, ini tahunya udah cukup matang. Segini aja cukup menurutku ya. Kalau teman-teman mau lebih kering lagi boleh. Atau kalau mau setengah matang juga boleh banget ya. Aromanya benar-benar wangi ya dari tahu dan telur yang udah digoreng matang tadi. Lanjut, ini ada bawang putih yang udah dicincang tadi. Kita tumis sampai harum. Kemudian masukkan tomat. Diaduk sambil dipenyet-penyet boleh ya. Pastikan tomatnya matang dan gak bau langu ya. Kita boleh penyet-penyetin. Setelah tercium wangi, kita bisa masukkan tahu dan telurnya. Lalu aduk sampai merata. Kemudian tambahkan saus yang udah kita buat tadi.
Asli ini mantul banget ya, perpaduan dari rasa gurih, manis, segar, dan sedap pastinya. Oke, tambahkan daun bawang dan kita masak sampai bumbunya meresap dan kuahnya gak menyusut ya. Oke, setelah bumbunya meresap, kita bisa matikan apinya ya. Tahu telur tomat yang enak banget ala dapur lagi siap untuk disajikan. Asli ini menu simple banget tapi dijamin rasanya enak loh. Cocok banget untuk menu sarapan karena masaknya simple dan gak makan waktu lama ya. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan menu simple dan praktis banget untuk sarapan. Langsung aja siapin tahu putih 2 buah aja ya, dipotong. Di sini saya potongnya panjang-panjang kayak stick gitu ya teman-teman. Untuk teman-teman bebas kalau mau dipotong dadu juga boleh ya. Lanjut kita panaskan minyak dan goreng tahunya sampai kecoklatan. Atau boleh setengah mateng ya. Oke, jangan lupa dibalik biar tahunya tuh matang merata. Setelah itu angkat dan tiriskan. Oke. Lanjut, ada telur. Di sini saya pakai 5 butir. Langsung aja diceplok aja ya. Sampai matang. Untuk teman-teman bisa sesuaikan mau jumlah telur ceploknya berapa buah. Karena di sini kita tuh sekeluarga ada 5 orang, jadi nyeploknya 5 telur. Oke, setelah matang kita angkat dan tiriskan ya. Lanjut kita goreng sampai selesai. Kemudian haluskan bumbu, ada bawang putih 2 siung, untuk bawang merahnya 5 siung aja, cabai rawitnya 5 buah. Lalu ada tomat 1 buah ya, ini saya potong-potong kasar aja biar gampang pas diuleknya. Lanjut ada garam dan gula pasir masing-masing 1 sendok teh, kaldu jamur dan lada bubuk 1 sendok teh. Kemudian ada cabai bubuk ya, saya pakai 1 sendok teh. Lanjut kita akan ulek sampai halus. Untuk cabai bubuk, misal teman-teman nggak punya cabai bubuk, boleh diganti cabai merah ya. Ini untuk warna aja, biar cakep ya, nanti kemerahan gitu. Oke, setelah diulek halus, kita bisa sisihkan bumbunya ya. Lanjut iris-iris, ada bawang merahnya 5 siung. Ini sih opsional, bisa ditumis di awal atau boleh pakai bawang merah goreng untuk taburan ya. Kalau saya sih suka di awal aja biar sedapnya tuh kerasa. Oke, langsung aja ditumis bawang merahnya sampai harum. Oke, setelah layu kita boleh masukkan bumbu halusnya. Masukkan semuanya lalu aduk-aduk dan masak sampai tanak ya. Pastikan bumbunya udah tercium harum.
Setelah tanak kita boleh tuang air. Di sini saya pakai 200 ml ya. Oke, masak sampai mendidih. Sebelumnya kita bisa masukkan tahu ya. Kemudian saus tiram 1 sendok teh. Aduk. Masak sampai mendidih. Setelah mendidih, kita boleh masukkan telur ceploknya. Oke, udah masuk semua telur ceploknya. Kemudian tambahkan tauge ya. Untuk sayur sih bebas, teman-teman boleh pakai sayur kesukaan ya. Di sini pas ada tauge tinggal dikit, jadi kita tambahkan aja buat sedep-sedepan dan seger-seger gitu ya rasanya kalau ada sayurnya. Masak sebentar sampai tauge layu dan bumbunya meresap, kita bisa matikan apinya ya. Dan telur ceplok kuah merah yang enak banget ala dapur lagi siap untuk disajikan. Asli ini mantul banget, cocok untuk menu sarapan karena masaknya super cepet dan gak pakai ribet ya teman-teman. Rasanya sangat sedap, gurih, agak-agak pedas gitu ya teman-teman, tapi nggak banget. Kalau untuk anak-anak sih nggak terlalu pedas ya, maksudnya nggak pedas-pedas banget. Karena cabenya cuma pakai 5 buah tadi ya, jadi seger aja. Enak pastinya, tinggal nambah kerupuk, ini sudah bisa jadi menu keluarga tercinta. Gimana, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini? Semoga bermanfaat ya, terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, gak bosan-bosan dengan menu sarapan satu ini? Yaps, bener banget, hari ini dapur lagi mau bagiin resep sarapan favorit yang simple, enak, dan pastinya nagin banget, yaitu tumis tomat telur. Meskipun menu ini simple, tapi beneran rasanya tuh enak banget. Saus kental dengan rasa yang super gurih dan kerasa banget tiramnya, bikin semua keluarga makin berselera makan. Oke, langsung aja ke langkah pembuatannya ya. Daun bawang dipotong-potong kasar seperti ini. Untuk daun bawangnya aku pakai 1 batang aja. Kalau teman-teman suka boleh nambah ya, karena daun bawang ini menambah sedap masakan juga ya. Lanjut, daun seledri aku pakai 2 batang, diiris-iris juga. Kemudian untuk tomatnya aku pakai 2 buah. Di sini aku potong kotak-kotak aja untuk tomatnya. Kemudian di sini aku mau pecahkan 3 butir telur. Lalu kita kocok lepas. Di sini aku menggunakan saus tiram selera dari Kobe yang terbuat dari tiram asli sehingga menghasilkan cita rasa yang lebih gurih alami ya teman-teman. Bisa dilihat tampilannya begitu kental sehingga kita pakai sedikit aja, masakan udah terasa sedapnya ya. Oke, cukup 1 sendok makan aja. Kita akan gunakan untuk menu kali ini ya teman-teman. Selanjutnya kita panaskan sedikit minyak dan kita akan buat saus yang enak ya. Langkah pertama tumis daun bawang dan juga daun seledrinya ya sampai wangi.
Setelah harum, kita bisa tambahkan potongan tomat. Lalu ada saus tomat, aku pakai 5 sendok makan. Untuk saus tiramnya cukup 1 sendok makan aja. Di sini aku nggak tambahkan garam maupun penyedap rasa ya, karena saus tiram selera ini rasanya udah pas banget. Oke, tambahkan air kurang lebih 50 ml. Diaduk merata dan dimasak sampai bumbunya meresap dan tomatnya agak lembek ya teman-teman. Asli ini enak banget, tambah selera, tambah istimewa dong. Teman-teman tahu nggak sih alasan aku memilih saus tiram selera dibandingkan saus tiram merek lainnya? Karena saus tiram selera ini diproses tanpa bahan pengawet dan pewarna buatan, sehingga lebih aman dan kita nggak perlu was-was lagi saat membuat masakan untuk keluarga tercinta. Oke, setelah ini mengental, kita bisa matikan apinya. Asli ini aromanya tuh wangi banget teman-teman, beneran deh menggugah selera. Selanjutnya kita panaskan minyak dan dadar telurnya. Boleh sambil diaduk-aduk kasar gitu aja. Oke, kita aduk-aduk atau diorak-arik seperti ini. Setelah agak matang, kita boleh siramkan saus yang udah kita buat tadi ya. Kemudian kita aduk cepat sampai merata. Dan tumis tomat telur yang enak banget, siap untuk disajikan ya. Ini cocok banget untuk menu sarapan maupun makan malam ya, karena buatnya sangat cepat dan pastinya nggak pakai ribet ya. Oke, kalau sudah matang kita boleh matikan apinya ya. Tumis tomat telur yang enak banget ala dapur lagi, siap untuk disajikan. Asli ini enak banget teman-teman, super nagih banget. Aku sering banget bikin menu sarapan kayak gini karena emang anak-anak aku suka banget. Oke, kita pindahkan di piring saji ya. Nah, biar makin sedap, di sini aku mau taburkan bawang merah goreng ya. Asli menu kali ini istimewa banget. Jangan lupa tambahkan potongan daun bawang biar makin cantik ya tampilannya. Gimana, sangat mudah banget kan cara masak menu hari ini? Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, punya terong batik, bingung mau dimasak apa? Oke deh, hari ini dapur lagi pengen membagikan resep terong batik yang enak dan pastinya ini tuh nagih banget ya, karena rasanya super mantep banget. Oke, langsung aja terong batik dipotong-potong jadi dua kayak gini ya. Untuk pisau pemotongnya di sini aku pakai pisau set dari ID Life ya, yang tipe IL163. Ini pisau full stainless, super tajam dan pastinya bagus banget ya. Oke, kita lanjut sampai selesai. Ini hasilnya. Kemudian panaskan minyak dan kita akan goreng terong batiknya sampai empuk ya.
Untuk wajahnya di sini aku pakai wok cookware dari ID Life yang tipe IL28WK ya. Ini anti lengket, teknologi Jerman, panasnya cepat merata banget sehingga apa yang kita masak bisa lebih cepat mateng. Ini terongnya udah empuk ya, kita boleh angkat dan tiriskan dulu. Lanjut ada tempe, di sini aku pakai 1 papan kecil. Lalu dipotong-potong aja ya. Oke, kita akan goreng sampai kecoklatan. Setelah matang, angkat dan tiriskan tempenya. Kemudian kita akan haluskan bumbunya. Di sini aku menggunakan Glass Electric Blender Set dari ID Life ya. Untuk bumbunya ini ada cabai rawit, aku pakai kurang lebih 12 buah. Kemudian bawang merahnya aku pakai 7 siung. Bawang putihnya 3 siung aja. Tomat ukuran kecil 1 buah. Lalu untuk cabai merahnya boleh diganti cabai keriting, aku pakai 4 buah aja ya. Lanjut ada gula pasir 1 sendok teh, kaldu jamurnya 1 sendok teh, dan garamnya 1 sendok teh juga. Oke, tambahkan sedikit air dan kita akan proses sampai halus ya. Blender dari ID Life ini punya 3 cup, ukuran kecil, sedang, dan besar. Bisa menghaluskan dengan cepat aneka bumbu dan bahan lainnya ya. Bisa juga untuk buat jus buah. Oke, sebentar aja udah langsung halus, bisa dilihat. Lanjut panaskan minyak dan tumis bumbu halusnya sampai harum dan tanak ya teman-teman. Oke, setelah harum dan tanak seperti ini, kita bisa tambahkan, ini kebetulan ada udang, jadi tambahkan udang sebanyak 200 gram, diaduk-aduk sampai berubah warna ya teman-teman. Oke, ini udah berubah warna dan aromanya tuh makin wangi banget. Masukkan tempe dan juga terongnya ya. Bisa kebayang terong ini dimasak bareng udang tuh asli enak banget teman-teman. Oke, diaduk merata. Tambahkan sedikit air biar bumbunya makin meresap. Lalu di sini aku tambahkan kecap manis kurang lebih 1 sendok teh ya. Opsional aja, kalau teman-teman nggak suka kecap manis boleh di skip. Oke, dimasak sampai bumbunya meresap dan kuahnya agak menyusut ya. Nah seperti ini bisa dilihat. Ini udah matang dan aromanya tuh bener-bener menggugah selera. Oke, setelah matang kita boleh matikan apinya. Tumis terong batik yang enak banget, siap untuk disajikan ya. Asli ini super mantul banget. Dimakan gini aja udah enak, apalagi ditambahin kerupuk ya teman-teman, makin mantul aja.
Oke, sangat mudah banget cara masak menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, punya tahu dan telur, bingung mau dimasak apa? Oke, ikutin dapur lagi ya, karena hari ini kita akan bagikan resep olahan telur dan tahu yang enak dan pastinya simple banget. Langsung aja siapin 1 buah tahu, kemudian kita potong-potong. Di sini aku potongnya kayak gini aja ya. Oke, kita sisihkan dulu. Lanjut kita pecahkan. Di sini aku pakai 3 butir telur. Kemudian kita kocok lepas. Untuk telur misalkan teman-teman suka banyak boleh ditambah ya. Di sini aku pakai 3 aja. Oke, kita siramkan telur ke dalam tahu ya. Boleh diaduk sampai merata. Atau kita langsung sisihkan aja dulu ya. Lanjut potong-potong. Ada daun bawang, di sini aku pakai 3 batang. Dipotong halus seperti ini aja ya teman-teman. Lanjut ada bawang putih, aku pakai 3 siung, dikeprek aja, kulit dicincang ya. Lanjut ada 4 buah tomat, kita cincang kasar aja ya. Oke, kita lakukan sampai selesai. Kemudian panaskan minyak dan kita akan goreng tahu dan telurnya sampai matang ya. Boleh sampai garing, boleh juga setengah matang.
Sesuaikan aja dengan selera masing-masing. Jangan lupa dibolak-balik biar matangnya merata, atau boleh diorak-arik gitu ya teman-teman. Oke, sambil menunggu tahunya matang, kita siapkan ada gula pasir dan garam masing-masing setengah sendok teh. Lalu kaldu jamur dan lada bubuk setengah sendok teh juga. Kecap asin 1 sendok teh. Kecap manisnya 2 sendok teh. Kemudian ada saus tiram 1 sendok teh ya. Lanjut kita tambahkan ada tepung maizena, aku pakai setengah sendok makan. Lalu tuang air secukupnya. Di sini aku pakai kurang lebih 200 ml ya. Diaduk merata dan pastikan semua bahan larut. Oke, ini tahunya udah cukup matang. Segini aja cukup menurutku ya. Kalau teman-teman mau lebih kering lagi boleh. Atau kalau mau setengah matang juga boleh banget ya. Aromanya benar-benar wangi ya dari tahu dan telur yang udah digoreng matang tadi. Lanjut, ini ada bawang putih yang udah dicincang tadi. Kita tumis sampai harum. Kemudian masukkan tomat. Diaduk sambil dipenyet-penyet boleh ya. Pastikan tomatnya matang dan gak bau langu ya. Kita boleh penyet-penyetin. Setelah tercium wangi, kita bisa masukkan tahu dan telurnya. Lalu aduk sampai merata. Kemudian tambahkan saus yang udah kita buat tadi. Asli ini mantul banget ya, perpaduan dari rasa gurih, manis, segar, dan sedap pastinya. Oke, tambahkan daun bawang dan kita masak sampai bumbunya meresap dan kuahnya gak menyusut ya. Oke, setelah bumbunya meresap, kita bisa matikan apinya ya. Tahu telur tomat yang enak banget ala dapur lagi siap untuk disajikan. Asli ini menu simple banget, tapi dijamin rasanya enak loh. Cocok banget untuk menu sarapan karena masaknya simple dan gak makan waktu lama ya. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan menu simple dan praktis banget untuk sarapan. Langsung aja siapin tahu putih 2 buah aja ya, dipotong. Di sini saya potongnya panjang-panjang kayak stick gitu ya teman-teman.
Untuk teman-teman bebas kalau mau dipotong dadu juga boleh ya. Lanjut, kita panaskan minyak dan goreng tahunya sampai kecoklatan atau boleh setengah mateng ya. Oke, jangan lupa dibalik biar tahunya tuh matang merata. Setelah itu angkat dan tiriskan. Oke. Lanjut, ada telur. Di sini saya pakai 5 butir. Langsung aja diceplok aja ya. Sampai matang. Untuk teman-teman bisa sesuaikan mau jumlah telur ceploknya berapa buah. Karena di sini kita tuh sekeluarga ada 5 orang, jadi nyeploknya 5 telur. Oke, setelah matang, kita angkat dan tiriskan ya. Lanjut kita goreng sampai selesai. Kemudian haluskan bumbu, ada bawang putih 2 siung, untuk bawang merahnya 5 siung aja, cabai rawitnya 5 buah. Lalu ada tomat 1 buah ya, ini saya potong-potong kasar aja biar gampang pas diuleknya. Lanjut ada garam dan gula pasir masing-masing 1 sendok teh, kaldu jamur dan lada bubuk 1 sendok teh. Kemudian ada cabai bubuk ya, saya pakai 1 sendok teh. Lanjut kita akan ulek sampai halus. Untuk cabai bubuk, misal teman-teman nggak punya cabai bubuk, boleh diganti cabai merah ya. Ini untuk warna aja biar cakep ya, nanti kemerahan gitu. Oke, setelah diulek halus, kita bisa sisihkan bumbunya ya. Lanjut iris-iris, ada bawang merahnya 5 siung. Ini sih opsional, bisa ditumis di awal atau boleh pakai bawang merah goreng untuk taburan ya. Kalau saya sih suka di awal aja biar sedapnya tuh kerasa. Oke, langsung aja ditumis bawang merahnya sampai harum. Oke, setelah layu kita boleh masukkan bumbu halusnya. Masukkan semuanya lalu aduk-aduk dan masak sampai tanak ya. Pastikan bumbunya udah tercium harum. Setelah tanak kita boleh tuang air. Di sini saya pakai 200 ml ya. Oke, masak sampai mendidih. Sebelumnya kita bisa masukkan tahu ya. Kemudian saus tiram 1 sendok teh. Aduk. Masak sampai mendidih. Setelah mendidih, kita boleh masukkan telur ceploknya. Oke, udah masuk semua telur ceploknya. Kemudian tambahkan tauge ya. Untuk sayur sih bebas, teman-teman boleh pakai sayur kesukaan ya. Di sini pas ada tauge tinggal dikit, jadi kita tambahkan aja buat sedep-sedepan dan seger-seger gitu ya rasanya kalau ada sayurnya. Masak sebentar sampai tauge layu dan bumbunya meresap, kita bisa matikan apinya ya. Dan telur ceplok kuah merah yang enak banget ala dapur lagi siap untuk disajikan. Asli ini mantul banget, cocok untuk menu sarapan karena masaknya super cepet dan gak pakai ribet ya teman-teman. Rasanya sangat sedap, gurih, agak-agak pedas gitu ya teman-teman, tapi nggak banget. Kalau untuk anak-anak sih nggak terlalu pedas ya, maksudnya nggak pedas-pedas banget. Karena cabenya cuma pakai 5 buah tadi ya, jadi seger aja. Enak pastinya, tinggal nambah kerupuk, ini sudah bisa jadi menu keluarga tercinta. Gimana? Sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini? Semoga bermanfaat ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum.
Assalamualaikum, gak bosan-bosan dengan menu sarapan satu ini? Yaps, bener banget, hari ini dapur lagi mau bagiin resep sarapan favorit yang simple, enak, dan pastinya nagin banget, yaitu tumis tomat telur. Meskipun menu ini simple, tapi beneran rasanya tuh enak banget. Saus kental dengan rasa yang super gurih dan kerasa banget tiramnya, bikin semua keluarga makin berselera makan. Oke, langsung aja ke langkah pembuatannya ya. Daun bawang dipotong-potong kasar seperti ini. Untuk daun bawangnya aku pakai satu batang aja. Kalau teman-teman suka boleh nambah ya, karena daun bawang ini menambah sedap masakan juga ya. Lanjut, daun seledri aku pakai 2 batang, diiris-iris juga. Kemudian untuk tomatnya aku pakai 2 buah. Di sini aku potong kotak-kotak aja untuk tomatnya. Kemudian di sini aku mau pecahkan 3 butir telur. Lalu kita kocok lepas. Di sini aku menggunakan saus tiram selera dari Kobe yang terbuat dari tiram asli sehingga menghasilkan cita rasa yang lebih gurih alami ya teman-teman. Bisa dilihat tampilannya begitu kental sehingga kita pakai sedikit aja masakan udah terasa sedapnya ya. Oke, cukup 1 sendok makan aja. Kita akan gunakan untuk menu kali ini ya teman-teman. Selanjutnya kita panaskan sedikit minyak dan kita akan buat saus yang enak ya. Langkah pertama tumis daun bawang dan juga daun seledrinya ya sampai wangi. Setelah harum kita bisa tambahkan potongan tomat. Lalu ada saus tomat aku pakai 5 sendok makan. Untuk saus tiramnya cukup 1 sendok makan aja. Di sini aku nggak tambahkan garam maupun penyedap rasa ya, karena saus tiram selera ini rasanya udah pas banget. Oke, tambahkan air kurang lebih 50 ml. Diaduk merata dan dimasak sampai bumbunya meresap dan tomatnya agak lembek ya teman-teman. Asli ini enak banget, tambah selera, tambah istimewa dong. Teman-teman tahu nggak sih alasan aku memilih saus tiram selera dibandingkan saus tiram merek lainnya? Karena saus tiram selera ini diproses tanpa bahan pengawet dan pewarna buatan, sehingga lebih aman dan kita nggak perlu was-was lagi saat membuat masakan untuk keluarga tercinta. Oke, setelah ini mengental, kita bisa matikan apinya. Asli ini aromanya tuh wangi banget teman-teman, beneran deh menggugah selera. Selanjutnya kita panaskan minyak dan dadar telurnya. Boleh sambil diaduk-aduk kasar gitu aja.
Oke, kita aduk-aduk atau diorak-arik seperti ini. Setelah agak matang, kita boleh siramkan saus yang udah kita buat tadi ya. Kemudian kita aduk cepat sampai merata. Dan tumis tomat telur yang enak banget, siap untuk disajikan ya. Ini cocok banget untuk menu sarapan maupun makan malam ya, karena buatnya sangat cepat dan pastinya nggak pakai ribet ya. Oke, kalau sudah matang kita boleh matikan apinya ya. Tumis tomat telur yang enak banget ala dapur lagi, siap untuk disajikan. Asli ini enak banget teman-teman, super nagih banget. Aku sering banget bikin menu sarapan kayak gini karena emang anak-anak aku suka banget. Oke, kita pindahkan di piring saji ya. Nah, biar makin sedap, di sini aku mau taburkan bawang merah goreng ya. Asli menu kali ini istimewa banget. Jangan lupa tambahkan potongan daun bawang biar makin cantik ya tampilannya. Gimana, sangat mudah banget kan cara masak menu hari ini? Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, punya terong batik, bingung mau dimasak apa? Oke deh, hari ini dapur lagi pengen membagikan resep terong batik yang enak dan pastinya ini tuh nagih banget ya, karena rasanya super mantep banget. Oke, langsung aja terong batik dipotong-potong jadi dua kayak gini ya. Untuk pisau pemotongnya di sini aku pakai pisau set dari ID Life ya, yang tipe IL163. Ini pisau full stainless, super tajam dan pastinya bagus banget ya. Oke, kita lanjut sampai selesai. Ini hasilnya. Kemudian panaskan minyak dan kita akan goreng terong batiknya sampai empuk ya. Untuk wajahnya di sini aku pakai wok cookware dari ID Life yang tipe IL28WK ya. Ini anti lengket, teknologi Jerman, panasnya cepat merata banget sehingga apa yang kita masak bisa lebih cepat matang. Ini terongnya udah empuk ya, kita boleh angkat dan tiriskan dulu. Lanjut ada tempe, di sini aku pakai satu papan kecil. Lalu dipotong-potong aja ya. Oke, kita akan goreng sampai kecoklatan. Setelah matang, angkat dan tiriskan tempenya. Kemudian kita akan haluskan bumbunya. Di sini aku menggunakan Glass Electric Blender Set dari ID Life ya. Untuk bumbunya ini ada cabai rawit, aku pakai kurang lebih 12 buah. Kemudian bawang merahnya aku pakai 7 siung. Bawang putihnya 3 siung aja. Tomat ukuran kecil 1 buah. Lalu untuk cabai merahnya boleh diganti cabai keriting, aku pakai 4 buah aja ya. Lanjut ada gula pasir 1 sendok teh, kaldu jamurnya 1 sendok teh, dan garamnya 1 sendok teh juga.
Oke, tambahkan sedikit air dan kita akan proses sampai halus ya. Blender dari ID Live ini punya 3 cup, ukuran kecil, sedang, dan besar. Bisa menghaluskan dengan cepat aneka bumbu dan bahan lainnya ya. Bisa juga untuk buat jus buah. Oke, sebentar aja udah langsung halus, bisa dilihat. Lanjut panaskan minyak dan tumis bumbu halusnya sampai harum dan tanak ya teman-teman. Oke, setelah harum dan tanak seperti ini, kita bisa tambahkan, ini kebetulan ada udang, jadi tambahkan udang sebanyak 200 gram, diaduk-aduk sampai berubah warna ya teman-teman. Oke, ini udah berubah warna dan aromanya tuh makin wangi banget. Masukkan tempe dan juga terongnya ya. Bisa kebayang terong ini dimasak bareng udang tuh asli enak banget teman-teman. Oke, diaduk merata. Tambahkan sedikit air biar bumbunya makin meresap. Lalu di sini aku tambahkan kecap manis kurang lebih 1 sendok teh ya. Opsional aja, kalau teman-teman nggak suka kecap manis boleh di skip. Oke, dimasak sampai bumbunya meresap dan kuahnya agak menyusut ya. Nah seperti ini bisa dilihat. Ini udah matang dan aromanya tuh bener-bener menggugah selera. Oke, setelah matang kita boleh matikan apinya. Tumis terong batik yang enak banget, siap untuk disajikan ya. Asli ini super mantul banget. Dimakan gini aja udah enak, apalagi ditambahin kerupuk ya teman-teman, makin mantul aja. Oke, sangat mudah banget cara masak menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, punya tahu dan telur, bingung mau dimasak apa? Oke, ikutin dapur lagi ya, karena hari ini kita akan bagikan resep olahan telur dan tahu yang enak dan pastinya simple banget. Langsung aja siapin 1 buah tahu, kemudian kita potong-potong. Di sini aku potongnya kayak gini aja ya. Oke, kita sisihkan dulu. Lanjut kita pecahkan. Di sini aku pakai 3 butir telur. Kemudian kita kocok lepas.
Untuk telur misalkan teman-teman suka banyak boleh ditambah ya. Di sini aku pakai 3 aja. Oke, kita siramkan telur ke dalam tahu ya. Boleh diaduk sampai merata. Atau kita langsung sisihkan aja dulu ya. Lanjut potong-potong, ada daun bawang. Di sini aku pakai 3 batang. Dipotong halus seperti ini aja ya teman-teman. Lanjut ada bawang putih, aku pakai 3 siung, digeprek aja, kulit dicincang ya. Lanjut ada 4 buah tomat, kita cincang kasar aja ya. Oke, kita lakukan sampai selesai. Kemudian panaskan minyak dan kita akan goreng tahu dan telurnya sampai matang ya. Boleh sampai garing, boleh juga setengah matang. Sesuaikan aja dengan selera masing-masing. Jangan lupa dibolak-balik biar matangnya merata, atau boleh diorak-arik gitu ya teman-teman. Oke, sambil menunggu tahunya matang, kita siapkan ada gula pasir dan garam masing-masing setengah sendok teh. Lalu kaldu jamur dan lada bubuk setengah sendok teh juga. Kecap asin 1 sendok teh. Kecap manisnya 2 sendok teh. Kemudian ada saus tiram 1 sendok teh ya. Lanjut kita tambahkan ada tepung maizena, aku pakai setengah sendok makan. Lalu tuang air secukupnya. Di sini aku pakai kurang lebih 200 ml ya. Diaduk merata dan pastikan semua bahan larut. Oke, ini tahunya udah cukup matang. Segini aja cukup menurutku ya. Kalau teman-teman mau lebih kering lagi boleh. Atau kalau mau setengah matang juga boleh banget ya.
Aromanya benar-benar wangi ya dari tahu dan telur yang udah digoreng matang tadi. Lanjut, ini ada bawang putih yang udah dicincang tadi, kita tumis sampai harum. Kemudian masukkan tomat, diaduk sambil dipenyet-penyet boleh ya. Pastikan tomatnya matang dan gak bau langu ya. Kita boleh penyet-penyetin. Setelah tercium wangi, kita bisa masukkan tahu dan telurnya. Lalu aduk sampai merata. Kemudian tambahkan saus yang udah kita buat tadi. Asli ini mantul banget ya, perpaduan dari rasa gurih, manis, segar, dan sedap pastinya. Oke, tambahkan daun bawang dan kita masak sampai bumbunya meresap dan kuahnya gak menyusut ya. Oke, setelah bumbunya meresap, kita bisa matikan apinya ya. Tahu telur tomat yang enak banget ala dapur lagi siap untuk disajikan. Asli ini menu simple banget, tapi dijamin rasanya enak loh. Cocok banget untuk menu sarapan karena masaknya simple dan gak makan waktu lama ya. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan menu simple dan praktis banget untuk sarapan. Langsung aja siapin tahu putih 2 buah aja ya, dipotong. Di sini saya potongnya panjang-panjang kayak stick gitu ya teman-teman. Untuk teman-teman bebas kalau mau dipotong dadu juga boleh ya. Lanjut, kita panaskan minyak dan goreng tahunya sampai kecoklatan. Atau boleh setengah mateng ya. Oke, jangan lupa dibalik biar tahunya tuh matang merata. Setelah itu angkat dan tiriskan. Oke. Lanjut, ada telur. Di sini saya pakai 5 butir. Langsung aja diceplok aja ya. Sampai matang. Untuk teman-teman bisa sesuaikan mau jumlah telur ceploknya berapa buah. Karena di sini kita tuh sekeluarga ada 5 orang, jadi nyeploknya 5 telur. Oke, setelah matang kita angkat dan tiriskan ya. Lanjut kita goreng sampai selesai. Kemudian haluskan bumbu, ada bawang putih 2 siung, untuk bawang merahnya 5 siung aja, cabai rawitnya 5 buah. Lalu ada tomat 1 buah ya, ini saya potong-potong kasar aja biar gampang pas diuleknya. Lanjut ada garam dan gula pasir masing-masing 1 sendok teh, kaldu jamur dan lada bubuk 1 sendok teh. Kemudian ada cabai bubuk ya, saya pakai 1 sendok teh. Lanjut kita akan ulek sampai halus. Untuk cabai bubuk, misal teman-teman nggak punya cabai bubuk, boleh diganti cabai merah ya. Ini untuk warna aja, biar cakep ya nanti kemerahan gitu.
Oke, setelah diulek halus, kita bisa sisihkan bumbunya ya. Lanjut iris-iris, ada bawang merahnya 5 siung. Ini sih opsional, bisa ditumis di awal atau boleh pakai bawang merah goreng untuk taburan ya. Kalau saya sih suka di awal aja biar sedapnya tuh kerasa. Oke, langsung aja ditumis bawang merahnya sampai harum. Oke, setelah layu, kita boleh masukkan bumbu halusnya. Masukkan semuanya, lalu aduk-aduk dan masak sampai tanak ya. Pastikan bumbunya udah tercium harum. Setelah tanak, kita boleh tuang air. Di sini saya pakai 200 ml ya. Oke, masak sampai mendidih. Sebelumnya kita bisa masukkan tahu ya. Kemudian saus tiram 1 sendok teh. Aduk. Masak sampai mendidih. Setelah mendidih, kita boleh masukkan telur ceploknya. Oke, udah masuk semua telur ceploknya. Kemudian tambahkan tauge ya. Untuk sayur sih bebas, teman-teman boleh pakai sayur kesukaan ya. Di sini pas ada tauge tinggal dikit, jadi kita tambahkan aja buat sedep-sedepan dan seger-seger gitu ya rasanya kalau ada sayurnya. Masak sebentar sampai tauge layu dan bumbunya meresap, kita bisa matikan apinya ya. Dan telur ceplok kuah merah yang enak banget ala dapur lagi siap untuk disajikan. Asli ini mantul banget, cocok untuk menu sarapan karena masaknya super cepet dan gak pakai ribet ya teman-teman. Rasanya sangat sedap, gurih, agak-agak pedas gitu ya teman-teman, tapi nggak banget. Kalau untuk anak-anak sih nggak terlalu pedas ya, maksudnya nggak pedas-pedas banget. Karena cabenya cuma pakai 5 buah tadi ya, jadi seger aja. Enak pastinya, tinggal nambah kerupuk, ini sudah bisa jadi menu keluarga tercinta. Gimana? Sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini? Semoga bermanfaat ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, gak bosan-bosan dengan menu sarapan satu ini? Yaps, bener banget, hari ini dapur lagi mau bagiin resep sarapan favorit yang simple, enak, dan pastinya nagin banget, yaitu tumis tomat telur. Meskipun menu ini simple, tapi beneran rasanya tuh enak banget. Saus kental dengan rasa yang super gurih dan kerasa banget tiramnya, bikin semua keluarga makin berselera makan. Oke, langsung aja ke langkah pembuatannya ya. Daun bawang dipotong-potong kasar seperti ini. Untuk daun bawangnya aku pakai 1 batang aja. Kalau teman-teman suka boleh nambah ya, karena daun bawang ini menambah sedap masakan juga ya. Lanjut, daun seledri aku pakai 2 batang, diiris-iris juga. Kemudian untuk tomatnya aku pakai 2 buah. Di sini aku potong kotak-kotak aja untuk tomatnya. Kemudian di sini aku mau pecahkan 3 butir telur. Lalu kita kocok lepas.
Di sini aku menggunakan saus tiram selera dari Kobe yang terbuat dari tiram asli sehingga menghasilkan cita rasa yang lebih gurih alami ya teman-teman. Bisa dilihat tampilannya begitu kental sehingga kita pakai sedikit aja masakan udah terasa sedapnya ya. Oke, cukup 1 sendok makan aja. Kita akan gunakan untuk menu kali ini ya teman-teman. Selanjutnya kita panaskan sedikit minyak dan kita akan buat saus yang enak ya. Langkah pertama tumis daun bawang dan juga daun seledrinya ya sampai wangi. Setelah harum, kita bisa tambahkan potongan tomat. Lalu ada saus tomat aku pakai 5 sendok makan. Untuk saus tiramnya cukup 1 sendok makan aja. Di sini aku nggak tambahkan garam maupun penyedap rasa ya, karena saus tiram selera ini rasanya udah pas banget. Oke, tambahkan air kurang lebih 50 ml. Diaduk merata dan dimasak sampai bumbunya meresap dan tomatnya agak lembek ya teman-teman. Asli ini enak banget, tambah selera tambah istimewa dong. Teman-teman tahu nggak sih alasan aku memilih saus tiram selera dibandingkan saus tiram merek lainnya? Karena saus tiram selera ini diproses tanpa bahan pengawet dan pewarna buatan, sehingga lebih aman dan kita nggak perlu was-was lagi saat membuat masakan untuk keluarga tercinta. Oke, setelah ini mengental, kita bisa matikan apinya. Asli ini aromanya tuh wangi banget teman-teman, beneran deh menggugah selera. Selanjutnya kita panaskan minyak dan dadar telurnya. Boleh sambil diaduk-aduk kasar gitu aja. Oke, kita aduk-aduk atau diorak-arik seperti ini. Setelah agak matang, kita boleh siramkan saus yang udah kita buat tadi ya. Kemudian kita aduk cepat sampai merata. Dan tumis tomat telur yang enak banget, siap untuk disajikan ya. Ini cocok banget untuk menu sarapan maupun makan malam ya, karena buatnya sangat cepat dan pastinya nggak pakai ribet ya. Oke, kalau sudah matang kita boleh matikan apinya ya. Tumis tomat telur yang enak banget ala dapur lagi, siap untuk disajikan. Asli ini enak banget teman-teman, super nagih banget. Aku sering banget bikin menu sarapan kayak gini karena emang anak-anak aku suka banget. Oke, kita pindahkan di piring saji ya. Nah, biar makin sedap, di sini aku mau taburkan bawang merah goreng ya. Asli menu kali ini istimewa banget. Jangan lupa tambahkan potongan daun bawang biar makin cantik ya tampilannya. Gimana, sangat mudah banget kan cara masak menu hari ini? Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum.
Assalamualaikum, punya terong batik bingung mau dimasak apa? Oke deh, hari ini dapur lagi pengen membagikan resep terong batik yang enak dan pastinya ini tuh nagih banget ya karena rasanya super mantep banget. Oke, langsung aja terong batik dipotong-potong jadi dua kayak gini ya. Untuk pisau pemotongnya di sini aku pakai pisau set dari ID Life ya yang tipe IL163. Ini pisau full stainless, super tajam dan pastinya bagus banget ya. Oke, kita lanjut sampai selesai. Ini hasilnya. Kemudian panaskan minyak dan kita akan goreng terong batiknya sampai empuk ya. Untuk wajahnya di sini aku pakai wok cookware dari ID Life yang tipe IL28WK ya. Ini anti lengket teknologi Jerman, panasnya cepat merata banget sehingga apa yang kita masak bisa lebih cepat matang. Ini terongnya udah empuk ya, kita boleh angkat dan tiriskan dulu. Lanjut ada tempe di sini aku pakai satu papan kecil. Lalu dipotong-potong aja ya. Oke, kita akan goreng sampai kecoklatan. Setelah matang, angkat dan tiriskan tempenya. Kemudian kita akan haluskan bumbunya. Di sini aku menggunakan Glass Electric Blender Set dari ID Life ya. Untuk bumbunya ini ada cabai rawit, aku pakai kurang lebih 12 buah. Kemudian bawang merahnya aku pakai 7 siung. Bawang putihnya 3 siung aja. Tomat ukuran kecil 1 buah. Lalu untuk cabai merahnya boleh diganti cabai keriting, aku pakai 4 buah aja ya. Lanjut ada gula pasir 1 sendok teh, kaldu jamurnya 1 sendok teh, dan garamnya 1 sendok teh juga. Oke, tambahkan sedikit air dan kita akan proses sampai halus ya. Blender dari ID Life ini punya 3 cup, ukuran kecil, sedang, dan besar. Bisa menghaluskan dengan cepat aneka bumbu dan bahan lainnya ya. Bisa juga untuk buat jus buah. Oke, sebentar aja udah langsung halus, bisa dilihat. Lanjut panaskan minyak dan tumis bumbu halusnya sampai harum dan tanak ya teman-teman. Oke, setelah harum dan tanak seperti ini, kita bisa tambahkan, ini kebetulan ada udang, jadi tambahkan udang sebanyak 200 gram, diaduk-aduk sampai berubah warna ya teman-teman. Oke, ini udah berubah warna dan aromanya tuh makin wangi banget. Masukkan tempe dan juga terongnya ya. Bisa kebayang terong ini dimasak bareng udang tuh asli enak banget teman-teman. Oke, diaduk merata. Tambahkan sedikit air,
biar bumbunya makin meresap. Lalu di sini aku tambahkan kecap manis kurang lebih 1 sendok teh ya. Opsional aja, kalau teman-teman nggak suka kecap manis boleh di skip. Oke, dimasak sampai bumbunya meresap dan kuahnya agak menyusut ya. Nah, seperti ini bisa dilihat. Ini udah matang dan aromanya tuh bener-bener menggugah selera. Oke, setelah matang kita boleh matikan apinya. Tumis terong batik yang enak banget, siap untuk disajikan ya. Asli ini super mantul banget. Dimakan gini aja udah enak, apalagi ditambahin kerupuk ya teman-teman, makin mantul aja. Oke, sangat mudah banget cara masak menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, punya tahu dan telur, bingung mau dimasak apa? Oke, ikutin dapur lagi ya, karena hari ini kita akan bagikan resep olahan telur dan tahu yang enak dan pastinya simple banget. Langsung aja siapin 1 buah tahu, kemudian kita potong-potong. Di sini aku potongnya kayak gini aja ya. Oke, kita sisihkan dulu. Lanjut kita pecahkan. Di sini aku pakai 3 butir telur. Kemudian kita kocok lepas. Untuk telur misalkan teman-teman suka banyak boleh ditambah ya. Di sini aku pakai 3 aja. Oke, kita siramkan telur ke dalam tahu ya. Boleh diaduk sampai merata. Atau kita langsung sisihkan aja dulu ya. Lanjut potong-potong, ada daun bawang, di sini aku pakai 3 batang. Dipotong halus seperti ini aja ya teman-teman. Lanjut ada bawang putih, aku pakai 3 siung, dikeprek aja, udah dicincang ya. Lanjut ada 4 buah tomat, kita cincang kasar aja ya.
Oke, kita lakukan sampai selesai. Kemudian panaskan minyak dan kita akan goreng tahu dan telurnya sampai matang ya. Boleh sampai garing, boleh juga setengah matang. Sesuaikan aja dengan selera masing-masing. Jangan lupa dibolak-balik biar matangnya merata, atau boleh diorak-arik gitu ya teman-teman. Oke, sambil menunggu tahunya matang, kita siapkan ada gula pasir dan garam masing-masing setengah sendok teh. Lalu kaldu jamur dan lada bubuk setengah sendok teh juga. Kecap asin 1 sendok teh. Kecap manisnya 2 sendok teh. Kemudian ada saus tiram 1 sendok teh ya. Lanjut kita tambahkan ada tepung maizena, aku pakai setengah sendok makan. Lalu tuang air secukupnya. Di sini aku pakai kurang lebih 200 ml ya. Diaduk merata dan pastikan semua bahan larut. Oke, ini tahunya udah cukup matang. Segini aja cukup menurutku ya. Kalau teman-teman mau lebih kering lagi boleh. Atau kalau mau setengah matang juga boleh banget ya. Aromanya benar-benar wangi ya dari tahu dan telur yang udah digoreng matang tadi. Lanjut, ini ada bawang putih yang udah dicincang tadi. Kita tumis sampai harum. Kemudian masukkan tomat. Diaduk sambil dipenyet-penyet boleh ya. Pastikan tomatnya matang dan gak bau langu ya. Kita boleh penyet-penyetin. Setelah tercium wangi, kita bisa masukkan tahu dan telurnya. Lalu aduk sampai merata. Kemudian tambahkan saus yang udah kita buat tadi. Asli ini mantul banget ya, perpaduan dari rasa gurih, manis, segar, dan sedap pastinya. Oke, tambahkan daun bawang dan kita masak sampai bumbunya meresap dan kuahnya gak menyusut ya. Oke, setelah bumbunya meresap, kita bisa matikan apinya ya. Tahu telur tomat yang enak banget ala dapur lagi siap untuk disajikan.
Asli ini menu simple banget tapi dijamin rasanya enak loh. Cocok banget untuk menu sarapan karena masaknya simple dan nggak makan waktu lama ya. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan menu simple dan praktis banget untuk sarapan. Langsung aja siapin tahu putih 2 buah aja ya, dipotong. Di sini saya potongnya panjang-panjang kayak stick gitu ya teman-teman. Untuk teman-teman bebas kalau mau dipotong dadu juga boleh ya. Lanjut kita panaskan minyak dan goreng tahunya sampai kecoklatan. Atau boleh setengah mateng ya. Oke, jangan lupa dibalik biar tahunya tuh matang merata. Setelah itu angkat dan tiriskan. Oke. Lanjut, ada telur. Di sini saya pakai 5 butir. Langsung aja diceplok aja ya. Sampai matang. Untuk teman-teman bisa sesuaikan mau jumlah telur ceploknya berapa buah. Karena di sini kita tuh sekeluarga ada 5 orang, jadi nyeploknya 5 telur. Oke, setelah matang kita angkat dan tiriskan ya. Lanjut kita goreng sampai selesai. Kemudian haluskan bumbu, ada bawang putih 2 siung, untuk bawang merahnya 5 siung aja, cabai rawitnya 5 buah. Lalu ada tomat 1 buah ya, ini saya potong-potong kasar aja biar gampang pas diuleknya. Lanjut ada garam dan gula pasir masing-masing 1 sendok teh, kaldu jamur dan lada bubuk 1 sendok teh. Kemudian ada cabai bubuk ya, saya pakai 1 sendok teh. Lanjut kita akan ulek sampai halus. Untuk cabai bubuk, misal teman-teman nggak punya cabai bubuk, boleh diganti cabai merah ya. Ini untuk warna aja, biar cakep ya, nanti kemerahan gitu. Oke, setelah diulek halus, kita bisa sisihkan bumbunya ya. Lanjut iris-iris, ada bawang merahnya 5 siung. Ini sih opsional, bisa ditumis di awal atau boleh pakai bawang merah goreng untuk taburan ya. Kalau saya sih suka di awal aja biar sedapnya tuh kerasa. Oke, langsung aja ditumis bawang merahnya sampai harum. Oke, setelah layu kita boleh masukkan bumbu halusnya. Masukkan semuanya lalu aduk-aduk dan masak sampai tanak ya. Pastikan bumbunya udah tercium harum. Setelah tanak kita boleh tuang air. Di sini saya pakai 200 ml ya. Oke, masak sampai mendidih. Sebelumnya kita bisa masukkan tahu ya. Kemudian saus tiram 1 sendok teh. Aduk. Masak sampai mendidih. Setelah mendidih, kita boleh masukkan telur ceploknya. Oke, udah masuk semua telur ceploknya. Kemudian tambahkan tauge ya.
Untuk sayur sih bebas, teman-teman boleh pakai sayur kesukaan ya. Di sini pas ada tauge tinggal dikit, jadi kita tambahkan aja buat sedep-sedepan dan seger-seger gitu ya rasanya kalau ada sayurnya. Masak sebentar sampai tauge layu dan bumbunya meresap, kita bisa matikan apinya ya. Dan telur ceplok kuah merah yang enak banget ala dapur lagi siap untuk disajikan. Asli ini mantul banget, cocok untuk menu sarapan karena masaknya super cepet dan nggak pakai ribet ya teman-teman. Rasanya sangat sedap, gurih, agak-agak pedas gitu ya teman-teman, tapi nggak banget. Kalau untuk anak-anak sih nggak terlalu pedas ya, maksudnya nggak pedas-pedas banget. Karena cabenya cuma pakai 5 buah tadi ya, jadi seger aja. Enak pastinya, tinggal nambah kerupuk, ini sudah bisa jadi menu keluarga tercinta. Gimana, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini? Semoga bermanfaat ya, terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, gak bosan-bosan dengan menu sarapan satu ini? Yaps, bener banget, hari ini dapur lagi mau bagiin resep sarapan favorit yang simple, enak, dan pastinya nagin banget, yaitu tumis tomat telur. Meskipun menu ini simple, tapi beneran rasanya tuh enak banget. Saus kental dengan rasa yang super gurih dan kerasa banget tiramnya, bikin semua keluarga makin berselera makan. Oke, langsung aja ke langkah pembuatannya ya. Daun bawang dipotong-potong kasar seperti ini. Untuk daun bawangnya aku pakai 1 batang aja. Kalau teman-teman suka boleh nambah ya, karena daun bawang ini menambah sedap masakan juga ya. Lanjut, daun seledri aku pakai 2 batang, diiris-iris juga. Kemudian untuk tomatnya aku pakai 2 buah. Di sini aku potong kotak-kotak aja untuk tomatnya. Kemudian di sini aku mau pecahkan 3 butir telur. Lalu kita kocok lepas. Di sini aku menggunakan saus tiram selera dari Kobe yang terbuat dari tiram asli sehingga menghasilkan cita rasa yang lebih gurih alami ya teman-teman. Bisa dilihat tampilannya begitu kental sehingga kita pakai sedikit aja, masakan udah terasa sedapnya ya. Oke, cukup 1 sendok makan aja. Kita akan gunakan untuk menu kali ini ya teman-teman. Selanjutnya kita panaskan sedikit minyak dan kita akan buat saus yang enak ya. Langkah pertama tumis daun bawang dan juga daun seledrinya ya sampai wangi. Setelah harum, kita bisa tambahkan potongan tomat. Lalu ada saus tomat aku pakai 5 sendok makan. Untuk saus tiramnya cukup 1 sendok makan aja. Di sini aku nggak tambahkan garam maupun penyedap rasa ya, karena saus tiram selera ini rasanya udah pas banget. Oke, tambahkan air kurang lebih 50 ml. Diaduk merata dan dimasak sampai bumbunya meresap dan tomatnya agak lembek ya teman-teman.
Asli ini enak banget, tambah selera, tambah istimewa dong. Teman-teman tahu nggak sih alasan aku memilih saus tiram selera dibandingkan saus tiram merek lainnya? Karena saus tiram selera ini diproses tanpa bahan pengawet dan pewarna buatan, sehingga lebih aman dan kita nggak perlu was-was lagi saat membuat masakan untuk keluarga tercinta. Oke, setelah ini mengental, kita bisa matikan apinya. Asli ini aromanya tuh wangi banget teman-teman, beneran deh menggugah selera. Selanjutnya kita panaskan minyak dan dadar telurnya. Boleh sambil diaduk-aduk kasar gitu aja. Oke, kita aduk-aduk atau diorak-arik seperti ini. Setelah agak matang, kita boleh siramkan saus yang udah kita buat tadi ya. Kemudian kita aduk cepat sampai merata. Dan tumis tomat telur yang enak banget, siap untuk disajikan ya. Ini cocok banget untuk menu sarapan maupun makan malam ya, karena buatnya sangat cepat dan pastinya nggak pakai ribet ya. Oke, kalau sudah matang kita boleh matikan apinya ya. Tumis tomat telur yang enak banget ala dapur lagi, siap untuk disajikan. Asli ini enak banget teman-teman, super nagih banget. Aku sering banget bikin menu sarapan kayak gini karena emang anak-anak aku suka banget. Oke, kita pindahkan di piring saji ya. Nah, biar makin sedap, di sini aku mau taburkan bawang merah goreng ya. Asli menu kali ini istimewa banget. Jangan lupa tambahkan potongan daun bawang biar makin cantik ya tampilannya. Gimana, sangat mudah banget kan cara masak menu hari ini? Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, punya terong batik, bingung mau dimasak apa? Oke deh, hari ini dapur lagi pengen membagikan resep terong batik yang enak dan pastinya ini tuh nagih banget ya, karena rasanya super mantep banget. Oke, langsung aja terong batik dipotong-potong jadi dua kayak gini ya. Untuk pisau pemotongnya di sini aku pakai pisau set dari ID Life ya, yang tipe IL163. Ini pisau full stainless, super tajam dan pastinya bagus banget ya. Oke, kita lanjut sampai selesai. Ini hasilnya. Kemudian panaskan minyak dan kita akan goreng terong batiknya sampai empuk ya. Untuk wajahnya di sini aku pakai wok cookware dari ID Life yang tipe IL28WK ya. Ini anti lengket, teknologi Jerman, panasnya cepat merata banget sehingga apa yang kita masak bisa lebih cepat matang. Ini terongnya udah empuk ya, kita boleh angkat dan tiriskan dulu. Lanjut ada tempe, di sini aku pakai satu papan kecil. Lalu dipotong-potong aja ya.
Oke, kita akan goreng sampai kecoklatan. Setelah matang, angkat dan tiriskan tempenya. Kemudian kita akan haluskan bumbunya. Di sini aku menggunakan Glass Electric Blender Set dari ID Lab ya. Untuk bumbunya ini ada cabai rawit, aku pakai kurang lebih 12 buah. Kemudian bawang merahnya aku pakai 7 siung. Bawang putihnya 3 siung aja. Tomat ukuran kecil 1 buah. Lalu untuk cabai merahnya boleh diganti cabai keriting, aku pakai 4 buah aja ya. Lanjut ada gula pasir 1 sendok teh, kaldu jamurnya 1 sendok teh, dan garamnya 1 sendok teh juga. Oke, tambahkan sedikit air dan kita akan proses sampai halus ya. Blender dari ID Lab ini punya 3 cup, ukuran kecil, sedang, dan besar. Bisa menghaluskan dengan cepat aneka bumbu dan bahan lainnya ya. Bisa juga untuk buat jus buah. Oke, sebentar aja udah langsung halus, bisa dilihat. Lanjut panaskan minyak dan tumis bumbu halusnya sampai harum dan tanak ya teman-teman. Oke, setelah harum dan tanak seperti ini, kita bisa tambahkan, ini kebetulan ada udang, jadi tambahkan udang sebanyak 200 gram, diaduk-aduk sampai berubah warna ya teman-teman. Oke, ini udah berubah warna dan aromanya tuh makin wangi banget. Masukkan tempe dan juga terongnya ya. Bisa kebayang terong ini dimasak bareng udang tuh asli enak banget teman-teman. Oke, diaduk merata. Tambahkan sedikit air biar bumbunya makin meresap. Lalu di sini aku tambahkan kecap manis kurang lebih 1 sendok teh ya. Opsional aja, kalau teman-teman nggak suka kecap manis boleh di skip. Oke, dimasak sampai bumbunya meresap dan kuahnya agak menyusut ya. Nah, seperti ini bisa dilihat. Ini udah matang dan aromanya tuh bener-bener menggugah selera. Oke, setelah matang kita boleh matikan apinya. Tumis terong batik yang enak banget, siap untuk disajikan ya. Asli ini super mantul banget. Dimakan gini aja udah enak, apalagi ditambahin kerupuk ya teman-teman, makin mantul aja. Oke, sangat mudah banget cara masak menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum.
Assalamualaikum, punya tahu dan telur, bingung mau dimasak apa? Oke, ikutin dapur lagi ya, karena hari ini kita akan bagikan resep olahan telur dan tahu yang enak dan pastinya simple banget. Langsung aja siapin 1 buah tahu, kemudian kita potong-potong. Di sini aku potongnya kayak gini aja ya. Oke, kita sisihkan dulu. Lanjut kita pecahkan. Di sini aku pakai 3 butir telur. Kemudian kita kocok lepas. Untuk telur misalkan teman-teman suka banyak boleh ditambah ya. Di sini aku pakai 3 aja. Oke, kita siramkan telur ke dalam tahu ya. Boleh diaduk sampai merata. Atau kita langsung sisihkan aja dulu ya. Lanjut potong-potong. Ada daun bawang, di sini aku pakai 3 batang. Dipotong halus seperti ini aja ya teman-teman. Lanjut ada bawang putih, aku pakai 3 siung, digeprek aja, udah dicincang ya. Lanjut ada 4 buah tomat, kita cincang kasar aja ya. Oke, kita lakukan sampai selesai. Kemudian panaskan minyak dan kita akan goreng tahu dan telurnya sampai matang ya. Boleh sampai garing, boleh juga setengah matang. Sesuaikan aja dengan selera masing-masing. Jangan lupa dibolak-balik biar matangnya merata, atau boleh diorak-arik gitu ya teman-teman. Oke, sambil menunggu tahunya matang, kita siapkan ada gula pasir dan garam masing-masing setengah sendok teh.
Lalu kaldu jamur dan lada bubuk setengah sendok teh juga. Kecap asin 1 sendok teh. Kecap manisnya 2 sendok teh. Kemudian ada saus tiram 1 sendok teh ya. Lanjut kita tambahkan ada tepung maizena, aku pakai setengah sendok makan. Lalu tuang air secukupnya. Di sini aku pakai kurang lebih 200 ml ya. Diaduk merata dan pastikan semua bahan larut. Oke, ini tahunya udah cukup matang. Segini aja cukup menurutku ya. Kalau teman-teman mau lebih kering lagi boleh. Atau kalau mau setengah matang juga boleh banget ya. Aromanya benar-benar wangi ya dari tahu dan telur yang udah digoreng matang tadi. Lanjut, ini ada bawang putih yang udah dicincang tadi. Kita tumis sampai harum. Kemudian masukkan tomat. Diaduk sambil dipenyet-penyet boleh ya. Pastikan tomatnya matang dan gak bau langu ya. Kita boleh penyet-penyetin. Setelah tercium wangi, kita bisa masukkan tahu dan telurnya. Lalu aduk sampai merata. Kemudian tambahkan saus yang udah kita buat tadi. Asli ini mantul banget ya, perpaduan dari rasa gurih, manis, segar, dan sedap pastinya. Oke, tambahkan daun bawang dan kita masak sampai bumbunya meresap dan kuahnya gak menyusut ya. Oke, setelah bumbunya meresap, kita bisa matikan apinya ya. Tahu telur tomat yang enak banget ala dapur lagi siap untuk disajikan. Asli ini menu simple banget, tapi dijamin rasanya enak loh. Cocok banget untuk menu sarapan karena masaknya simple dan gak makan waktu lama ya. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan menu simple dan praktis banget untuk sarapan. Langsung aja siapin tahu putih 2 buah aja ya, dipotong. Di sini saya potongnya panjang-panjang kayak stick gitu ya teman-teman. Untuk teman-teman bebas kalau mau dipotong dadu juga boleh ya. Lanjut kita panaskan minyak dan goreng tahunya sampai kecoklatan. Atau boleh setengah mateng ya. Oke, jangan lupa dibalik biar tahunya tuh matang merata. Setelah itu angkat dan tiriskan. Oke. Lanjut, ada telur. Di sini saya pakai 5 butir. Langsung aja diceplok aja ya. Sampai matang. Untuk teman-teman bisa sesuaikan mau jumlah telur ceploknya berapa buah.
Karena di sini kita tuh sekeluarga ada 5 orang, jadi nyeploknya 5 telur. Oke, setelah matang, kita angkat dan tiriskan ya. Lanjut kita goreng sampai selesai. Kemudian haluskan bumbu, ada bawang putih 2 siung, untuk bawang merahnya 5 siung aja, cabai rawitnya 5 buah. Lalu ada tomat 1 buah ya, ini saya potong-potong kasar aja, biar gampang pas diuleknya. Lanjut ada garam dan gula pasir masing-masing 1 sendok teh, kaldu jamur dan lada bubuk 1 sendok teh, kemudian ada cabai bubuk ya, saya pakai 1 sendok teh. Lanjut kita akan ulek sampai halus. Untuk cabai bubuk, misal teman-teman nggak punya cabai bubuk, boleh diganti cabai merah ya. Ini untuk warna aja, biar cakep ya, nanti kemerahan gitu. Oke, setelah diulek halus, kita bisa sisihkan bumbunya ya. Lanjut iris-iris, ada bawang merahnya 5 siung. Ini sih opsional, bisa ditumis di awal atau boleh pakai bawang merah goreng untuk taburan ya. Kalau saya sih suka di awal aja biar sedapnya tuh kerasa. Oke, langsung aja ditumis bawang merahnya sampai harum. Oke, setelah layu kita boleh masukkan bumbu halusnya. Masukkan semuanya lalu aduk-aduk dan masak sampai tanak ya. Pastikan bumbunya udah tercium harum. Setelah tanak kita boleh tuang air. Di sini saya pakai 200 ml ya. Oke, masak sampai mendidih. Sebelumnya kita bisa masukkan tahu ya. Kemudian saus tiram 1 sendok teh. Aduk. Masak sampai mendidih. Setelah mendidih, kita boleh masukkan telur ceploknya. Oke, udah masuk semua telur ceploknya. Kemudian tambahkan tauge ya. Untuk sayur sih bebas, teman-teman boleh pakai sayur kesukaan ya. Di sini pas ada tauge tinggal dikit, jadi kita tambahkan aja buat sedep-sedepan dan seger-seger gitu ya rasanya kalau ada sayurnya. Masak sebentar sampai tauge layu dan bumbunya meresap, kita bisa matikan apinya ya. Dan telur ceplok kuah merah yang enak banget ala dapur lagi siap untuk disajikan. Asli ini mantul banget, cocok untuk menu sarapan karena masaknya super cepet dan gak pakai ribet ya teman-teman. Rasanya sangat sedap, gurih, agak-agak pedas gitu ya teman-teman, tapi nggak banget. Kalau untuk anak-anak sih nggak terlalu pedas ya, maksudnya nggak pedas-pedas banget. Karena cabenya cuma pakai 5 buah tadi ya, jadi seger aja. Enak pastinya, tinggal nambah kerupuk, ini sudah bisa jadi menu keluarga tercinta. Gimana? Sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini? Semoga bermanfaat ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, gak bosan-bosan dengan menu sarapan satu ini? Yaps, bener banget, hari ini dapur lagi mau bagiin resep sarapan favorit yang simple, enak, dan pastinya nagin banget, yaitu tumis tomat telur. Meskipun menu ini simple, tapi beneran rasanya tuh enak banget. Saus kental dengan rasa yang super gurih dan kerasa banget tiramnya, bikin semua keluarga makin berselera makan. Oke, langsung aja ke langkah pembuatannya ya. Daun bawang dipotong-potong kasar seperti ini.
Untuk daun bawangnya aku pakai satu batang aja. Kalau teman-teman suka boleh nambah ya, karena daun bawang ini menambah sedap masakan juga ya. Lanjut, daun seledri aku pakai 2 batang, diiris-iris juga. Kemudian untuk tomatnya aku pakai 2 buah. Di sini aku potong kotak-kotak aja untuk tomatnya. Kemudian di sini aku mau pecahkan 3 butir telur. Lalu kita kocok lepas. Di sini aku menggunakan saus tiram selera dari Kobe yang terbuat dari tiram asli sehingga menghasilkan cita rasa yang lebih gurih alami ya teman-teman. Bisa dilihat tampilannya begitu kental sehingga kita pakai sedikit aja masakan udah terasa sedapnya ya. Oke, cukup 1 sendok makan aja. Kita akan gunakan untuk menu kali ini ya teman-teman. Selanjutnya kita panaskan sedikit minyak dan kita akan buat saus yang enak ya. Langkah pertama tumis daun bawang dan juga daun seledrinya ya sampai wangi. Setelah harum kita bisa tambahkan potongan tomat. Lalu ada saus tomat aku pakai 5 sendok makan. Untuk saus tiramnya cukup 1 sendok makan aja. Di sini aku nggak tambahkan garam maupun penyedap rasa ya, karena saus tiram selera ini rasanya udah pas banget. Oke, tambahkan air kurang lebih 50 ml. Diaduk merata dan dimasak sampai bumbunya meresap dan tomatnya agak lembek ya teman-teman. Asli ini enak banget, tambah selera tambah istimewa dong. Teman-teman tahu nggak sih alasan aku memilih saus tiram selera dibandingkan saus tiram merek lainnya? Karena saus tiram selera ini diproses tanpa bahan pengawet dan pewarna buatan, sehingga lebih aman dan kita nggak perlu was-was lagi saat membuat masakan untuk keluarga tercinta. Oke, setelah ini mengental, kita bisa matikan apinya. Asli ini aromanya tuh wangi banget teman-teman, beneran deh menggugah selera. Selanjutnya kita panaskan minyak dan dadar telurnya. Boleh sambil diaduk-aduk kasar gitu aja. Oke, kita aduk-aduk atau diorak-arik seperti ini. Setelah agak matang, kita boleh siramkan saus yang udah kita buat tadi ya. Kemudian kita aduk cepat sampai merata.
Dan tumis tomat telur yang enak banget, siap untuk disajikan ya. Ini cocok banget untuk menu sarapan maupun makan malam ya, karena buatnya sangat cepat dan pastinya nggak pakai ribet ya. Oke, kalau sudah matang, kita boleh matikan apinya ya. Tumis tomat telur yang enak banget ala dapur lagi, siap untuk disajikan. Asli ini enak banget teman-teman, super nagih banget. Aku sering banget bikin menu sarapan kayak gini karena emang anak-anak aku suka banget. Oke, kita pindahkan di piring saji ya. Nah, biar makin sedap, di sini aku mau taburkan bawang merah goreng ya. Asli menu kali ini istimewa banget. Jangan lupa tambahkan potongan daun bawang biar makin cantik ya tampilannya. Gimana, sangat mudah banget kan cara masak menu hari ini? Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, punya terong batik, bingung mau dimasak apa? Oke deh, hari ini dapur lagi pengen membagikan resep terong batik yang enak dan pastinya ini tuh nagih banget ya karena rasanya super mantep banget. Oke, langsung aja terong batik dipotong-potong jadi dua kayak gini ya. Untuk pisau pemotongnya di sini aku pakai pisau set dari ID Life ya yang tipe IL163. Ini pisau full stainless, super tajam dan pastinya bagus banget ya. Oke, kita lanjut sampai selesai. Ini hasilnya. Kemudian panaskan minyak dan kita akan goreng terong batiknya sampai empuk ya. Untuk wajahnya di sini aku pakai wok cookware dari ID Life yang tipe IL28WK ya. Ini anti lengket, teknologi Jerman, panasnya cepat merata banget sehingga apa yang kita masak bisa lebih cepat matang. Ini terongnya udah empuk ya, kita boleh angkat dan tiriskan dulu. Lanjut ada tempe di sini aku pakai satu papan kecil. Lalu dipotong-potong aja ya. Oke, kita akan goreng sampai kecoklatan. Setelah matang, angkat dan tiriskan tempenya. Kemudian kita akan haluskan bumbunya. Di sini aku menggunakan Glass Electric Blender Set dari ID Life ya. Untuk bumbunya ini ada cabai rawit, aku pakai kurang lebih 12 buah. Kemudian bawang merahnya aku pakai 7 siung. Bawang putihnya 3 siung aja. Tomat ukuran kecil 1 buah. Lalu untuk cabai merahnya boleh diganti cabai keriting, aku pakai 4 buah aja ya. Lanjut ada gula pasir 1 sendok teh, kaldu jamurnya 1 sendok teh, dan garamnya 1 sendok teh juga. Oke, tambahkan sedikit air dan kita akan proses sampai halus ya. Blender dari ID Life ini punya 3 cup, ukuran kecil, sedang, dan besar. Bisa menghaluskan dengan cepat aneka bumbu dan bahan lainnya ya. Bisa juga untuk buat jus buah. Oke, sebentar aja udah langsung halus, bisa dilihat.
Lanjut panaskan minyak dan tumis bumbu halusnya sampai harum dan tanak ya teman-teman. Oke, setelah harum dan tanak seperti ini, kita bisa tambahkan, ini kebetulan ada udang, jadi tambahkan udang sebanyak 200 gram, diaduk-aduk sampai berubah warna ya teman-teman. Oke, ini udah berubah warna dan aromanya tuh makin wangi banget. Masukkan tempe dan juga terongnya ya. Bisa kebayang terong ini dimasak bareng udang tuh asli enak banget teman-teman. Oke, diaduk merata. Tambahkan sedikit air biar bumbunya makin meresap. Lalu di sini aku tambahkan kecap manis kurang lebih 1 sendok teh ya. Opsional aja, kalau teman-teman nggak suka kecap manis boleh di skip. Oke, dimasak sampai bumbunya meresap dan kuahnya agak menyusut ya. Nah seperti ini bisa dilihat. Ini udah matang dan aromanya tuh bener-bener menggugah selera. Oke, setelah matang kita boleh matikan apinya. Tumis terong batik yang enak banget siap untuk disajikan ya. Asli ini super mantul banget. Dimakan gini aja udah enak, apalagi ditambahin kerupuk ya teman-teman, makin mantul aja. Oke, sangat mudah banget cara masak menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, punya tahu dan telur, bingung mau dimasak apa? Oke, ikutin dapur lagi ya, karena hari ini kita akan bagikan resep olahan telur dan tahu yang enak dan pastinya simple banget. Langsung aja siapin 1 buah tahu, kemudian kita potong-potong. Di sini aku potongnya kayak gini aja ya. Oke, kita sisihkan dulu. Lanjut kita pecahkan. Di sini aku pakai 3 butir telur. Kemudian kita kocok lepas. Untuk telur misalkan teman-teman suka banyak boleh ditambah ya. Di sini aku pakai 3 aja. Oke, kita siramkan telur ke dalam tahu ya. Boleh diaduk sampai merata. Atau kita langsung sisihkan aja dulu ya. Lanjut potong-potong, ada daun bawang. Di sini aku pakai 3 batang. Dipotong halus seperti ini aja ya teman-teman.
Lanjut ada bawang putih, aku pakai 3 siung, digeprek aja, tidak dicincang ya. Lanjut ada 4 buah tomat, kita cincang kasar aja ya. Oke, kita lakukan sampai selesai. Kemudian panaskan minyak dan kita akan goreng tahu dan telurnya sampai matang ya. Boleh sampai garing, boleh juga setengah matang. Sesuaikan aja dengan selera masing-masing. Jangan lupa dibolak-balik biar matangnya merata, atau boleh diorak-arik gitu ya teman-teman. Oke, sambil menunggu tahunya matang, kita siapkan ada gula pasir dan garam masing-masing setengah sendok teh. Lalu kaldu jamur dan lada bubuk setengah sendok teh juga. Kecap asin 1 sendok teh. Kecap manisnya 2 sendok teh. Kemudian ada saus tiram 1 sendok teh ya. Lanjut kita tambahkan ada tepung maizena, aku pakai setengah sendok makan. Lalu tuang air secukupnya. Di sini aku pakai kurang lebih 200 ml ya. Diaduk merata dan pastikan semua bahan larut. Oke, ini tahunya udah cukup matang. Segini aja cukup menurutku ya. Kalau teman-teman mau lebih kering lagi boleh. Atau kalau mau setengah matang juga boleh banget ya. Aromanya benar-benar wangi ya dari tahu dan telur yang udah digoreng matang tadi. Lanjut, ini ada bawang putih yang udah dicincang tadi. Kita tumis sampai harum. Kemudian masukkan tomat. Diaduk sambil dipenyet-penyet boleh ya. Pastikan tomatnya matang dan gak bau langu ya. Kita boleh penyet-penyetin. Setelah tercium wangi, kita bisa masukkan tahu dan telurnya. Lalu aduk sampai merata. Kemudian tambahkan saus yang udah kita buat tadi.
Asli ini mantul banget ya, perpaduan dari rasa gurih, manis, segar, dan sedap pastinya. Oke, tambahkan daun bawang dan kita masak sampai bumbunya meresap dan kuahnya gak menyusut ya. Oke, setelah bumbunya meresap, kita bisa matikan apinya ya. Tahu telur tomat yang enak banget ala dapur lagi siap untuk disajikan. Asli ini menu simple banget tapi dijamin rasanya enak loh. Cocok banget untuk menu sarapan karena masaknya simple dan gak makan waktu lama ya. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan menu simple dan praktis banget untuk sarapan. Langsung aja siapin tahu putih 2 buah aja ya, dipotong. Di sini saya potongnya panjang-panjang kayak stick gitu ya teman-teman. Untuk teman-teman bebas kalau mau dipotong dadu juga boleh ya. Lanjut kita panaskan minyak dan goreng tahunya sampai kecoklatan atau boleh setengah mateng ya. Oke, jangan lupa dibalik biar tahunya tuh matang merata. Setelah itu angkat dan tiriskan. Oke. Lanjut, ada telur. Di sini saya pakai 5 butir. Langsung aja diceplok aja ya. Sampai matang. Untuk teman-teman bisa sesuaikan mau jumlah telur ceploknya berapa buah. Karena di sini kita tuh sekeluarga ada 5 orang, jadi nyeploknya 5 telur. Oke, setelah matang kita angkat dan tiriskan ya. Lanjut kita goreng sampai selesai. Kemudian haluskan bumbu, ada bawang putih 2 siung, untuk bawang merahnya 5 siung aja, cabai rawitnya 5 buah. Lalu ada tomat 1 buah ya, ini saya potong-potong kasar aja biar gampang pas diuleknya. Lanjut ada garam dan gula pasir masing-masing 1 sendok teh, kaldu jamur dan lada bubuk 1 sendok teh. Kemudian ada cabai bubuk ya, saya pakai 1 sendok teh. Lanjut kita akan ulek sampai halus. Untuk cabai bubuk, misal teman-teman nggak punya cabai bubuk, boleh diganti cabai merah ya. Ini untuk warna aja, biar cakep ya, nanti kemerahan gitu. Oke, setelah diulek halus, kita bisa sisihkan bumbunya ya. Lanjut iris-iris, ada bawang merahnya 5 siung. Ini sih opsional, bisa ditumis di awal atau boleh pakai bawang merah goreng untuk taburan ya. Kalau saya sih suka di awal aja biar sedapnya tuh kerasa. Oke, langsung aja ditumis bawang merahnya sampai harum. Oke, setelah layu kita boleh masukkan bumbu halusnya. Masukkan semuanya lalu aduk-aduk dan masak sampai tanak ya. Pastikan bumbunya udah tercium harum.
Setelah tanak kita boleh tuang air. Di sini saya pakai 200 ml ya. Oke, masak sampai mendidih. Sebelumnya kita bisa masukkan tahu ya. Kemudian saus tiram 1 sendok teh. Aduk. Masak sampai mendidih. Setelah mendidih, kita boleh masukkan telur ceploknya. Oke, udah masuk semua telur ceploknya. Kemudian tambahkan tauge ya. Untuk sayur sih bebas, teman-teman boleh pakai sayur kesukaan ya. Di sini pas ada tauge tinggal dikit, jadi kita tambahkan aja buat sedep-sedepan dan seger-seger gitu ya rasanya kalau ada sayurnya. Masak sebentar sampai tauge layu dan bumbunya meresap, kita bisa matikan apinya ya. Dan telur ceplok kuah merah yang enak banget ala dapur lagi siap untuk disajikan. Asli ini mantul banget, cocok untuk menu sarapan karena masaknya super cepet dan gak pakai ribet ya teman-teman. Rasanya sangat sedap, gurih, agak-agak pedas gitu ya teman-teman, tapi nggak banget. Kalau untuk anak-anak sih nggak terlalu pedas ya, maksudnya nggak pedas-pedas banget. Karena cabenya cuma pakai 5 buah tadi ya, jadi seger aja. Enak pastinya, tinggal nambah kerupuk, ini sudah bisa jadi menu keluarga tercinta. Gimana? Sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini? Semoga bermanfaat ya, terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, gak bosan-bosan dengan menu sarapan satu ini? Yaps, bener banget, hari ini dapur lagi mau bagiin resep sarapan favorit yang simple, enak, dan pastinya nagin banget, yaitu tumis tomat telur. Meskipun menu ini simple, tapi beneran rasanya tuh enak banget. Saus kental dengan rasa yang super gurih dan kerasa banget tiramnya, bikin semua keluarga makin berselera makan. Oke, langsung aja ke langkah pembuatannya ya. Daun bawang dipotong-potong kasar seperti ini. Untuk daun bawangnya aku pakai 1 batang aja. Kalau teman-teman suka boleh nambah ya, karena daun bawang ini menambah sedap masakan juga ya. Lanjut, daun seledri aku pakai 2 batang, diiris-iris juga. Kemudian untuk tomatnya aku pakai 2 buah. Di sini aku potong kotak-kotak aja untuk tomatnya. Kemudian di sini aku mau pecahkan 3 butir telur. Lalu kita kocok lepas. Di sini aku menggunakan saus tiram selera dari Kobe yang terbuat dari tiram asli sehingga menghasilkan cita rasa yang lebih gurih alami ya teman-teman. Bisa dilihat tampilannya begitu kental sehingga kita pakai sedikit aja, masakan udah terasa sedapnya ya. Oke, cukup 1 sendok makan aja. Kita akan gunakan untuk menu kali ini ya teman-teman. Selanjutnya kita panaskan sedikit minyak dan kita akan buat saus yang enak ya. Langkah pertama tumis daun bawang dan juga daun seledrinya ya sampai wangi.
Setelah harum, kita bisa tambahkan potongan tomat. Lalu ada saus tomat, aku pakai 5 sendok makan. Untuk saus tiramnya cukup 1 sendok makan aja. Di sini aku nggak tambahkan garam maupun penyedap rasa ya, karena saus tiram selera ini rasanya udah pas banget. Oke, tambahkan air kurang lebih 50 ml. Diaduk merata dan dimasak sampai bumbunya meresap dan tomatnya agak lembek ya teman-teman. Asli ini enak banget, tambah selera, tambah istimewa dong. Teman-teman tahu nggak sih alasan aku memilih saus tiram selera dibandingkan saus tiram merek lainnya? Karena saus tiram selera ini diproses tanpa bahan pengawet dan pewarna buatan, sehingga lebih aman dan kita nggak perlu was-was lagi saat membuat masakan untuk keluarga tercinta. Oke, setelah ini mengental, kita bisa matikan apinya. Asli ini aromanya tuh wangi banget teman-teman, beneran deh menggugah selera. Selanjutnya kita panaskan minyak dan dadar telurnya. Boleh sambil diaduk-aduk kasar gitu aja. Oke, kita aduk-aduk atau diorak-arik seperti ini. Setelah agak matang, kita boleh siramkan saus yang udah kita buat tadi ya. Kemudian kita aduk cepat sampai merata. Dan tumis tomat telur yang enak banget, siap untuk disajikan ya. Ini cocok banget untuk menu sarapan maupun makan malam ya, karena buatnya sangat cepat dan pastinya nggak pakai ribet ya. Oke, kalau sudah matang kita boleh matikan apinya ya. Tumis tomat telur yang enak banget ala dapur lagi, siap untuk disajikan. Asli ini enak banget teman-teman, super nagih banget. Aku sering banget bikin menu sarapan kayak gini karena emang anak-anak aku suka banget. Oke, kita pindahkan di piring saji ya. Nah, biar makin sedap, di sini aku mau taburkan bawang merah goreng ya. Asli menu kali ini istimewa banget. Jangan lupa tambahkan potongan daun bawang biar makin cantik ya tampilannya. Gimana, sangat mudah banget kan cara masak menu hari ini? Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, punya terong batik, bingung mau dimasak apa? Oke deh, hari ini dapur lagi pengen membagikan resep terong batik yang enak dan pastinya ini tuh nagih banget ya, karena rasanya super mantep banget. Oke, langsung aja terong batik dipotong-potong jadi dua kayak gini ya. Untuk pisau pemotongnya di sini aku pakai pisau set dari ID Life ya, yang tipe IL163. Ini pisau full stainless, super tajam dan pastinya bagus banget ya. Oke, kita lanjut sampai selesai. Ini hasilnya. Kemudian panaskan minyak dan kita akan goreng terong batiknya sampai empuk ya.
Untuk wajahnya di sini aku pakai wok cookware dari ID Life yang tipe IL28WK ya. Ini anti lengket, teknologi Jerman, panasnya cepat merata banget sehingga apa yang kita masak bisa lebih cepat matang. Ini terongnya udah empuk ya, kita boleh angkat dan tiriskan dulu. Lanjut ada tempe, di sini aku pakai 1 papan kecil. Lalu dipotong-potong aja ya. Oke, kita akan goreng sampai kecoklatan. Setelah matang, angkat dan tiriskan tempenya. Kemudian kita akan haluskan bumbunya. Di sini aku menggunakan Glass Electric Blender Set dari ID Life ya. Untuk bumbunya ini ada cabai rawit, aku pakai kurang lebih 12 buah. Kemudian bawang merahnya aku pakai 7 siung. Bawang putihnya 3 siung aja. Tomat ukuran kecil 1 buah. Lalu untuk cabai merahnya boleh diganti cabai keriting, aku pakai 4 buah aja ya. Lanjut ada gula pasir 1 sendok teh, kaldu jamurnya 1 sendok teh, dan garamnya 1 sendok teh juga. Oke, tambahkan sedikit air dan kita akan proses sampai halus ya. Blender dari ID Life ini punya 3 cup, ukuran kecil, sedang, dan besar. Bisa menghaluskan dengan cepat aneka bumbu dan bahan lainnya ya. Bisa juga untuk buat jus buah. Oke, sebentar aja udah langsung halus, bisa dilihat. Lanjut panaskan minyak dan tumis bumbu halusnya sampai harum dan tanak ya teman-teman. Oke, setelah harum dan tanak seperti ini, kita bisa tambahkan, ini kebetulan ada udang, jadi tambahkan udang sebanyak 200 gram, diaduk-aduk sampai berubah warna ya teman-teman. Oke, ini udah berubah warna dan aromanya tuh makin wangi banget. Masukkan tempe dan juga terongnya ya. Bisa kebayang terong ini dimasak bareng udang tuh asli enak banget teman-teman. Oke, diaduk merata. Tambahkan sedikit air biar bumbunya makin meresap. Lalu di sini aku tambahkan kecap manis kurang lebih 1 sendok teh ya. Opsional aja, kalau teman-teman nggak suka kecap manis boleh di skip. Oke, dimasak sampai bumbunya meresap dan kuahnya agak menyusut ya. Nah, seperti ini bisa dilihat. Ini udah matang dan aromanya tuh bener-bener menggugah selera. Oke, setelah matang kita boleh matikan apinya. Tumis terong batik yang enak banget, siap untuk disajikan ya. Asli ini super mantul banget. Dimakan gini aja udah enak, apalagi ditambahin kerupuk ya teman-teman, makin mantul aja.
Oke, sangat mudah banget cara masak menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, punya tahu dan telur, bingung mau dimasak apa? Oke, ikutin dapur lagi ya, karena hari ini kita akan bagikan resep olahan telur dan tahu yang enak dan pastinya simple banget. Langsung aja siapin 1 buah tahu, kemudian kita potong-potong. Di sini aku potongnya kayak gini aja ya. Oke, kita sisihkan dulu. Lanjut kita pecahkan. Di sini aku pakai 3 butir telur. Kemudian kita kocok lepas. Untuk telur misalkan teman-teman suka banyak boleh ditambah ya. Di sini aku pakai 3 aja. Oke, kita siramkan telur ke dalam tahu ya. Boleh diaduk sampai merata. Atau kita langsung sisihkan aja dulu ya. Lanjut potong-potong, ada daun bawang. Di sini aku pakai 3 batang. Dipotong halus seperti ini aja ya teman-teman. Lanjut ada bawang putih, aku pakai 3 siung, dikeprek aja, udah dicincang ya. Lanjut ada 4 buah tomat, kita cincang kasar aja ya. Oke, kita lakukan sampai selesai. Kemudian panaskan minyak dan kita akan goreng tahu dan telurnya sampai matang ya.
Boleh sampai garing, boleh juga setengah matang. Sesuaikan aja dengan selera masing-masing. Jangan lupa dibolak-balik biar matangnya merata, atau boleh diorak-arik gitu ya teman-teman. Oke, sambil menunggu tahunya matang, kita siapkan ada gula pasir dan garam masing-masing setengah sendok teh. Lalu kaldu jamur dan lada bubuk setengah sendok teh juga. Kecap asin 1 sendok teh. Kecap manisnya 2 sendok teh. Kemudian ada saus tiram 1 sendok teh ya. Lanjut kita tambahkan ada tepung maizena, aku pakai setengah sendok makan. Lalu tuang air secukupnya. Di sini aku pakai kurang lebih 200 ml ya. Diaduk merata dan pastikan semua bahan larut. Oke, ini tahunya udah cukup matang. Segini aja cukup menurutku ya. Kalau teman-teman mau lebih kering lagi boleh. Atau kalau mau setengah matang juga boleh banget ya. Aromanya benar-benar wangi ya dari tahu dan telur yang udah digoreng matang tadi. Lanjut, ini ada bawang putih yang udah dicincang tadi. Kita tumis sampai harum. Kemudian masukkan tomat. Diaduk sambil dipenyet-penyet boleh ya. Pastikan tomatnya matang dan gak bau langu ya. Kita boleh penyet-penyetin. Setelah tercium wangi, kita bisa masukkan tahu dan telurnya. Lalu aduk sampai merata. Kemudian tambahkan saus yang udah kita buat tadi. Asli ini mantul banget ya, perpaduan dari rasa gurih, manis, segar, dan sedap pastinya. Oke, tambahkan daun bawang dan kita masak sampai bumbunya meresap dan kuahnya gak menyusut ya. Oke, setelah bumbunya meresap, kita bisa matikan apinya ya. Tahu telur tomat yang enak banget ala dapur lagi siap untuk disajikan. Asli ini menu simple banget, tapi dijamin rasanya enak loh. Cocok banget untuk menu sarapan karena masaknya simple dan gak makan waktu lama ya. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan menu simple dan praktis banget untuk sarapan. Langsung aja siapin tahu putih 2 buah aja ya, dipotong. Di sini saya potongnya panjang-panjang kayak stick gitu ya teman-teman.
Untuk teman-teman bebas kalau mau dipotong dadu juga boleh ya. Lanjut, kita panaskan minyak dan goreng tahunya sampai kecoklatan atau boleh setengah mateng ya. Oke, jangan lupa dibalik biar tahunya tuh matang merata. Setelah itu angkat dan tiriskan. Oke. Lanjut, ada telur. Di sini saya pakai 5 butir. Langsung aja diceplok aja ya. Sampai matang. Untuk teman-teman bisa sesuaikan mau jumlah telur ceploknya berapa buah. Karena di sini kita tuh sekeluarga ada 5 orang, jadi nyeploknya 5 telur. Oke, setelah matang, kita angkat dan tiriskan ya. Lanjut kita goreng sampai selesai. Kemudian haluskan bumbu, ada bawang putih 2 siung, untuk bawang merahnya 5 siung aja, cabai rawitnya 5 buah. Lalu ada tomat 1 buah ya, ini saya potong-potong kasar aja biar gampang pas diuleknya. Lanjut ada garam dan gula pasir masing-masing 1 sendok teh, kaldu jamur dan lada bubuk 1 sendok teh. Kemudian ada cabai bubuk ya, saya pakai 1 sendok teh. Lanjut kita akan ulek sampai halus. Untuk cabai bubuk, misal teman-teman nggak punya cabai bubuk, boleh diganti cabai merah ya. Ini untuk warna aja biar cakep ya, nanti kemerahan gitu. Oke, setelah diulek halus, kita bisa sisihkan bumbunya ya. Lanjut iris-iris, ada bawang merahnya 5 siung. Ini sih opsional, bisa ditumis di awal atau boleh pakai bawang merah goreng untuk taburan ya. Kalau saya sih suka di awal aja biar sedapnya tuh kerasa. Oke, langsung aja ditumis bawang merahnya sampai harum. Oke, setelah layu kita boleh masukkan bumbu halusnya. Masukkan semuanya lalu aduk-aduk dan masak sampai tanak ya. Pastikan bumbunya udah tercium harum. Setelah tanak kita boleh tuang air. Di sini saya pakai 200 ml ya. Oke, masak sampai mendidih. Sebelumnya kita bisa masukkan tahu ya. Kemudian saus tiram 1 sendok teh. Aduk. Masak sampai mendidih. Setelah mendidih, kita boleh masukkan telur ceploknya. Oke, udah masuk semua telur ceploknya. Kemudian tambahkan tauge ya. Untuk sayur sih bebas, teman-teman boleh pakai sayur kesukaan ya. Di sini pas ada tauge tinggal dikit, jadi kita tambahkan aja buat sedep-sedepan dan seger-seger gitu ya rasanya kalau ada sayurnya. Masak sebentar sampai tauge layu dan bumbunya meresap, kita bisa matikan apinya ya. Dan telur ceplok kuah merah yang enak banget ala dapur lagi siap untuk disajikan. Asli ini mantul banget, cocok untuk menu sarapan karena masaknya super cepet dan gak pakai ribet ya teman-teman. Rasanya sangat sedap, gurih, agak-agak pedas gitu ya teman-teman, tapi nggak banget. Kalau untuk anak-anak sih nggak terlalu pedas ya, maksudnya nggak pedas-pedas banget. Karena cabenya cuma pakai 5 buah tadi ya, jadi seger aja. Enak pastinya, tinggal nambah kerupuk, ini sudah bisa jadi menu keluarga tercinta. Gimana, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini? Semoga bermanfaat ya, terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum.
Assalamualaikum, gak bosan-bosan dengan menu sarapan satu ini? Yaps, bener banget, hari ini dapur lagi mau bagiin resep sarapan favorit yang simple, enak, dan pastinya nagin banget, yaitu tumis tomat telur. Meskipun menu ini simple, tapi beneran rasanya tuh enak banget. Saus kental dengan rasa yang super gurih dan kerasa banget tiramnya, bikin semua keluarga makin berselera makan. Oke, langsung aja ke langkah pembuatannya ya. Daun bawang dipotong-potong kasar seperti ini. Untuk daun bawangnya aku pakai satu batang aja. Kalau teman-teman suka boleh nambah ya, karena daun bawang ini menambah sedap masakan juga ya. Lanjut, daun seledri aku pakai dua batang, diiris-iris juga. Kemudian untuk tomatnya aku pakai dua buah. Di sini aku potong kotak-kotak aja untuk tomatnya. Kemudian di sini aku mau pecahkan 3 butir telur. Lalu kita kocok lepas. Di sini aku menggunakan saus tiram selera dari Kobe yang terbuat dari tiram asli sehingga menghasilkan cita rasa yang lebih gurih alami ya teman-teman. Bisa dilihat tampilannya begitu kental sehingga kita pakai sedikit aja masakan udah terasa sedapnya ya. Oke, cukup 1 sendok makan aja. Kita akan gunakan untuk menu kali ini ya teman-teman. Selanjutnya kita panaskan sedikit minyak dan kita akan buat saus yang enak ya. Langkah pertama tumis daun bawang dan juga daun seledrinya ya sampai wangi. Setelah harum kita bisa tambahkan potongan tomat. Lalu ada saus tomat aku pakai 5 sendok makan. Untuk saus tiramnya cukup 1 sendok makan aja. Di sini aku nggak tambahkan garam maupun penyedap rasa ya, karena saus tiram selera ini rasanya udah pas banget. Oke, tambahkan air kurang lebih 50 ml. Diaduk merata dan dimasak sampai bumbunya meresap dan tomatnya agak lembek ya teman-teman. Asli ini enak banget, tambah selera tambah istimewa dong. Teman-teman tahu nggak sih alasan aku memilih saus tiram selera dibandingkan saus tiram merek lainnya? Karena saus tiram selera ini diproses tanpa bahan pengawet dan pewarna buatan, sehingga lebih aman dan kita nggak perlu was-was lagi saat membuat masakan untuk keluarga tercinta. Oke, setelah ini mengental, kita bisa matikan apinya. Asli ini aromanya tuh wangi banget teman-teman, beneran deh menggugah selera. Selanjutnya kita panaskan minyak dan dadar telurnya. Boleh sambil diaduk-aduk kasar gitu aja.
Oke, kita aduk-aduk atau diorak-arik seperti ini. Setelah agak matang, kita boleh siramkan saus yang udah kita buat tadi ya. Kemudian kita aduk cepat sampai merata. Dan tumis tomat telur yang enak banget, siap untuk disajikan ya. Ini cocok banget untuk menu sarapan maupun makan malam ya, karena buatnya sangat cepat dan pastinya nggak pakai ribet ya. Oke, kalau sudah matang kita boleh matikan apinya ya. Tumis tomat telur yang enak banget ala dapur lagi, siap untuk disajikan. Asli ini enak banget teman-teman, super nagih banget. Aku sering banget bikin menu sarapan kayak gini karena emang anak-anak aku suka banget. Oke, kita pindahkan di piring saji ya. Nah, biar makin sedap, di sini aku mau taburkan bawang merah goreng ya. Asli menu kali ini istimewa banget. Jangan lupa tambahkan potongan daun bawang biar makin cantik ya tampilannya. Gimana, sangat mudah banget kan cara masak menu hari ini? Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, punya terong batik, bingung mau dimasak apa? Oke deh, hari ini dapur lagi pengen membagikan resep terong batik yang enak dan pastinya ini tuh nagih banget ya, karena rasanya super mantep banget. Oke, langsung aja terong batik dipotong-potong jadi dua kayak gini ya. Untuk pisau pemotongnya di sini aku pakai pisau set dari ID Life ya, yang tipe IL163. Ini pisau full stainless, super tajam dan pastinya bagus banget ya. Oke, kita lanjut sampai selesai. Ini hasilnya. Kemudian panaskan minyak dan kita akan goreng terong batiknya sampai empuk ya. Ayo, untuk wajahnya di sini aku pakai wok cookware dari ID Life yang tipe IL28WK ya. Ini anti lengket, teknologi Jerman, panasnya cepat merata banget sehingga apa yang kita masak bisa lebih cepat matang. Ini terongnya udah empuk ya, kita boleh angkat dan tiriskan dulu. Lanjut, ada tempe di sini aku pakai satu papan kecil. Lalu dipotong-potong aja ya. Oke, kita akan goreng sampai kecoklatan. Setelah matang, angkat dan tiriskan tempenya. Kemudian kita akan haluskan bumbunya. Di sini aku menggunakan Glass Electric Blender Set dari ID Life ya. Untuk bumbunya ini ada cabai rawit, aku pakai kurang lebih 12 buah. Kemudian bawang merahnya aku pakai 7 siung. Bawang putihnya 3 siung aja. Tomat ukuran kecil 1 buah. Lalu untuk cabai merahnya boleh diganti cabai keriting, aku pakai 4 buah aja ya. Lanjut, ada gula pasir 1 sendok teh, kaldu jamurnya 1 sendok teh, dan garamnya 1 sendok teh juga.
Oke, tambahkan sedikit air dan kita akan proses sampai halus ya. Blender dari ID Life ini punya 3 cup, ukuran kecil, sedang, dan besar. Bisa menghaluskan dengan cepat aneka bumbu dan bahan lainnya ya. Bisa juga untuk buat jus buah. Oke, sebentar aja udah langsung halus, bisa dilihat. Lanjut panaskan minyak dan tumis bumbu halusnya sampai harum dan tanak ya teman-teman. Oke, setelah harum dan tanak seperti ini, kita bisa tambahkan, ini kebetulan ada udang, jadi tambahkan udang sebanyak 200 gram, diaduk-aduk sampai berubah warna ya teman-teman. Oke, ini udah berubah warna dan aromanya tuh makin wangi banget. Masukkan tempe dan juga terongnya ya. Bisa kebayang terong ini dimasak bareng udang tuh asli enak banget teman-teman. Oke, diaduk merata. Tambahkan sedikit air biar bumbunya makin meresap. Lalu di sini aku tambahkan kecap manis kurang lebih 1 sendok teh ya. Opsional aja, kalau teman-teman nggak suka kecap manis boleh di skip. Oke, dimasak sampai bumbunya meresap dan kuahnya agak menyusut ya. Nah seperti ini bisa dilihat. Ini udah matang dan aromanya tuh bener-bener menggugah selera. Oke, setelah matang kita boleh matikan apinya. Tumis terong batik yang enak banget, siap untuk disajikan ya. Asli ini super mantul banget. Dimakan gini aja udah enak, apalagi ditambahin kerupuk ya teman-teman, makin mantul aja. Oke, sangat mudah banget cara masak menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, punya tahu dan telur, bingung mau dimasak apa? Oke, ikutin dapur lagi ya, karena hari ini kita akan bagikan resep olahan telur dan tahu yang enak dan pastinya simple banget. Langsung aja siapin 1 buah tahu, kemudian kita potong-potong. Di sini aku potongnya kayak gini aja ya. Oke, kita sisihkan dulu. Lanjut kita pecahkan. Di sini aku pakai 3 butir telur. Kemudian kita kocok lepas. Untuk
Untuk telur misalkan teman-teman suka banyak boleh ditambah ya. Di sini aku pakai 3 aja. Oke, kita siramkan telur ke dalam tahu ya. Boleh diaduk sampai merata. Atau kita langsung sisihkan aja dulu ya. Lanjut potong-potong, ada daun bawang, di sini aku pakai 3 batang. Dipotong halus seperti ini aja ya, teman-teman. Lanjut ada bawang putih, aku pakai 3 siung, dikeprek aja, udah dicincang ya. Lanjut ada 4 buah tomat, kita cincang kasar aja ya. Oke, kita lakukan sampai selesai. Kemudian panaskan minyak dan kita akan goreng tahu dan telurnya sampai matang ya. Boleh sampai garing, boleh juga setengah matang. Sesuaikan aja dengan selera masing-masing. Jangan lupa dibolak-balik biar matangnya merata, atau boleh diorak-arik gitu ya teman-teman. Oke, sambil menunggu tahunya matang, kita siapkan ada gula pasir dan garam masing-masing setengah sendok teh. Lalu kaldu jamur dan lada bubuk setengah sendok teh juga. Kecap asin 1 sendok teh. Kecap manisnya 2 sendok teh. Kemudian ada saus tiram 1 sendok teh ya. Lanjut kita tambahkan ada tepung maizena, aku pakai setengah sendok makan. Lalu tuang air secukupnya. Di sini aku pakai kurang lebih 200 ml ya. Diaduk merata dan pastikan semua bahan larut. Oke, ini tahunya udah cukup matang. Segini aja cukup menurutku ya. Kalau teman-teman mau lebih kering lagi boleh. Atau kalau mau setengah matang juga boleh banget ya.
Aromanya benar-benar wangi ya dari tahu dan telur yang udah digoreng matang tadi. Lanjut, ini ada bawang putih yang udah dicincang tadi, kita tumis sampai harum. Kemudian masukkan tomat, diaduk sambil dipenyet-penyet boleh ya. Pastikan tomatnya matang dan gak bau langu ya. Kita boleh penyet-penyetin. Setelah tercium wangi, kita bisa masukkan tahu dan telurnya. Lalu aduk sampai merata. Kemudian tambahkan saus yang udah kita buat tadi. Asli ini mantul banget ya, perpaduan dari rasa gurih, manis, segar, dan sedap pastinya. Oke, tambahkan daun bawang dan kita masak sampai bumbunya meresap dan kuahnya gak menyusut ya. Oke, setelah bumbunya meresap, kita bisa matikan apinya ya. Tahu telur tomat yang enak banget ala dapur lagi siap untuk disajikan. Asli ini menu simple banget, tapi dijamin rasanya enak loh. Cocok banget untuk menu sarapan karena masaknya simple dan gak makan waktu lama ya. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan menu simple dan praktis banget untuk sarapan. Langsung aja siapin tahu putih 2 buah aja ya, dipotong. Di sini saya potongnya panjang-panjang kayak stick gitu ya teman-teman. Untuk teman-teman bebas kalau mau dipotong dadu juga boleh ya. Lanjut, kita panaskan minyak dan goreng tahunya sampai kecoklatan. Atau boleh setengah mateng ya. Oke, jangan lupa dibalik biar tahunya tuh matang merata. Setelah itu angkat dan tiriskan. Oke. Lanjut, ada telur. Di sini saya pakai 5 butir. Langsung aja diceplok aja ya. Sampai matang. Untuk teman-teman bisa sesuaikan mau jumlah telur ceploknya berapa buah. Karena di sini kita tuh sekeluarga ada 5 orang, jadi nyeploknya 5 telur. Oke, setelah matang kita angkat dan tiriskan ya. Lanjut kita goreng sampai selesai. Kemudian haluskan bumbu, ada bawang putih 2 siung, untuk bawang merahnya 5 siung aja, cabai rawitnya 5 buah. Lalu ada tomat 1 buah ya, ini saya potong-potong kasar aja biar gampang pas diuleknya. Lanjut ada garam dan gula pasir masing-masing 1 sendok teh, kaldu jamur dan lada bubuk 1 sendok teh. Kemudian ada cabai bubuk ya, saya pakai 1 sendok teh. Lanjut kita akan ulek sampai halus. Untuk cabai bubuk, misal teman-teman nggak punya cabai bubuk, boleh diganti cabai merah ya. Ini untuk warna aja, biar cakep ya nanti kemerahan gitu.
Oke, setelah diulek halus, kita bisa sisihkan bumbunya ya. Lanjut iris-iris, ada bawang merahnya 5 siung. Ini sih opsional, bisa ditumis di awal atau boleh pakai bawang merah goreng untuk taburan ya. Kalau saya sih suka di awal aja biar sedapnya tuh kerasa. Oke, langsung aja ditumis bawang merahnya sampai harum. Oke, setelah layu, kita boleh masukkan bumbu halusnya. Masukkan semuanya, lalu aduk-aduk dan masak sampai tanak ya. Pastikan bumbunya udah tercium harum. Setelah tanak, kita boleh tuang air. Di sini saya pakai 200 ml ya. Oke, masak sampai mendidih. Sebelumnya kita bisa masukkan tahu ya. Kemudian saus tiram 1 sendok teh. Aduk. Masak sampai mendidih. Setelah mendidih, kita boleh masukkan telur ceploknya. Oke, udah masuk semua telur ceploknya. Kemudian tambahkan tauge ya. Untuk sayur sih bebas, teman-teman boleh pakai sayur kesukaan ya. Di sini pas ada tauge tinggal dikit, jadi kita tambahkan aja buat sedep-sedepan dan seger-seger gitu ya rasanya kalau ada sayurnya. Masak sebentar sampai tauge layu dan bumbunya meresap, kita bisa matikan apinya ya. Dan telur ceplok kuah merah yang enak banget ala dapur lagi siap untuk disajikan. Asli ini mantul banget, cocok untuk menu sarapan karena masaknya super cepet dan gak pakai ribet ya teman-teman. Rasanya sangat sedap, gurih, agak-agak pedas gitu ya teman-teman, tapi nggak banget. Kalau untuk anak-anak sih nggak terlalu pedas ya, maksudnya nggak pedas-pedas banget. Karena cabenya cuma pakai 5 buah tadi ya, jadi seger aja. Enak pastinya, tinggal nambah kerupuk, ini sudah bisa jadi menu keluarga tercinta. Gimana? Sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini? Semoga bermanfaat ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, gak bosan-bosan dengan menu sarapan satu ini? Yaps, bener banget, hari ini dapur lagi mau bagiin resep sarapan favorit yang simple, enak, dan pastinya nagin banget, yaitu tumis tomat telur. Meskipun menu ini simple, tapi beneran rasanya tuh enak banget. Saus kental dengan rasa yang super gurih dan kerasa banget tiramnya, bikin semua keluarga makin berselera makan. Oke, langsung aja ke langkah pembuatannya ya. Daun bawang dipotong-potong kasar seperti ini. Untuk daun bawangnya aku pakai 1 batang aja. Kalau teman-teman suka boleh nambah ya, karena daun bawang ini menambah sedap masakan juga ya. Lanjut, daun seledri aku pakai 2 batang, diiris-iris juga. Kemudian untuk tomatnya aku pakai 2 buah. Di sini aku potong kotak-kotak aja untuk tomatnya. Kemudian di sini aku mau pecahkan 3 butir telur. Lalu kita kocok lepas.
Di sini aku menggunakan saus tiram selera dari Kobe yang terbuat dari tiram asli sehingga menghasilkan cita rasa yang lebih gurih alami ya teman-teman. Bisa dilihat tampilannya begitu kental sehingga kita pakai sedikit aja masakan udah terasa sedapnya ya. Oke, cukup 1 sendok makan aja. Kita akan gunakan untuk menu kali ini ya teman-teman. Selanjutnya kita panaskan sedikit minyak dan kita akan buat saus yang enak ya. Langkah pertama tumis daun bawang dan juga daun seledrinya ya sampai wangi. Setelah harum, kita bisa tambahkan potongan tomat. Lalu ada saus tomat aku pakai 5 sendok makan. Untuk saus tiramnya cukup 1 sendok makan aja. Di sini aku nggak tambahkan garam maupun penyedap rasa ya, karena saus tiram selera ini rasanya udah pas banget. Oke, tambahkan air kurang lebih 50 ml. Diaduk merata dan dimasak sampai bumbunya meresap dan tomatnya agak lembek ya teman-teman. Asli ini enak banget, tambah selera, tambah istimewa dong. Teman-teman tahu nggak sih alasan aku memilih saus tiram selera dibandingkan saus tiram merek lainnya? Karena saus tiram selera ini diproses tanpa bahan pengawet dan pewarna buatan, sehingga lebih aman dan kita nggak perlu was-was lagi saat membuat masakan untuk keluarga tercinta. Oke, setelah ini mengental, kita bisa matikan apinya. Asli ini aromanya tuh wangi banget teman-teman, beneran deh menggugah selera. Selanjutnya kita panaskan minyak dan dadar telurnya. Boleh sambil diaduk-aduk kasar gitu aja. Oke, kita aduk-aduk atau diorak-arik seperti ini. Setelah agak matang, kita boleh siramkan saus yang udah kita buat tadi ya. Kemudian kita aduk cepat sampai merata. Dan tumis tomat telur yang enak banget, siap untuk disajikan ya. Ini cocok banget untuk menu sarapan maupun makan malam ya, karena buatnya sangat cepat dan pastinya nggak pakai ribet ya. Oke, kalau sudah matang kita boleh matikan apinya ya. Tumis tomat telur yang enak banget ala dapur lagi, siap untuk disajikan. Asli ini enak banget teman-teman, super nagih banget. Aku sering banget bikin menu sarapan kayak gini karena emang anak-anak aku suka banget. Oke, kita pindahkan di piring saji ya. Nah, biar makin sedap, di sini aku mau taburkan bawang merah goreng ya. Asli menu kali ini istimewa banget. Jangan lupa tambahkan potongan daun bawang biar makin cantik ya tampilannya. Gimana, sangat mudah banget kan cara masak menu hari ini? Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum.
Assalamualaikum, punya terong batik, bingung mau dimasak apa? Oke deh, hari ini dapur lagi pengen membagikan resep terong batik yang enak dan pastinya ini tuh nagih banget ya karena rasanya super mantep banget. Oke, langsung aja terong batik dipotong-potong jadi dua kayak gini ya. Untuk pisau pemotongnya di sini aku pakai pisau set dari ID Life ya yang tipe IL163. Ini pisau full stainless, super tajam dan pastinya bagus banget ya. Oke, kita lanjut sampai selesai. Ini hasilnya. Kemudian panaskan minyak dan kita akan goreng terong batiknya sampai empuk ya. Untuk wajahnya di sini aku pakai wok cookware dari ID Life yang tipe IL28WK ya. Ini anti lengket teknologi Jerman, panasnya cepat merata banget sehingga apa yang kita masak bisa lebih cepat mateng. Ini terongnya udah empuk ya, kita boleh angkat dan tiriskan dulu. Lanjut ada tempe di sini aku pakai satu papan kecil. Lalu dipotong-potong aja ya. Oke, kita akan goreng sampai kecoklatan. Setelah matang, angkat dan tiriskan tempenya. Kemudian kita akan haluskan bumbunya. Di sini aku menggunakan Glass Electric Blender Set dari ID Life ya. Untuk bumbunya ini ada cabai rawit, aku pakai kurang lebih 12 buah. Kemudian bawang merahnya aku pakai 7 siung. Bawang putihnya 3 siung aja. Tomat ukuran kecil 1 buah. Lalu untuk cabai merahnya boleh diganti cabai keriting, aku pakai 4 buah aja ya. Lanjut ada gula pasir 1 sendok teh, kaldu jamurnya 1 sendok teh, dan garamnya 1 sendok teh juga. Oke, tambahkan sedikit air dan kita akan proses sampai halus ya. Blender dari ID Life ini punya 3 cup, ukuran kecil, sedang, dan besar. Bisa menghaluskan dengan cepat aneka bumbu dan bahan lainnya ya. Bisa juga untuk buat jus buah. Oke, sebentar aja udah langsung halus, bisa dilihat. Lanjut panaskan minyak dan tumis bumbu halusnya sampai harum dan tanak ya teman-teman. Oke, setelah harum dan tanak seperti ini, kita bisa tambahkan, ini kebetulan ada udang, jadi tambahkan udang sebanyak 200 gram, diaduk-aduk sampai berubah warna ya teman-teman. Oke, ini udah berubah warna dan aromanya tuh makin wangi banget. Masukkan tempe dan juga terongnya ya. Bisa kebayang terong ini dimasak bareng udang tuh asli enak banget teman-teman. Oke, diaduk merata. Tambahkan sedikit air
biar bumbunya makin meresap. Lalu di sini aku tambahkan kecap manis kurang lebih 1 sendok teh ya. Opsional aja, kalau teman-teman nggak suka kecap manis boleh di skip. Oke, dimasak sampai bumbunya meresap dan kuahnya agak menyusut ya. Nah, seperti ini bisa dilihat. Ini udah matang dan aromanya tuh bener-bener menggugah selera. Oke, setelah matang kita boleh matikan apinya. Tumis terong batik yang enak banget siap untuk disajikan ya. Asli ini super mantul banget. Dimakan gini aja udah enak, apalagi ditambahin kerupuk ya teman-teman, makin mantul aja. Oke, sangat mudah banget cara masak menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum.